ini. Tonton terus dari YouTube, TikTok, ditonton terus. Aduh, kata saya nih keren nih. Kalau ada yang Siapa Kang namanya? Wawan, dia dari ateis. Wawan. Jadi dia itu dari bayi ditinggalin sama orang tuanya, terus dipelihara sama pasangan suami istri, tapi pasangan suami istri itu ateis, Tad. Oh, kayak sebenarnya itu anak CIO ya. Keturunan dari keluarga Wiguna yang kaya raya, hartanya 7 turunan Dia itu. orang kaya, emang orang kaya. Saya lihat levelnya aja dia 32 loh, Tad. Pak Wawan ini orang kaya. Tapi dia umurnya udah 35 tahun sekarang. Nah, selama 6 bulan ini dia suka menyaksikan debatnya Bang Juma. Kata dia, ini gara-gara Bang Juma saya jadi gini. Amin. Cuman yang beratnya keluarga, Tad. Kata si orang tua angkatnya, ini kalau kamu masuk ke satu agama, mau Islam, mau Kristen, atau mau apapun, keluar dari rumah ini. Itu yang bikin berat dia. Semalam panjang lebar sama saya sampai subuh ngobrol. Saya pindahin ke sini ya. Iya, Yang iya. di YouTube. Ya, sambil di tab-tab layar posting ulang dan di share-share ya teman-teman ya. Saya undang dulu si pawawannya. Mudah-mudahan dia mau naik. Sebenarnya semalam juga dia pengen ngobrol dengan Gurunda. Saya udah yakin ya. 75% dia bakal syahadat, insya Allah. Soalnya udah kelihatan banget bertanya tentang Islam, tentang surganya Islam, bertanya tentang kenapa umat Islam itu ibadah haji, naik haji padahal biayanya besar gitu kan. Terus sampai oknum-oknumnya, kita oknum-oknum yang memakan uang tersebut kita jelaskan semuanya, itu oknum, itu bukan ajaran Islam. Kalaupun orang Islam ada yang melakukan hal itu emang oknum. Islam tidak mengajarkan untuk korupsi dan sebagainya. Cuma ada di akun yang satunya pawawannya ya, tapi nggak apa-apa, di WA aja dulu. Marsha, Kang gimana Kang? Mau udah tadi tinggal nunggu WA-nya, belum WA ke saya. Siapa Kang? Pawawan yang semalam itu. Pawawan. Dia kan udah ngejelasin semalam, gara-gara Bang Juma saya jadi begini, saya jadi bimbang begini. Penjelasannya simpel tapi menusuk ke jantung, Masya Allah ya. Masya Allah. Kita undang pawawannya dulu. Tapi buat teman-teman Oten yang mau diskusi, silakan naik ke atas ya. Kita bikin tema yang simpel aja ini, biar kalian pada mau naik ya. Temanya Yesus seorang Muslim. Ini temanya nih. Yesus seorang Muslim. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Yesus ini seorang Muslim. Yesus ini yang mengikuti milah Ibrahim juga ya. Mata pisau, ngapain semata pisau? Dia penghujat. Kita nggak kasih panggung penghujat. Di sini yang mau belajar tentang Islam dan Kristen aja di sini ya. Bukan untuk menghujat ke Islam, bukan. Backlist aja si mata pisau itu sama si Cepe. Nggak ada ilmu kok. Kalau ditanya tentang Bible nggak mau dia belajar. Nggak mau dia untuk menjawab tentang Bible. Fokusnya itu kayak si Edis, nyerang aja terus ke Islam. Emang manusia kurang ajar itu. Yuk sambil dikencengin tab-tab layarnya guys. Yuk kencengin. Gurunda naik, Gurunda. Ada yang
kejang-kejang, ada yang bergetar hatinya gara-gara mendengarkan perdiskusian dari Gurunda Pak Wawan, Masya Allah. Padahal Pak Wawan ini bukan orang sembarangan nih, saya lihat nih. Level TikToknya aja 32. Itu dia udah bukan kaleng-kaleng gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sarah dan semuanya. Jangan lupa di posting ulang, di tab-tab dan love oranye digas ya teman-teman ya. Yuk, buat oten-oten silahkan naik ke atas. Pak Joshua naik, Pak Jos. Mana Bang Juma? Ada di bawah tuh. Oh, Jospen, naik sini Jospen. Kita diskusi santuy Bang Jospen. Nih temanya nih. Yesus seorang muslim. Ya, ini tema yang sangat menarik dan mengedukasi ya. Yesus seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gurunda? Sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah. Assalamualaikum Dinda, warahmatullahi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Dinda? alhamdulillah sehat Gurunda. Sehat. Sehat, Wah, sehat, mantap sehat. kali. Alhamdulillah. Luar biasa. Bandoku di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi yang baru hadir. Sehat selalu buat kalian semuanya. Di tab-tab layar posting ulang dan di share-share ya teman-teman ya. Bando aku di mana ya? Yuk buat teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik. Buat teman-teman yang di YouTube Zulkifli M Abbas Official, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di YouTube Panglima Apologet Islam dan Al Alib Channel. Semangat buat kalian semuanya ya. Jangan lupa di posting ulang ya di sana, di share-share ya. Ntar Kang, error Kang. YouTube lagi error emang. Ini Gurunda, semalam tuh saya nelpon tuh ada Pak Wawan dari ateis. Oh iya, aku baru perhatikan tadi. Sorry, biasa anak ganteng memang kayak gitu. Namanya kita masih anak muda kan ya. Beda sama Iya, teman betul. semua ini orang tua kalian kan. ABG kayak aku ini kalau jam segitu udah tidur. Gurunda teman-teman menolak tua, teman-teman. Gurunda menolak tua. Menolak tua. Masya Allah. Enggak juga sih. Enggak juga. Biar bagaimanapun usia sudah 46 lebih kan gitu ya. Tapi saya masih mau lomba lari dengan usia 20 tahun, 30 tahun. Saya masih mengandalkan diri saya untuk lomba lari. Jadi Pak Wawan tuh gini Gurunda, udah Gimana, 6 bulan. gimana? Dia kan dari ateis. Udah 6 bulan ini dia terguncang. Saya mau nuntut Bang Juma. Ini gara-gara Bang Juma, hati saya jadi bergetar, hati saya jadi kejang-kejang. Kenapa Bang Juma ini menjelaskan Islam itu sangat pas dan simpel gitu, simpel tapi menusuk ke jantung. Kalau saya Masya Allah. sahadat saya gimana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, terus. Kata dia kan. Ya. Terus kata saya mau apa emang kalau mau udah sahadat? Siapa yang mau ngebimbing? Ada kata saya, ustaz-ustaz yang ngebimbing di grup WA dan dimanapun juga ada. Iya. Terus. Dia kan agak orang berada ya Gurunda, CEO atau Siap. apa dia itu. Masya Allah. Kata dia kalau misalkan saya sahadat di TikTok boleh. Atau dia ke tempatnya Gurunda ke Makassar boleh kata saya. Ayo saya antar. Boleh. Mau di WA kayak mau di Bang Miftah semalam ada tuh Masya Allah sama Gus Miftah diajarin Masya Allah. Cuma itu dia bergetarnya ini dendam saya sama Bang Juma, gara-gara Bang Juma saya jadi pengen masuk Islam katanya. Kata saya. Wah, Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Ya, ini luar biasa memang ya. Kenapa Kalaupun bisa kalaupun milih dia tetap ke Islam Gurunda, nggak mungkin dia ke Kristen. Kan dia dari ateis. Oh, ateis. Ateis dia dari ateis dia. Cuma di KTP-nya emang Islam karena ngikutin yang mayoritas katanya. Dia ateis.
Masya Allah. Nah ini sama Ustadz Miftah semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurundaku. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ustadzku, Sehat. Masya Allah, barakallah fik. Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah ini gara-gara siapa Pak Wawan mau syahadat, Gus? Gimana itu FN? Pak Wawan yang semalam. Oh, Pak Wawan. Iya Bang, FN itu kan. Ah, Bang FN ya. Gara-gara Bang Zuma katanya terzuma-zuma katanya. Allahu Akbar. 6 bulan ini. Yo. Dia laki apa perempuan? Laki-laki Gurunda, laki. Berarti bagus. Penting jangan perempuan ya. Kok perempuan mungkin ada niatan yang lain kan gitu ya. Bisa jadi dia jatuh cinta sama masker karena filter pada. Lepas filter orang semua pada lari. Masya Allah. Makasih teman-teman yang ada di YouTube. Keren kali antum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam Ustadz Ali, warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Miftah. Rahasianya Gurunda awet muda itu apa Gurunda? Kenapa awet muda Ki? Beli HP jangan terlalu mahal. Yang penting dia bisa filter. Gitu aja Bun. Iya kan aslinya kan udah nampak Di tuh di aslinya memang Gurunda ini aslinya teman-teman putih tinggi ya. putih. Ada aja benda. Ya Masya Allah. tanpa filter pun ya teman-teman. Kita mensyukuri ya teman-teman punya panglima yang wah keren. Lanjut. Allahu Akbar. Masya Allah. Peta, assalamualaikum. Guru saya hadir juga. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ini temanya bagus sekali nih, Kanda. Luar biasa temanya. Yesus seorang Muslim. Emang faktanya Yesus begitu, seorang Pak? Muslim. Maknanya gitu. Memang faktanya begitu. Kapan dia jadi Allahu Kristen? Akbar. Iya betul. Luar biasa ini. Ada data yang menarik di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam surah Ar-Rum ayat 10 kalau nggak salah, atau Al-Qur'an surah Sad ayat 29. Bagaimana kemudian Al-Qur'an ini diwahyukan oleh Allah, diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Qur'an yang diturunkan ini penuh berkah, agar supaya orang yang mencintai kemudian isi daripada ayat suci Al-Qur'an itu dikatakan oleh Allah, mereka yang mendapatkan pelajaran adalah mereka yang berakal sehat. Orang yang berakal sehat itu sudah pasti banyak mendapatkan pelajaran dalam kehidupan. Kitabu anzalnahu ilaik mubarak, kata Allah. Jadi Al-Quran yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad penuh dengan berkah, supaya kita manusia ini yang menghayati ayat-ayat yang ada di dalamnya, ketetapan-ketetapan, ketentuan-ketentuan, hukum, perintah dan larangan, itu bisa membawa manusia itu kepada cahaya. Dan kalau sampai kepada cahaya, manusia itu akan mendapatkan suatu derajat di sisi Allah, diangkat derajatnya di sisi Allah, dan nampak kemudian orang-orang yang munafik, orang-orang kafir akan membenci orang tersebut. Nah, ini adalah hal yang menarik, sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kenapa kemudian para nabi itu dikatakan muslim? Karena para nabi itu jelas mereka menghayati, mereka menelaah, mereka kemudian menteori praktekkan kemudian ayat-ayat yang datang kepadanya. Inilah kenapa para nabi itu banyak yang membenci, banyak yang memusuhi. Begitu juga bias pada orang-orang beriman ketika mereka berpegang teguh kepada ayat suci Al-Quran. Ada saja kemudian orang yang membenci, orang yang sirik, iri, dengki, hasad. Kemudian ya tidak sedikit yang membuat upaya-upaya untuk menjatuhkan. Tetapi kita yang kemudian menyadari hal ini,
khususnya yang berkecimpung di dunia apologet Islam Indonesia, harus menyadari bahwa ketika kemudian banyak orang bercerita tentang kita yang buruk-buruk, artinya mereka Anda berada pada level bawah. Dan karena melihat kita tinggi, mereka berusaha untuk menjatuhkan kita. Jadi semakin banyak orang yang menceritakan kita, artinya Allah sedang mengangkat derajat kita. Karena kita tinggi, maka orang-orang ini ingin membuat kita jatuh. Inilah yang kemudian keuntungan ya orang-orang yang mencintai Al-Quranul Karim. Tanda-tanda orang yang mencintai Al-Quran itu sebisa mungkin di dalam hidupnya menjadikan Al-Quran sebagai pola dari setiap pergerakan di dalam kehidupannya. Minimal berusaha untuk mencapai sampai titik itu. Jadi kita ini melakukan apapun selalu senang, selalu bahagia, karena selalu bersama dengan Allah dan juga penyertaan dari ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Summa kana akibah alladina so, kata Allah. Ini jadi ketika orang sudah melakukan orang-orang sudah melakukan perbuatan jahat, kemudian Allah membalasnya dengan balasan yang paling buruk. Kenapa bisa demikian? Ya karena Allah mengetahui mereka itu berdusta. Apa yang didustakan? Ayat-ayat Allah. Artinya gini, kita umat Islam itu tahu bahwa dalam konsep beriman dan berislam, manusia Islam khususnya memiliki rukun. Rukun itu adalah sesuatu yang wajib mutlak ada ketika kita menyatakan diri kita sebagai pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kita umat Islam ini, khususnya orang-orang yang mencintai Quran ini, itu akan nampak bagi kita orang-orang yang memperolok-olokkan Al-Quran. Nah, mereka inilah yang memperolok Al-Quran ini, memperolok ayat-ayat suci Al-Quran atau ayat-ayat Allah inilah yang kemudian nampak bagi kita. Meskipun mereka mengatakan diri mereka itu sebagai seorang Islam, meskipun akan nampak kemudian bahwa pola kehidupannya itu membenci dan tidak mencintai Quran. Nah, kita yang berkecimpung di dunia apologet paham betul konsep Islam ada yang disebut rukun, rukun iman, rukun Islam. Di antaranya kemudian adalah beriman kepada para nabi, beriman kepada kitab suci yang diwahyukan kepada mereka. Artinya bahwa nuansa kitab suci yang pernah datang kepada para nabi itu masih terbawa sampai ke Al-Quran. Dan hal ini justru Al-Quran ketika mengatakan ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil, artinya ada pencampur adukan antara kebenaran firman Allah dengan karangan-karangan manusia. Konsep di dalam berkeyakinan, dalam memiliki kepercayaan yang dicampurkan dengan firman Allah, sehingga bagi kita yang berkecimpung di dunia apologet itu nampak bagi kita bahwa mereka ini hanya adalah pengolok-olok. Mereka mengolok-olok. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang ini dibalas oleh Allah dikarenakan mereka mendustakan ayat-ayat Allah yang datang kepada para nabi. Bukan hanya kepada yang ada dalam Al-Quran doang. Enggak, kalau Al-Quran sudah mutlak mereka kafir, kufur. Tapi yang aneh, ini yang aneh. Ketika Al-Quran menguraikan bahwa kesudahan orang-orang yang berbuat jahat adalah balasan yang paling buruk bagi mereka. Karena apa? Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan memperolok-olokkan ayat-ayat Allah. Oke, kalau Al-Quran, ya kita tahu mereka memang tidak beriman kepada Quran. Tapi bagaimana kalau kitabnya sendiri mereka tidak suka? Nah ini masalah. Bagaimana kalau apa yang ada di dalam kitab mereka yang katanya firman Tuhan, lantas mereka tidak mau menerima firman Tuhan yang mereka percayai itu? Kan lucu kan ya? Contoh misalnya, Ibrani 5 nomor 7. Ini santer kita dengarkan. Sebagai manusia,
dia mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup kemudian menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Kan nyata itu data. Itu nyata sekali tuh. Apa sih soleh ini? Apa sih soleh ini? Ada nggak yang tahu? Soleh adalah, ini guru-guru saya di sini bisa nggak dibantu kita ini? Soleh adalah, Cek. Guru Nda, ada Soleh sebuah adalah- definisi yang baik. Soleh itu riayatu hukukillah wa riayatu hukukil ibad. Artinya seorang hamba yang selalu menjaga hak-haknya dengan Allah sebagai kewajiban dan juga dengan sesama manusia sebagai ranah sosial, menjalankan kewajiban perintah dari Allah dan berbuat baik dengan sesama manusia. Allahu Itu Akbar. salah satu definisi kata soleh yang pernah aku dengar. Ya. Jadi kalau di dalam kaidah Islam, orang-orang soleh ini didudukkan oleh Allah sebagai orang yang melakukan kemudian amalan-amalan yang mana amalan ini berdasar terhadap apa yang diperintahkan oleh pencipta langit dan bumi kepadanya, sehingga dikategorikan dia sebagai orang yang soleh, anak soleh, orang yang soleh. Orang yang soleh itu adalah orang yang menundukkan jasadnya, menundukkan hatinya, menundukkan pikirannya untuk berserah diri kepada pencipta langit dan bumi dengan menguraikan hidupnya siang malam untuk tunduk berserah kepada apa yang diperintahkan. Itu orang soleh. Dan orang soleh ini adalah orang yang sujud bukan hanya fisik tetapi hati. Itu orang soleh tuh. Makanya santer kita dengarkan bagaimana Yesus yang mulia ini di dalam Bible itu sering kita mendengar dan sering kita membacakan Yesus semalam-malaman berdoa. Yesus berdoa bersungguh-sungguh sampai keringatnya seperti titik-titik darah. Taat Yesus itu. Yohanes 14:30 dan seterusnya. Bagaimana Yohanes 14:31 menguraikan hal yang sama. Kemudian Yohanes 8 nomor 29. Jadi Yesus ini adalah manusia mulia. Ending daripada itu, umat Islam lah yang disebut soleh. Maka ganjaran daripada kesolehan umat Islam, kata Allah dalam Al-Quran, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Nah ini kata Allah, ketika orang dikumpulkan nanti di padang mahsyar, Allah mengatakan wa may yu'min billah wa ya'mal saleh wa ya'mal salihah. Jadi orang saleh itu ya hanya ada pada kategori ketundukan kepada perintah, bukan membantah. Bagaimana dengan Yesus? Subhanallah. Kalau dalam Bible Yesus itu tidak pernah kita dengarkan beliau itu membangkang atas perintah Tuhan, gak pernah. Beliau tunduk, berserah diri kepada pencipta yang mengutus dirinya untuk kaumnya Bani Israel. Artinya bahwa Yesus seorang Muslim, ya dalil sudah jelas. Muslim itu berserah diri. Adakah Yesus kemudian berserah diri? Yohanes 3 nomor 34. Yohanes 5 nomor 36. Yohanes 14 nomor 31. Yohanes 8 nomor 29, Yohanes 8 nomor 17, 18, 19 dan seterusnya. Setiap kali Yesus berupaya memberikan kesadaran kepada kaumnya Bani Israel, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang yang taat kepada perintah Tuhan yang datang kepadanya untuk disampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Maka dia mengatakan, apa yang kau dengar dari lisanku ini, itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Nah, alhamdulillah kata Al-Quran, wa may yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyiati wa yudkhilhu jannah. Hebat kali orang soleh itu. Kita berharap malam ini kita bisa dialog, diskusi dengan saudara-saudara kita non-muslim, dalam hal ini saudara Kristiani, untuk menjelaskan kepada kita duduk perkara ini. Apakah Yesus yang umat Islam muliakan, yang umat Islam hormati,
yang umat Islam imani sebagai Nabi Rasul kepada kaumnya Bani Israel, itu adalah seorang Muslim atau dia justru adalah seorang Kristiani. Ini hal mendasar, sangat-sangat mendasar. Kenapa? Kita umat Islam itu diminta untuk beriman kepada para Nabi, tapi tak ada kewajiban kepada kita umat Islam untuk mengikuti pola keberagamaan orang-orang di luar daripada Nabi Muhammad SAW, meskipun mereka adalah Nabi dan juga Rasul, kecuali yang dibarengi dengan perintah Milla Abraham dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita melihat rekan-rekan sekalian, saudara kita Kristen ini itu diminta untuk hidup sebagai wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus apakah manusia yang turun ke bumi, hidupnya itu penuh dengan ketaatan kepada pencipta langit dan bumi, atau Yesus itu justru mengajak manusia menanggalkan perintah Tuhan untuk hidup seperti keinginan ular tua yang datang kepada Adam alaihissalam, agar Adam itu melepaskan diri dari perintah-perintah Tuhan. Nah, ini penting untuk dikaji. Saudara, Kristiani kita ini harus mendudukkan perkara ini pada pokok utama. Yesus sebagai panutan, sebagai teladan, sebagai gembala, bahkan sebagai Tuhan bagi saudara kami Kristen. Kami rindu untuk menemukan ada dari Kristen yang bisa menjadi narasumber, yang mana lisannya bisa dijadikan sebagai pegangan di dalam mengedukasi ya anak bangsa, dalam hal ini umat Islam dan Kristen. Apakah Yesus itu adalah oknum yang tunduk kepada perintah-perintah Tuhannya, ataukah Yesus itu adalah orang yang mengajarkan pengikutnya untuk meninggalkan semua perintah-perintah Tuhannya menuju kepada kemerdekaan, kebebasan dari kuk penghambaan? Ini penting untuk dikaji. Kenapa? Kalau Yesus itu mengajarkan kemudian pengikutnya untuk melepaskan diri dari kuk penghambaan, lalu bagaimana dengan lisannya beliau di dalam Yohanes 14 nomor 20, 14 nomor 29, nomor 26, nomor 24, bahwasanya kaitannya dengan itu syarat dengan apa yang ia tuangkan di dalam catatan penulis Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Nah, ini adalah sebuah penggambaran yang sangat jelas bahwa kesimpulan awal ketika umat Islam belajar tentang Bible, kok kenapa saudara yang kita cinta ini justru selalu membantah isi Bible itu sendiri? Yesus sejatinya mengenal muridnya, yaitu mereka yang disebut murid ini selalu mengikuti Yesus. Apa yang diikuti? Ya Yohanes 14 itu, jika aku mengenal Yohanes 14:12, mengenal yang mengasihi aku siapa? Yang mengasihi aku adalah mereka yang mendengarkan perkataanku dan mengikuti apa yang aku perintahkan. Makanya di dalam Yohanes 8 itu, nomor 37-38 itu, bahkan sampai ke nomor 44-nya, orang yang ingin membunuh Yesus itu kata Yesus, mengapa kau ingin membunuh aku? Disebabkan karena kamu tidak memiliki firmanku di dalam dirimu. Jelas itu kata Yesus tuh. Jadi kalau ada upaya-upaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif terhadap Yesus pada masa itu menandakan bahwa orang itu tidak memiliki firman di dalam dirinya. Siapa mereka ini? Pembenci. Nah, untuk itulah kemudian penting untuk kita kaji. Betul-betul penting, karena ini adalah hal yang mendasar. Apakah Yesus itu Muslim? Ataukah Yesus itu adalah seorang Kristiani? Kristiani itu adalah orang yang menjadi pengikut Kristus. Apakah Yesus pengikut Kristus? Atau Yesus ini pengikut perintah daripada pencipta langit dan bumi? Kan gitu, poinnya itu di situ. Nah, ini sekali lagi saya katakan untuk yang ketiga kalinya, hal ini sangat penting untuk kita kaji tuntas
supaya tidak ada abu-abu di sini. Jangan Islam menjual Yesus demi untuk Islamisasi. Jangan juga Kristen menjual Yesus untuk Kristenisasi. Tapi ternyata tidak nyambung. Islam menjual Yesus, Islam menjual Isa. Tapi ternyata ketika Islam dalam kategori mengkaji, menelaah, menjelaskan, mentafsirkan, menguraikan, menyampaikan tentang hal Yesus berdasar Bible atau cakupan Nabi Isa dalam Al-Quran, ternyata yang dikaji ini bukan seorang Muslim. Begitu juga ketika seorang Kristiani membahas Yesus, menguraikan, menerangkan, ternyata Yesus bukanlah seorang Kristiani. Atau kita ambil garis tengah, Al-Quran dan juga Bible justru menceritakan Yesus itu adalah seorang Muslim, atau sebaliknya, Yesus itu adalah seorang Kristiani, baik menurut Al-Quran maupun menurut Bible. Ini cakupan yang harus kemudian menjadi kisi penyampaian dalam metode mengupas siapa Yesus ini, Muslim atau Kristiani. Saya kira begitu sebagai pembuka tema kita pada malam hari ini. Panjang, memang panjang, karena untuk mengajak atau memancing saudara kita non-Muslim Kristiani untuk naik ke atas, kita diskusikan hal ini. Ingat, jangan saling menghujat, jangan saling memaki, jangan memancing untuk memaki, karena memaki itu natural terjadi ketika ada yang memancing, gitu ya. Oleh karena itu, kalau di Islam itu kan jelas illal ladzina zalamu minhum. Jadi Islam kalau diajak untuk keras tegas, Islam bisa. Islam diajak berlemah lembut juga bisa, karena itu kaidah di dalam ajaran agama Islam. Oleh karena itu, saudara-saudara kami Kristiani, silakan naik, warnai malam ini dengan diskusi yang baik. Kemudian luruskan niat kita adalah untuk menyampaikan agama yang kita anggap baik. Islam rahmatan lil alamin, Kristen katanya ajaran kasih. Tunjukkan kasih itu, kami juga akan menunjukkan rahmat yang datang dari Islam. Saya kira begitu. Host, moderator, silakan. Oke, Gurunda, Masya Allah ya. Baik, kita sapa tamu kita ya, izin. Padar, selamat malam, saudara. Ya, Kristen, Muslim? ya Muslim Bunda, Muslimah. Assalamualaikum Bunda. Muslimah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum semuanya. Iya, waalaikumsalam. Oke, Terima kasih Bunda apa yang udah disampaikan? dinaikin. Nggak ada ya? Oke, kita turunkan ya, Mbak ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo teman-teman Kristen ya. Silakan naik, gabung, diskusi. Hendra. Assalamualaikum, selamat malam. Jam begini, udah mengantuk ya. Waalaikumsalam. Pak Hendra. Salah pencet kah Pak Hendra? Muslim. Jadi ada tadi yang menarik itu yang Gurunda sampaikan tentang surah Ar-Rum ya kalau tidak salah ya, yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu kita diperintahkan untuk menggunakan akal kita di dalam menelaah sesuatu ya. Jadi kalau saya bisa menganalisa ini Gurunda, ini analisis pribadi saya, bahwa memang ini Al-Quran merupakan sebuah kitab yang sangat sempurna. Ya, seperti yang dikatakan bahwa dia adalah penyempurna daripada kitab-kitab yang ada sebelumnya. Nah, oleh sebab itu barangkali ada barangkali golongan-golongan yang sebelum datangnya Al-Quran itu di dalam melihat sebuah kitab itu dia tidak menggunakan akal sehat. Bukan begitu kira-kira Gunda? Karena sampai dia mengeluarkan Al-Quran mengatakan hal seperti itu. Ya, bukan begitu kira-kira Gunda. Mohon penjelasan.
Jadi sebenarnya Kanda, kalau kita berbicara terkait dengan wahyu yang datang kepada para nabi, pencipta langit dan bumi kalau di dalam Al-Quran itu kan menyatakan bahwa manusia kita ini ada yang pantas mendapatkan petunjuk, ada yang pantas kemudian sesat. Nah, kenapa pula itu terjadi? Karena itu tadi, mereka senantiasa selalu mengolok-olok kemudian firman Allah yang datang kepada mereka. Bahkan sampai Nabi Muhammad juga diolok, Nabi Isa juga diolok, Nabi Musa demikian juga adanya. Hampir seluruh nabi malah. Nah, oleh karena itu, apa penyebabnya? Yaitu sumpah iblis yang menyebabkan. Al-Quran surah Shad, bagaimana iblis itu bersumpah di hadapan Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali mereka yang ikhlas beribadah, tunduk berserah diri kepada perintah pencipta langit dan bumi. Nah, itu dia. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ketetapan aturan di atas muka bumi, ya aturan itu diwahyukan oleh Allah sesuai dengan kesanggupan manusia pada zamannya. Allah tidak pernah zalim. Allah tidak pernah zalim memerintahkan sebuah aturan pada masa di mana manusia sebenarnya belum sanggup untuk melakukan hal tersebut. Mereka lah yang zalim. Kenapa? Karena pada zaman itu sudah dikasih perintah yang memang sudah sanggup, udah pas untuk mereka lakukan, tapi mereka nggak lakukan. Lebih zalimnya lagi, mereka tahu bahwa mereka tadinya adalah orang yang ditindas, orang yang teraniaya, orang yang terzalimi, orang yang diperbudak. Tapi ketika kemudian Allah mengutus penyelamat pada mereka, mereka justru melupakan keadaan sebelumnya. Itulah yang terjadi pada kaum-kaum terdahulu sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un, kata Allah. Nah, itu Kanda. Jadi yang Kanda ku maksud itu Al-Quran surah Shad ayat 29. Jadi Al-Quran itu hanya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Nah, kenapa kemudian saya selalu menurunkan orang-orang Kristiani yang ngotot membahas terjemah, udah dijelaskan masih ngotot, saya minta diturunkan. Karena kaidah dalam Al-Quran itu sudah jelas sekali. Yang mendapatkan pelajaran dari Quran itu hanya orang yang berakal. Sementara orang-orang kufur terhadap ayat suci Al-Quran itu hanya akan mengolok-olok itu. Jadi konsepnya jelas. Ketika mereka tujuannya hanya mengolok, maka mereka tidak bisa menjadikan Al-Quran itu waliyatazakkaru waliyatazakkara ulul albab. Mereka tidak bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai pelajaran. Kenapa? Karena mereka tidak berakal sehat. Bagaimana mau dikatakan berakal sehat kalau dia ditunjukkan seekor sapi lantas ditanya, ini apa menurutmu yang keluar dari sapi ini? Dia katakan itu adalah monyet. Jadi bagaimana mau dibilang sehat? Yang keluar dari seekor sapi ini itu apa menurutmu? Monyet, Pak. Nah, tak sehat. Ini ada kambing hamil, lalu dia melahirkan kambing ini. Anaknya yang keluar dari perut rahim kambing ini apa menurutmu? Ayam, Pak. Nggak sehat. Habis itu mereka ingin mempretelin terjemahan Quran. Bagaimana bisa? Mending kita suruh turun. Karena sudah dari dasarnya memang nggak sehat. Akalnya memang sudah tidak dipakai. Udah jelas-jelas yang keluar bunyi kucing. Meow, meow. Ditanya itu apa? Sapi, Bang. Nah, orang gila. Nggak sehat. Jadi sulit bagi kita untuk menjelaskan Al-Quran secara mendetail berdasarkan disiplin Quran. Karena mereka sendiri tidak berakal. Nah, kecuali mereka melembutkan hatinya. Nah, barulah kemudian cahaya Al-Quran itu bisa masuk. Melembutkan hati artinya ego direndahkan,
akal difungsikan, kuping difungsikan, mata bereaksi, hatinya pun juga membaca. Maka ketika kita menyampaikan isi Quran yang adalah kalimat-kalimat dari pencipta langit dan bumi, masuk ke dalam masuk ke dalam benaknya, kena dalam otaknya, apa yang terjadi? Maka dia berlemah lembut. Hatinya akan melembut terhadap kebenaran. Nah, itulah yang disebut mu'allaf. Jadi mereka melembutkan hati. Mereka melempemkan akal untuk tidak ego, menerima kebenaran daripada kalimat-kalimat Allah. Maka bisa mereka sampai kepada hidayah. Tapi kalau mereka masih kemudian mengolok-olok, tak akan pernah bisa. Itu yang diterangkan dalam surah Ar-Rum ayat 10. Kebiasaan mereka itu mengolok-olok ayat-ayat Allah. Maka pantaslah kemudian mendapatkan posisi sebagai orang yang sesat. Begitu kandaku. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tapi Gurunda, Memang yang disampaikan sama Gurunda selama ini, bahwa mereka disuruh turun, sebenarnya itu dia sebenarnya tidak sadarkan diri bahwa sebenarnya Gurunda ini memberikan edukasi kepada mereka untuk membuka akal berpikirnya mereka untuk menerima kebenaran. Sementara yang selalu dia sampaikan itu hanya mengolok-olok, itu ya wajar aja kalau memang diturunkan. kebencian di hati mereka, kebencian. Betul. Diturunkan daripada habis nanti Ya, dimakikan tidak bagus. Kaca pemicu. Saya mau maki nanti nggak enak. Kalau saya maki kena dia 4 bulan dia nggak tidur. Lebih aman begitu, Gurunda. Lebih baik turun, makan dedak dibawakan gitu, daripada tinggal di atas kumaki nanti. Tapi kenapa ya Gurunda, mereka selalu mengklaim pengikut Yesus, pengikut Kristus. Itu nggak Padahal salah. ajarannya kan beda. Itu nggak salah. Saya mengiyakan, betul. Mereka memang ini adalah pengikut Kristus. Saya percaya itu, dan saya yakin, dan saya bersaksi di hadapan Allah, mereka memang pengikut Kristus. Itu betul itu, Bun. Tidak bisa kita sangkal. Bukankah di dalam kaidah Islam yang bergelar Mesias itu kan ada 2. Yang bergelar Al-Masih itu kan ada 2. Al-Masih dalam tataran Yudaism itu kan Mesias. Al-Masih dan Mesias itu dalam tatanan mereka, saudara kita Kristen, itu kan Kristus. Kristus, Mesias atau Mosia, atau yang kita sebutkan Al-Masih, kan Dajjal juga bergelar Al-Masih. Jadi kalau ada sebagai pengikut Al-Masih yang adalah Dajjal, ya memang betul, itu nggak bisa dipungkiri. Dan bukan cuma kaidah Islam yang menerangkan itu. Kaidah yang muncul di dalam pengajaran Yesus, siang malam pun kita membaca, waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias, akulah Al-Masih. Jadi memang ada pengikut Al-Masih itu. Jadi jangan kaget kalau ada yang mengatakan, saya ini pengikut Kristus, saya ini pengikut Al-Masih, saya ini pengikut Mesias. Ya kan aja, karena memang Yesus sendiri mengatakan bahwa mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi Al-Masih menyesatkan banyak orang. Kristus yang palsu menyesatkan banyak orang. Orang banyak pengikut Kristus ini ya mengaku sebagai pengikut Kristus, itu pasti. Jadi nggak usah heran kita, itu biasa itu. Nah, Makanya cara mengenalinya itu Gurunda gimana? gimana, Bu? Bahwa ini pengikut, cara mengenalinya bahwa ini pengikut Kristus palsu. Sederhana ini ya, mendeteksi. Dajjal. Sederhana mendeteksinya. Yohanes 17 nomor 3. Menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, mengenal dia sebagai apa? Sama seperti HP nih. Supaya kita bisa mendapatkan petunjuk tentang alamat yang kita tidak tahu. Di sini ada namanya Google Maps. Maka kita harus mengenal HP supaya kita tidak tersesat. Ketika kita tanya sama orang, ini apa? Lantas dia mengatakan pisang. Itu gimana? Nggak bisa. Nggak
nggak bisa sampai kepada hidup yang kekal, nggak bisa sampai kepada tujuan yang benar. Ini apa? Pisang, Bang. Loh, ini harus kita kenal sebagai HP supaya kita bisa sampai kepada alamat yang sesungguhnya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku. Mengenal aku sebagai apa? Utusan. Utusan. Jadi kalau ada yang mengatakan ini pisang, nggak akan, itu tidak mengenal, itu tidak mengenal berarti. Tapi yang menjadi problem buat saya, Gurunda, itu yang selama ini teman-teman Kristen itu kalau diangkatkan ayat itu, sementara itu ayat itu dalam kaidah bahasa Indonesia sudah sangat jelas, nggak perlu ditafsir lagi. Nggak perlu ditafsir. Iya, nggak perlu ditafsir. Nggak perlu Tapi kok ditafsir. kenapa mereka masih berdalih, itu jangan baca sering itu perikop. Iya. Jadi kan gini. Saudara kita itu kan mengatakan baca satu perikop. Jangankan satu perikop. Ya. Satu Bible dibaca seluruhnya itu. Apa cakupan Yesusnya? Ada 2. Dan inilah dari lisannya sendiri loh. Kalau di Al-Quran, man ansari ilallah, kan jelas tuh. Kode yang Allah berikan kepada kita terkait Nabi Isa alaihissalam. Nahnu, kami, kata pengikutnya. Nah sekarang Yesusnya mengatakan segala firman. Nah kira-kira kalau segala firman, kita ambil Bible misalnya kan ya. Kita ambil Bible ini. Segala firman yang ada di dalam, ini ada Bible saya menggunakan bahasa Ibrani. Bible saya kecil, enak dipakai. Ini kalau dikatakan segala firman ini yang tertuang di dalam imannya seorang Mesias, Yesus. Segala firman ini aku telah sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya. Setelah muridku menerimanya, apa yang terjadi? Mereka percaya bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Ya kan? Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya. Gila kan? Murid sudah menerima. Jadi kalau ada mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku, terus kemudian dia dijadikan sebagai Tuhan, hanya gara-gara 2 kata itu, ya Tuhan, ya Allah. Jadi Tuhan dia. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Mereka percaya bahwa apa? Engkaulah yang telah mengutus aku. Kisi penyampaian Yesus itu menghantarkan kita yang berakal sehat ini untuk percaya bahwasanya ternyata Yesus sendiri yang bersaksi bahwa segala ucapan yang disampaikan oleh lisannya begitu sampai kepada muridnya, muridnya tidak bingung, muridnya tidak ambigu, muridnya tidak abu-abu terkait sosok Yesus ini, melainkan mereka percaya kalau Yesus itu adalah Rasulullah, Rasul, utusan Allah, kata mereka. Jelas kok itu yang pertama. Terus yang kedua, kesaksian Yesus. Ini kesaksian Yesus. Masih ada nggak kesaksian orang yang lebih tinggi derajat kesaksiannya tentang Yesus selain Yesus? Bang Suma bersaksi tentang diri Bang Suma, ada nggak yang bisa mengalahkan tentang kesaksian Bang Suma dibandingkan kesaksian orang lain terhadap diri saya? Nggak ada. Sayalah yang tahu tentang siapa diri saya, bukan orang lain. Kalaupun orang lain tahu, itu karena pemberitaan tentang saya dari saya. Kalau pemberitaannya akurat. Yesus berkata ada kesaksianku yang lebih penting. Ini akal mau ditaruh di mana coba? Oknum ini sudah bersaksi di hadapan Allah. Apa kesaksiannya di hadapan Allah?
Dia mengatakan bahwasanya segala perbuatan, segala pekerjaan, segala mukjizat, segala kekuatan, segala tanda-tanda yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang saat ini bersaksi bahwa aku adalah. Alamak, sudahlah teman-teman sekalian. Ada yang memalingkan di sana. Sehingga kesaksian Yesus itu hanya dianggap sepele. Ada yang memalingkan. Bukan tak ada yang memalingkan. Gampang kok untuk memahami itu. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Ingat, di dalam Matius 21 nomor 31. Apa kata Yesus? Pesundal, rentenir, pemungut cukai lebih dulu masuk surga. Apa sebabnya? Karena mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis. Tidak ada penyaliban Bapak Ibu sekalian. Tidak ada penyaliban anak-anakku sekalian. Pesundal, pemungut cukai, rentenir lebih dulu masuk ke dalam surga. Hanya karena percaya kepada siapa? Kepada Yohanes. Jadi orang bisa selamat karena percaya kepada Yohanes. Tapi apa kata Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting daripada itu. Apa itu? Bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku ini adalah. Sederhana kok untuk sadar itu. Jadi dua poin ini, murid menurut Yesus Yesus, ya paman, aku ingin mencontoh pola kehidupan keberagamaan murid lo. Boleh? Emang kenapa Bang Suma? Gini saudaraku, Yesus yang kukasihi, aku iri dengan mereka. Mereka bisa melihat kau langsung, menyaksikan mukjizat-mukjizat yang kamu lakukan. Aku kagak. Oleh karena itu aku pengen tahu derajat keimanan muridmu, sahabatmu terhadap diri lo. Menurut lo itu apa sih sebenarnya? Tenang Bang Suma, murid-muridku itu percaya kalau aku itu adalah rasul utusan Tuhan. Wow, berarti muridmu dengan aku terhadapmu itu sama. Kalau gitu, aku pun percaya ente itu adalah rasul utusan Tuhan. Udah selesai. Satu lagi, saudaraku Yesus yang kukasihi, apa Bang Suma? Itu menurut lo tentang murid lo. Gimana diri lo tentang diri lo? Ya, aku bersaksi kalau segala mukjizat, berjalan di atas air, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang hidup ku hidupkan, orang mati ku hidupkan sekalipun. Semua itu aku persaksikan bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Ya udah selesai. Berarti murid lo menurut lo mempersaksikan lo utusan Tuhan. Lo menurut lo adalah utusan Tuhan. Ya udah selesai. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Alamak, gampang kok itu. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Gampang kok itu. Jadi pola apapun kemudian Bible ini menjadi saksi bahwa Yesus menurut Yesus tentang muridnya juga adalah rasul utusan Tuhan. Selesai itu. Mau hidup kekal, jadikan Yesus sebagai rasul utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Poin pertama. Poin kedua, ketika Yesus sebagai rasul, ketika muridnya juga sebagai pengikut rasul, dalam kaidah Islam, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong engkau untuk menjalankan ajaran Allah. Mereka dalam tataran kepercayaan, keyakinan ini Muslim atau Kristiani mereka itu. Nah, ini yang ditunggu sama hostnya, orang-orang kita, saudara-saudara kita yang kita kasih untuk naik ke sini menjelaskan. Yesus seorang rasul menurut Yesus. Murid-murid Yesus mengakui Yesus itu adalah seorang rasul. Dan di dalam kitab Ibrani pun dijelaskan rasul besar Yesus itu. Nah sekarang ketika dia sebagai rasul, muridnya dan dia sendiri itu menapaki kehidupannya di atas muka bumi ini sebagai seorang Muslim apa sebagai seorang Kristiani. Penting.
untuk kita kaji. Kristen punya amanat agung, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Jadi kalau ada yang keberatan malam ini kita membahas Bible, jangan salah. Ini kita sedang membantu amanat agung, memberitakan Bible kepada seluruh makhluk. Percaya ya baptis, tidak percaya ya dihukum. Begitu saudaraku. Jadi malam ini kita menunggu, udah berapa? Udah hampir sejam kita menunggu dari saudara Kristiani untuk menjelaskan kepada kita apakah Yesus itu Muslim atau Yesus itu seorang Kristiani. Karena dia yang mulia ini ternyata adalah rasul menurut dirinya sendiri, dan menurut dirinya juga iman muridnya kepadanya mendudukkan dirinya sebagai rasul juga. Lalu yang Tuhan itu siapa? Dan dari mana ilmu itu? Kan itu penting untuk kita kaji. Silakan. Baik, Masya Allah. Mantap. Kita sapa Dawai, Kristen Muslim. Apa ini Kristen sudah punah ya? Kok nggak ada ya? Apa kalian sudah habis? Aduh, gimana dong? Nggak ada penghuni neraka ya? Dawai Kristen, saudara Muslim. Oh iya, saya sembari mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang mengirimkan ini. Wih, Masya Allah. Ini masker. Jadi kalau ada yang mau pakai masker datang ke rumah, ini maskernya banyak kali nih. Bisa dipakai untuk 5 tahun ke depan. 1 hari 5. Karena memang boros pakai maskernya itu. Makasih ya, saya nggak tahu siapa. Saya nggak ada. Saya dari Jakarta ini sudah ada di rumah dan saya nggak tahu dari mana beliau ini. Makasih banyak. Katanya sih dari teman kita dari luar negeri. Makasih dimanapun sahabat berada. Barakallahu fiik. Panjang umur, sehat selalu. Dan mudah-mudahan hidupnya berkah. Amin. Oke. Kita sapa Daeng, Bang Handi, Pak Marwoto. Narubah lagi namanya Marwoto. Ayo teman-teman Kristen. Marwoto, selamat subuh, Bang Marwoto. Berapa ya kalian ya? Padahal ini kan kesempatan untuk kalian menyampaikan amanat agung. Ayo, Bapak mereka sudah hilang nyali ya. Tapi Jadi mohon izin Guru ndak, Silakan. kira-kira berlebihan nggak pihak LAI maupun teman-teman di Aliteng ini nggak menghargai bahasa Indonesia? Kata mereka, ini juga pernah materi kita sajikan, kata mereka bahasa itu bukan milik agama gitu. Agama itu apa, bahasa itu tidak beragama, kata mereka. Ya lagi-lagi kalau akal nggak difungsikan ya gitu jadinya. Akal bukan jadi filter di dalam menyampaikan narasi, ya sudah kacau. Tapi kalau giliran membahas Islam, wah paling jago, nggak boleh ada salah, koma, titik, seru harus jelas kalau bahas terjemahan Quran. Tapi kalau agamanya, bayangkan aja sapi melahirkan monyet, itu aja dulu dia ngotot mau sampai mati pun, pokoknya yang lahir dari rahim sapi itu monyet. EGP dengan semuanya itu, akal itu soal belakangan. Apalagi kalau ketemu pendeta Martin, oh sudahlah, hancur sudah kita. Oke, silakan. Bukan mungkin. pendeta Martin, Guru ndak. Lamsen Naibaho. Oh, Martin Nale. Iya, Martin Ale itu kata dia, bagi dia itu nggak pakai akal, nggak boleh pakai akal. Oh iya. Kirain Pak Lamsen Naibaho yang kalau yang lahir itu monyet, ya udah Tuhan saya monyet katanya. Oke, silakan. Mungkin agak segan kalau saya buka kamera gitu, takut sama filternya. Silakan.
Ya, silakan teman-teman Aliteng yang mau diskusi silakan naik ke atas, tapi jangan menghujat ya. Kita mengedukasi teman-teman yang ada di bawah ya. Siapa tahu ada yang mau belajar, silakan naik ya buat para pendeta, pastor atau biarawati yang sedikit bohai juga nggak apa-apa naik ya. Yuk, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, naik aja ke atas ya teman-teman ya. Bertanya aja sepuasnya ya tentang Yesus seorang Muslim. Biar nanti Gurunda yang menjelaskan apakah benar Yesus itu seorang Muslim. Silakan naik ke atas. Bang Jeremy naik ke atas, kita diskusi tipis-tipis pelan-pelan untuk mengedukasi Bang Jemi. Naik Bang Jem. Banyak nih Kristen di bawah, kenapa nggak mau naik? Di Jambak susah. Duh, sinyalnya Bang Edi. Ada Kristen itu. Bang FN udah hadir belum ya teman-teman? Coba dicek moderator. Bang Wawan. Nong Tok. Selamat malam. Belum, dari tadi saya ngecek terus. Belum Belum ya? Mungkin masih di jalan kali beliau. Nanti itu bagian Bunda Emira itu yang ini. Yuk yang Kristen dulu yang naik ya teman-teman ya. Biar ada perdiskusian di atas. Ini berubah-berubah ininya. Bisa gini, nah. Biar nggak berubah. Bang Handi, assalamualaikum Bang Handi. Kau terbaik, Muslim apa Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Ya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Dadah. Bang Andi kayaknya masih mengosongkan diri kayaknya. Lagi benerin itu dia OBS. Oh, Error. Jadi semalam pertanyaannya itu bagus-bagus ya Gus Miftah ya dari Pak FN ini ya. iya betul. Mendasar banget. Ke mute. Gus Miftahnya ke mute. Ayo teman-teman yang Kristen ya yang minta naik ya. Yang Muslim jangan minta naik dulu. Kalau kepijit dibatalin aja. Ya, Nyak Husna. Oh, untuk wujud. Waduh, ini kayaknya pada kepijit. Dibatalin aja yang kepijit ya teman-teman ya. Ustadz Alif udah monitor. Martin Gombel. Ya Martin, selamat malam Martin. Martin. Martin, selamat malam. Halo Martin. Martinus. Martin, malu-malu dia. Bang Jima, maskernya wajib dicek dulu sebelum pakai. Siap, makasih. Udah aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat, satu nasihat. Mohon kiranya kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad, itu jangan menyebut langsung nama beliau, tapi dimulai dengan nama gelar beliau, Nabi atau Rasul.
baik yang mau menyebut maupun yang mengetik. Jangan langsung menyebut nama beliau. Sama seperti ketika kita memanggil ayah kita, nama ayah kita misalnya Ibrahim, kan baiknya kita memanggil dengan gelarnya dulu, Bapak. Memanggil langsung namanya itu nggak sopan. Jadi kalau ada seorang ustadz biasa saya dengarkan ceramah menyebut langsung nama beliau, itu saya sendiri ngeri sedap mendengarkan. Ya. Kalau masih yang awam nyebut nama beliau langsung masih bisa dimaklumi. Ini seorang ustadz berceramah menyebut nama beliau langsung dengan nama langsung, sedangkan Allah sendiri kalau nggak salah tuh cuman sekali menyebut nama beliau tanpa gelar, itu pun diikuti gelar beliau Muhammad Rasulullah, cuman itu aja. Jadi kalau kita menyebut nama beliau diawali dengan nama gelar Nabi atau Rasul. Begitu ya, sekedar mengingatkan bukan menggurui. Betul guru. Ya, mungkin Kalau kita di Sunda gini ya Gus Miftah, kalau di Sunda Baginda. pasti awalnya Kanjeng atau Baginda ya, Kanjeng atau Baginda. mengharamkan menyebut nama langsung Gurunda kalau orang Sunda, Kiai Sunda. Iya, kalau di betul. ya kalau daerah Jawa Cirebon terutama kan Baginda tuh, pakai nama Baginda. Kalau Sunda Kanjeng. Kanjeng. Oke, silakan saudara non muslim, silakan naik. Ya, sedikit lagi kita masuk bulan suci Ramadan ya. Subhanallah, mudah-mudahan kita bisa panen amal, panen berkah, panen mu'alaf. Amin. Amin Allah. Ya, insyaallah 24 jam bulan suci Ramadan kita isi dengan diskusi-diskusi seperti ini. Ya, kita hindarkan hujat, tapi kita edukasi. Kalau di luar bulan suci Ramadan kan kebanyakan saudara-saudara kita itu banyak yang tidur. Kalau Bang Suma itu justru memanfaatkan bulan suci Ramadan itu dengan terjaga. Itu sudah terjadi beberapa tahun. Orang pada tidur, kita malah berdialog, berdiskusi. Gitu. Tapi biasanya Gurunda kalau bulan Ramadan ini pasti iblis itu akan gencar ya, menguji kita, godaan iblis yang terkutuk. Pasti itu godaan itu nampak nanti di debat-debat Gurunda, debat godaan Oten yang terkutuk gitu. Bagus juga tuh jadikan materi, tapi nanti aja. Di Islam yang terkutuk itu iblis, di mereka yang terkutuk itu siapa gitu kan gitu. Kita harus diskusi dengan orang-orang pilihan dari mereka. Kalau yang cepat emosi nggak bisa bahas itu. Nanti dia balas memaki aja kerjanya. Juga saya mengundang teman-teman yang mau tarawih atau mau buka bersama di Masjid Nur Maulida bersama dengan anak-anak yatim. Ya, silakan hadir di Masjid Nur Maulida, wisata Rumah Hobbit Belangi, khususnya yang ada di Makassar. Sekaligus sebagai sekretariat Apologet Islam Indonesia. Masjid ini masjid binaan Makassar Mu'alaf Center Indonesia, dibuka untuk umum. Silakan hadir untuk buka bersama dan tarawih bersama di sana. Begitu juga teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi menyediakan takjil, silakan ke Bank BTN, rekening Yayasan MMCI 40130000
3. Silakan teman-teman yang ingin kemudian berpartisipasi infak sedekahnya ke sana di kegiatan masjid kita selama bulan suci Ramadan. Oke teman-teman, silakan naik yang otennya dinaikkan. Jadi betul itu Bang Jemaat, saya sambung ya teman-teman ya, bahwa menyambut bulan suci Ramadan, masjid kami, Masjid Apologet Islam Indonesia, kantor pusat API di Bolangi, insya Allah sebulan penuh ya kita mengadakan buka puasa bersama, kajian Islam di Masjid Bolangi, disponsori langsung oleh Apologet Islam Indonesia, Makassar Mualaf Center Indonesia. Yang ingin berinfak sedekah silakan ke rekening 401 3000 17173 Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Itu sih kira-kira. Insya Allah 1 bulan penuh ya Bang Juma ya, kita aktifkan kembali apa itu sebagaimana bulan puasa sebelumnya. Buka bareng sebulan penuh sambil terawih bersama. Mantap. Jadi Bunda Rama nanti di sana dikasih tempat ya Bang Juma ya, dia nggak boleh tinggalin tempat ya. Boleh. Ya. Bunda Rama gimana, siap bertugas? Jadi imam di sana nanti beliau. Imam deh. Begitu juga yang minat untuk jadi imam tarwih selama bulan suci Ramadan, silakan mengajukan diri. Nanti kita uji bacaannya ya supaya tarwihnya itu khusyuk. Bisa tinggal di sana. Kita ada 2 kamar untuk imam di masjid kita itu. Jadi kalau misalnya ada anak santri pesantren yang mau jadi imam selama bulan suci Ramadan, silakan hadir, silakan datang di masjid kita untuk imam tarwih sekaligus selama sebulan penuh. Nanti kita akan kasih kompensasi untuk amal jariah. Masya Allah. Berarti ada sahur bareng juga ya Bang? Sahur bareng juga dong kalau gitu sekalian ya. Ada sahur Kan di ya. sana memang sahur, Bang Handi. Oh ya, Masya Allah. Sahur di sana juga emang kan. Dulu Bunda Rahma pernah kan sama Bunda Gemini hadir waktu Betul. itu. Seru loh itu. Begitu juga teman-teman yang punya kegiatan-kegiatan yang membuat pesantren kilat atau apapun, silakan hadir di wisata Rumah Hobbit Bolangi. Itu kan satu paket gitu ya. Silakan aja. Kita meriahkan bulan suci Ramadan kita. Gitu sahabat-sahabat sekalian. Malam Juga pertama Bang Handi imamnya Gurunda. boleh. Boleh. Saya yang ngajan pertama. Ucapan terima kasih dulu Bang Handi kepada abang kita Kang Oh, Dedi, Kang Haji Dedi Miswar, Masya Allah barakallahu fik, atas infak sedekahnya untuk jemaah bulan suci Ramadan, jamaah tarawih dan sahur di Masjid Nur Maulidah. Masya Allah, sehat selalu abangku, panjang umur dan sukses selalu Amin. usahanya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nomornya ya jangan lupa teman-teman ya. 401 nomor rekening Makassar Mualaf Center Indonesia ya, 401 3000 17173 Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Konfirmasi ke Bang Handi aja. Ya, Andi juga ke sono Bang Andi. insya Allah saya pertengahan. Alhamdulillah, mungkin sama Bang Arif kali ya, Iya, insya Allah sama Bang Arif. peletakan batu pertama sekaligus kan. Iya. Iya. Batunya jangan batu penjuru Gurunda. Batu tawas. Batu tawas. Ini ada Scorpio siapanya? Tanya coba, siapa tahu mau bertanya apa? Turun dia.
Itu ya, selain siapa semalam itu Kang Haji Dedi, siapa lagi yang satu Bang Andi? Lupa Ibu saya. siapa namanya? Oh, boleh baca dulu. Iya, terima kasih banyak ya Bu ya. Ibu. Sehat selalu, usahanya berkah hidupnya bersama dengan keluarga. Ibu Emira, Bang Andi. Bukan. Belum ya? Ya. Cuma lupa kok namanya. Seru loh itu. Kayak tahun kemarin kan gini. Kita buka bersama. Habis itu maghrib, habis itu Isya kita apa itu istilahnya? Ngobrol-ngobrol dalam wisata sambil melihat pemandangan, kemudian pada malam hari sudah gitu kita tadarusan sebentar. Tidak tidur, habis itu sahur, udah sahur, sholat subuh, baru tidur, bangun tidur baru renang langsung di kolam renang sambil menunggu zuhur dan seterusnya. Ada kok yang bermalam waktu itu yang dari Kendari kita kasih tenda sampai 3 malam beliau dan keluarga nginap di tempat kita. Nah, memang seru sih. Benar, seru. Ibu ini Ibu Asna Reni Tanjung banyak, Pak. Ibu Asna Reni Tanjung. Oh, Masya Allah. Iya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu ya. Amin. Rezekinya semakin bertambah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Ini kenapa Komal ini anti kali terhadap Oten, kenapa ya? Tapi di setiap komal gurunda nggak ada OT-nya, cuma di komal-komal kecil mereka ngejarah ke sana ke komal-komal kecil. Saya perhatiin ini. Komal besar ini jarang, paling yang biasa-biasa aja OT-nya. Yang kayak gitu-gitu aja. Si Habis ini. Kepas, Iya. Karyana, Karbosi. Amor, siapa? Amor, Jospen, Arom. Jospen, itu aja. Senior-senior mereka mengamankan diri ya, kayak si Erben, siapa lagi? Deki Sembiring, Aderion udah ngilang itu. Pada ngilang. Samuel, mereka mengamankan diri, nggak mau lagi Wati Mena, nggak mau lagi muncul. Udah lah, bagaimana muncul? Oh iya ya, yang nongol Gumasa. Dulu masih ingat nggak dulu banyak Mas? Kalau diskusi sama Torosogi. Iya betul, sampai dia pakai gigi sirih. Iya gini, sambil nyiri dia. Tapi nggak ada itu orang sekarang Bang Andi. Masih kadang-kadang nggak laku. Bom gimana kabarnya? Bombong udah mulai melunak dia. Tergantung kondisi sih dia itu. Tapi dia udah nggak mau lagi bahas Islam Gurunda. Udah nggak mau lagi. Iya itu gue bilang tergantung kondisi. Iya takut lah. Takut dia. Sebenarnya boleh Anda membahas, tapi Anda harus ngerti gitu loh. Boleh Nggak lah, masalah, iya. boleh. Betul, boleh. Silakan. Lah memang Islam itu harus dikaji memang kan ya. Tapi harus menggunakan disiplin ilmu. Ya. Jangan asbun, kalau asbun ya itu bisa kena jerat hukum itu. Betul. Kalau membahas Islam sila bagus itu. Oh, ya Kristen tuh sebenarnya boleh loh Sahabat membaca. atas Sukran. Jadi semua para nabi itu ya berserah diri kepada Tuhan ya. Iya. Gak ada yang ingkar atau membelakangi Tuhan, gak ada. Membelakangi perintah Tuhan itu gak ada. Kecuali Rasul palsu. Rasul palsu itu membelakangi firman Tuhan lantas membuat tandingan. Andainya dipercaya ya. Ada yang percaya gitu. Ya karena memang disesatkan.
percaya Tapi- karena disesatkan. Tapi mereka sering begini loh banyak Pak. Allah Subhanahu wa taala itu penyesat. Karena menyesatkan manusia kan itu. Kalau dikatakan Allah penyesat, ya fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Memang sudah pantas mereka disesatkan karena mereka yang mau. Masya Allah, barakallah. Iya ya. Sahabat Atat Sukran. Itu karena mereka memang mau kan. Sehat selalu ya Bang ya. Sehat selalu, rezekinya berkah. Masya Allah. Karena mereka memang yang mau, maka Allah mengatakan mereka itu pantas untuk sesat. Memang udah pantas. Memang udah pantas. Udah keadaannya memang harus sesat mereka. Karena mereka milih, ya makanya sesat. Allah menciptakan segala keadaan. Makanya lucu kalau misalnya ada orang mengatakan Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Gimana ceritanya? Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya, termasuk kejahatan diciptakannya. Kalau Supaya- gitu berarti ada pencipta lain ya Gurunda. Iya. Iya itu. Ya untuk membuktikan kemudian bahwasanya mana yang taat dan menyadari dirinya pantas untuk dimasukkan ke dalam neraka. Tuhan menjadikan itu semua sebagai ajang kesempurnaan kita sebagai manusia. Kita kan makhluk sempurna, bisa mikir mana yang baik, mana yang jahat. Ya jangan diikuti yang jahat itu. Jangan justru yang jahat dijadikan sebagai sembahan. Oh iya ya. Jadi misalnya disediakan nih ada kue nih. Ada kue baulu sama tai sapi, tinggal milih aja yang mana ya Bapak ya. Iya. Ah, gitu. Tinggal dipilih. Tinggal milih. Makanya dikasih otak. Yang milih tai sapi goblok banget itu. Zalim tak? Waalaikum sarrul bariyah kan gitu. Tapi iblis kenapa? Itu memang kan diberi tugas ya untuk menggoda ya. Untuk menyesatkan manusia. Ya, ya betul. Sebagai penguji gitu, untuk menguji kita. Memang Sama iblis. seperti, iya, sama seperti kuman, Bang Andi, bakteri. Kalau tidak ada yang disebut bakteri, tidak ada yang disebut kuman, tidak ada yang mau mandi. Ya kan? Iya. Jadi semua sudah Allah ciptakan dalam keadaannya masing-masing. Tapi kalau menurut saya Bang iblis itu nggak menggoda lagi orang kafir, yang digoda itu orang beriman. Oh iya iyalah. Kalau orang kafir itu dipertahankan agar tetap sesat pada posisinya. Jangan bergerak, jangan kau gunakan akalmu. Tapi yang masih menggunakan akal menjadi sasaran tembak untuk disesatkan. Kalau yang sudah disesatkan itu dipertahankan. Tinggal diikat dia ya, diikat. Udah, iya diikat dia. Mati otaknya dibuat. Itu aja sederhananya. Kambing melahirkan kambing, tapi dibilangnya yang dilahirkan kambing ini sapi. Itu aja polanya. Sederhana kan? Sehat nggak otak orang yang gitu? Memang iblis ini memang ya bikin rusak otak orang iblis ini ya. Iya betul. Tapi kalau puasa itu ya Bang jam-jam 1, jam setengah 2 lah itu ya. Itu iblis berkeliaran di situ lah menggoda manusia. Ngapain sih berlapar dahaga gitu? Ayo, Iya, ayo. Wah, itu kan di situ tuh. Jam-jam iblis merajalela tuh kerja tuh. Makanya orang jatuh itu karena perut. Nah, itu. Iya, orang jatuh karena perut. Maka kita diuji dengan itu. Orang jatuh karena perut, apapun itu ceritanya. Karena perut orang itu jatuh. Maka iblis datang menjatuhkan manusia dari pola itu. Adam jatuh melalui perutnya. Manusia jatuh itu karena perutnya. Maka iblis datang, jangan kau mau diatur, perutmu itu harus kau isi dengan apapun, semuanya halal kok. Gak ada yang haram, masukkan aja apapun itu. Itu cara iblis itu menggoda itu. Perut yang dijanji-janjikan untuk merasakan nikmatnya seluruh makanan.
kalau nggak salah banyak mak perut sama bawah perut lebih bahaya. Ya itu kan berkesinambungan itu Bang Handi. Kalau ada orang lapar itu ucoknya susah berdiri. Iya juga ya. Iyalah. Kata Ucok kalau dipaksa berdiri, Ucoknya ngomong, kau aja susah berjalan kok kau suruh saya berdiri, ada-ada. Bener ya. Perut harus kenyang dulu ya, baru ucap respon. Iya. Gitu, makanya kita disuruh puasa. Assalamualaikum Bang Juma, Ustadz Alif, Waalaikumsalam. Bang Handi, Ustadz Nista. Woi, mantap ini. Wah, Pak Peta. Ya. Ini anak Medan ini. Ini anak Medan ini tim penggerak di dunia nyata ini Bang Juma. Di Jabodetabek nih. Iya, tahu. Di bawah tanah lah. Bawah tanah ini. Di bawah tanah. Jangan bawah tanah lah Bang. Mati tuh bawah tanah. Wih, benar Bang Peta, benar. Tapi pada dasarnya itu ya, manusia ini kan diberi kebebasan ya, makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna ya. Maksud saya itu, kenapa itu akal nggak dipakai ya? Apa gitu loh, kenapa? Heran saya, udah tahu kambing melahirkan kambing kok dibilang sapi gitu loh. Kenapa nggak dipakai itu loh maksud saya? Itu 1 Korintus 1:19 jawabannya itu Andi. Coba kalau dibaca itu 2 Yohanes 10 nomor 5, 2 Korintus 10 nomor 5 juga. Itu dibaca menggunakan original teksnya itu ngeri loh itu. Jadi pengetahuan Tuhan pun ditawan demi untuk menggiring manusia kepada Kristus. Pengetahuan Tuhan pun ditawan. Ya, ngeri kali bah. Artinya maksudnya firman Tuhan itu ya bisa jadi ditiadakan demi untuk menggiring manusia kepada Kristus. Coba dibaca original teksnya. Itu tuh bahaya itu. Wah, orang beragama tapi kecerdasan dihabiskan, dihilangkan. Kemampuan berpikir sehat dihapuskan. Bahkan pengetahuan Tuhan pun ditawan demi untuk menggiring manusia itu kepada Kristus. Coba, gimana itu maksudnya tuh? Ada nggak yang bisa menjelaskan dari teman-teman Kristen maksud dalil itu? Kenapa pengetahuan Tuhan? Pengetahuan Tuhan kan kita tahu pengetahuan Tuhan itu kan melalui firman Tuhan kan ya? Benar kan? Iya. Iya. Kita nggak mengerti tentang pengetahuan Tuhan. Tuhanlah yang mengajarkan pengetahuannya itu. Aku yang menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya langit dan bumi dan seterusnya. Tuhan yang menceritakan. Tapi pengetahuan Tuhan itu ditawan demi untuk menggiring manusia kepada Kristus. Maksudnya apa coba? Ada nggak yang bisa menjelaskan itu? Cuman kita belum serius aja untuk membahas ini lebih dalam. Jadi wajarlah kemudian ketika pengetahuan Tuhan itu sudah ditawan, kecerdasan berpikir manusia itu kemudian ketinggiannya diruntuhkan, ya wajar ketika mereka kambing melahirkan sapi, wajar. Karena pengetahuan sudah dihapus. Makanya Pendeta Martin itu cocok. Oh iya ya. Iya. Karena akal itu justru menghancurkan manusia, kata Pak Martin. Akal itu yang membuat kita itu perang-perangan, bunuh-bunuhan karena akal. Nah tuh. Jadi kita nggak boleh berakal, kata dia. Cocok itu yang di dalam 1 Korintus 1:19 itu. Pengetahuan Tuhan loh yang ditawan demi untuk menggiring manusia kepada Kristus. Makanya mereka 1 tambah 1 sama dengan 1. Karena mereka jangankan pengetahuan kayak gitu yang umum, pengetahuan Tuhan aja ditawan. Jangan heran gitu loh.
Kayak nikah Bang Juma, nikah itu hukumnya nggak ada ya di Bible deh. Ya kalau perintah beranak cucu ada. Kayak mahar, kalau di kita kan ada mahar apa. Oh, Dia mah ada. syarat sahnya itu belum pernah saya temukan. Beranak cucu ya ada. Ya bisa jadi polanya karena memang belum diajarkan. Sama seperti di Bible bagaimana Nabi Abraham menikahi Sarah, ada nggak? Gimana caranya dinikahi? Iya, iya. Adam dan istrinya, ada nggak polanya? Nggak ada. Ada. Allah menciptakan wanita untuk sebagai pelengkap, karena lebih baik dia ada pasangan daripada tidak, maka diciptakan wanita. Nah, nikahnya kapan? Nggak ada, belum ada hukum di sana. Sama seperti nabi-nabi yang diceritakan kemudian banyak istri. Ada nggak diceritakan misalnya Nabi Daud menikah seketika aja disebut sebagai istri? Mohon izin Guru Dak. Bang teknisi Muslim apa Kristen? Muslim. Oh, ada yang Bawa mau aja dulu, disampaikan, Bang. Tadi Bang Juma kan menyebut Pendeta Martin, itu saya habis telepon. Boleh saya kasih linknya tadi tuh. Ntar lagi. Perhatiin di bawah teman-teman. Pak Martin mau naik. Tapi dalam hal itu memang sih saya lihat ya, kadang-kadang akal nggak dipakai. Tapi kalau soal dagang gitu ya, soal proyek gitu kok akal dipakai ya? Jangan ke situ. Kalau bahasa Islam akal dipakai sama mereka. Oh, Iya. Sebenarnya itu hanya pelarian aja. Loncatan berpikirnya ada. Kenapa? Karena mereka menemukan memang irasional kan. Nah, maka dia mengatakan, oh memang harus irasional agama ini baru selamat orang. Nggak boleh pakai akal. Nah, itulah Pak Martin. Karena dia menemukan pola keagamaan dia tidak berpola kepada akal, maka dia mengatakan memang nggak boleh pakai akal. Agama saya ini harus pakai iman. Gitu. Imani saja kan gitu. Contohnya seperti seekor sapi diimani dia adalah seekor buaya, maka orang itu akan mempretelin akalnya untuk menjelaskan menurut versi dia bahwa ini adalah seekor buaya, meskipun nyata itu adalah sapi. Dia akan mutar-mutar itu menjelaskan, tidak, yang kau lihat ini adalah 100% sapi, 100% buaya. Dia akan menjelaskan seperti itu. Kau tidak ngerti dari sisi keilahiannya. Yang kau lihat seekor sapinya, tapi kau nggak tahu kalau sebenarnya dia ini 100% buaya juga, kan gitu. Ya kenapa bisa kayak begitu? Ya itu tadi, karena iman. Jangan pakai akal. Bikin berat doktrin dia apa ya? Untuk mikir gitu ya Bang Juma ya. Berat banget gitu perasaan dogma doktrin dia. Iya, intinya akal mengalahkan iman mengalahkan akal, intinya itu di situ. Kepercayaannya itu harus lebih di atas daripada akal. Jadi apa bilangnya, akalnya dengan manual booknya itu tidak selaras. Seperti kemudian pabrik motor mengeluarkan produk motor, tapi buku panduannya tentang resep kue, gak nyambung kan? Iya. Berarti pabriknya ini pabrik rusak. Kalau pabriknya baik, tentu apa yang dibuatnya ketika dikasih buku petunjuk harus sesuai dengan apa yang dibuat ini dengan buku petunjuk ini.
Nah, Tuhan yang membuat kita ini adalah Tuhan yang Maha Tahu. Maka senjata untuk melumpuhkan alam ini ya akal. Iman itu soal kedua. Yang pertama itu akal dulu. Kalau mematikan akal itu ya sama seperti kambing, tidak berakal kita. Percaya aja bahwa rumput ini rasa duren, rasa mangga, yang penting makan aja. EGP kalau ini adalah rumput, makanya jangan pakai akal, harus pakai iman aja. Imani rumput ini adalah sayur kangkung, dah selamat. Bang Juma, saya sambut dulu ya. Saya tadi telepon beliau. Oh iya, saudara kita sudah hadir di sini. Oke. Selamat malam Pak Martin. Ya, selamat malam. Sehat Bang? Sehat Pak? Lagi sehat ya, sehat. Nggak kangen tuh sama Bang Gimana? Juma, sebelah-sebelahan tuh. Nggak kangen sama Bang Juma. Oh kita, ya silakan. Ini ada dalil, saudaraku Pak Martin. Ya. Yesus mengajak kemudian pengikutnya untuk mengasihi Tuhan dengan akal budi. Dan Yesus tidak pernah ada suruhannya untuk mengasihi Tuhan dengan iman. Karena iman bertumbuh karena akal yang sehat. Kalau akal yang rusak, imannya pun pasti rusak. Jadi polanya itu akal. Menurut Yesus, kasihi Tuhan dengan akal budi. Itu gimana pandangan Pak Martin Nale sebagai pakar Kristiani yang mengatakan akal itu racun, akal itu adalah yang membinasakan? Silakan. Kita berpegang pada Alkitab ya. Nah di Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya satu yang memang harus dipercaya saja gitu, harus dengan iman gitu ya. Masalah Tuhan, karena orang tidak bisa jelaskan tentang Tuhannya itu seperti apa gitu. Pertama kita harus percaya, baru nanti kita bisa percaya sama firman-Nya. Kalau kita nggak percaya Tuhannya sendiri, ya bagaimana kita percaya firman-Nya? Nah itu, jadi orang bisa percaya itu karena dia punya iman. Iman itu artinya percaya kepada Tuhan. Ayat 6-nya mengatakan, tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah gitu, yang sungguh-sungguh mencari Dia, karena dia percaya dengan imannya. Kalau akal ini manusia terbatas. Orang tidak bisa menjelaskan tentang Tuhannya sendiri dengan akal. Siapa yang bisa jelaskan Tuhannya dengan akal coba? Siapa coba yang bisa? Kalau Tuhan Kristen itu jelas, seperti Tuhan Bible itu. Tuhan misalnya memanggil Musa, lalu diberi hukum Taurat. Ya? Ya baik. Jadi pandangan saya. Oh lanjut silakan Pak Martin. Nah, jadi Tuhan menyatakan diri bicara dengan Musa, gitu. Lalu di dalam kehidupannya juga bangsa Israel yang sudah dipilih Tuhan itu dituntun. Bahkan sampai sekarang mereka nonjol sekali di dunia ini. Mereka jenius karena mereka percaya Tuhan mereka gitu. Dan memang mereka dipilih oleh Tuhan. Dan ini bukti-bukti bahwa iman itu penting, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bagaimana kita bisa mengharap sesuatu dari akal kita? Akal ini terbatas. Makanya dunia ini dengan akalnya mereka bunuh-bunuhan, mereka musuh-musuhan. Itu bukti kegagalan akal itu di situ. Orang benci-bencian, musuh-musuhan, sampai perang-perangan. Itu akal semua itu. Tapi coba pakai iman. Tuhan bilang jangan binasakan musuhmu. Layani mereka, doainkan mereka. Itu iman. Dan itu dilakukan oleh orang Kristen gitu. Jadi walaupun difitnah, dianiaya, di seperti apapun, mereka berdoa saja. Nah disitulah iman tuh, tangguhnya iman tuh di situ. Kita tidak merasa kecewa dengan tantangan karena Tuhan juga sudah janjikan bahwa kamu akan dibenci oleh dunia ini. Karena memang kamu bukan berasal dari dunia. Karena aku yang memilih kamu bukan dari dunia. Nah Yesus ini bukan dari dunia. Yesus itu adalah firman yang jadi manusia.
Nah ini harus kita percaya, dia beda dengan nabi-nabi yang lain tuh tidak berasal dari manusia yang berdosa. Kalau Yesus enggak, dia satu-satunya firman yang jadi manusia untuk membedakan dengan orang-orang nabi-nabi lain yang berasal dari manusia berdosa. Ini harus kita pegang. Sehingga kita yakin Yesus itu Tuhan itu karena dia adalah betul-betul menyatakan, Tuhan yang menyatakan diri. Firman yang menyatakan diri kepada manusia. Nah kalau ada yang bisa tandingi kehadiran Yesus ya silakan aja coba. Silakan aja buktikan kalau bisa. Itu. Jadi itu yang kita pegang tuh itu. Karena kita sudah pelajari yang lain-lain itu nggak bisa buktikan seperti kehadiran Yesus. Yesus itu firman jadi manusia. Tuhan sendiri menyatakan itu. Ini mau sampai berapa Jadi jam? bukan Pak? satu yang bukan yang ditebak-tebak aja, bukan. Soalnya ini Bukan bukan dipercaya gereja. begitu saja, ada bukti. Begitu. Masih kayak dulu Nah, ya. tinggal Jadi gini. orang mau percaya atau tidak Waduh. gitu. Kalau yang tidak mau percaya ya silakan aja karena banyak ajaran yang lain kok. Tapi bagi umat Kristen Waduh, itu harus panjang. iman. Kalau tanpa iman lebih baik tidak usah jadi Kristen gitu. Bang Handi salah orang kayaknya, orang belum sehat kok dibawa ke sini. Gantian kita, Pak. Gantian Pak Martin, gantian. Ini bukan gereja, gitu loh. Jadi gini, uraian Pak Pendeta itu dari awal sampai akhir tadi itu adalah rasionalitas akal budi, bukan rasionalitas yang sebaliknya menggunakan data-data irasional. Anda menjelaskan itu menggunakan ilmu estetika loh, di mana estetika ini adalah manifestasi keindahan Tuhan yang karena akal maka Tuhan yang maha indah dan mencintai keindahan sehingga kita manusia itu bisa bernalar. Apa yang Anda sampaikan ini adalah cahaya yang mencerahkan, dan cahaya yang mencerahkan itulah yang disebut akal. Saudara tidak sadar kata Anda sambung dengan kata lain membentuk sebuah kalimat, itu adalah manifestasi dari akal itu sendiri, bukan iman. Anda berkata-kata itu karena akal, bukan karena iman. Jadi apa yang Anda uraikan, Anda mampu memberikan sebuah garis pembeda antara apa yang Anda katakan kebenaran dan apa yang Anda katakan bukan kebenaran, antara apa yang Anda uraikan tentang Yesus, yang Anda mengunggulkan Yesus, itu bukan iman, itu akal. Akal yang Anda pakai. Jadi sejatinya kita sebagai manusia ini makhluk yang tidak bisa lepas dari akal. Di mana akal ini kita dapat mengembangkan beragam konsep, dan konsep yang Anda kembangkan tadi itu adalah simbol-simbol bahwa makna-makna yang Anda katakan itu uraian daripada kata yang berasal dari akal yang ada di benak saudara, bukan karena iman. Imannya belakangan. Ketika Anda bertanya siapa yang bisa, itu karena iman Anda bertanya seperti itu. Tapi uraian kata demi kata membentuk sebuah paragraf penyampaian dan ada pesan yang Anda ingin sampaikan, itu adalah tata kerja akal yang ada pada diri saudara. Jadi akal kita ini mengajak kita untuk melihat segenap gerak jagat raya sebagai entitas kosmik dalam diri kita sendiri. Nah inilah yang membuahkan yang disebut keyakinan, kepercayaan, dalam bahasa agama disebut iman. Kita melihat sekaligus kita dapat merenungkan hakikat kita dalam dunia ini adalah bisa berdiri, bisa duduk, bisa memberi sebuah karya karena kita menggunakan akal. Iman itu jurusan kedua. Jadi sekali lagi saya katakan, rasionalitas akal budi terbentuk. Kenapa? Karena memang itu dasarnya kita adalah makhluk yang berakal. Lalu kemudian dikuatkan oleh budi pekerti jiwa manusia, di mana jiwa kita ini memiliki pekerti yang luhur dikarenakan kita sandarkan kepada pola akal, bukan karena iman. Jadi rasionalitas yang kita punya itu adalah dikuatkan oleh estetika yang membuat dunia menjadi berwarna, uraian kita berwarna, cakupan kehidupan kita berwarna. Karena apa? Karena akal. Bukan hanya sekedar kesadaran struktural saja, bukan. Karena kita sadar bahwa kita butuh keselamatan, maka keselamatan itu kudu harus ada begini. Tidak sesederhana itu. Iman yang Anda bangun itu bukan hanya sekedar kesadaran terstruktur yang menuntun kemudian saudara sebagai manusia dalam keragaman sistem norma, di mana Anda beragama, Anda merasa punya etika, punya norma, punya tata cara dalam menyembah kepada apa yang Anda sembah. Itu bukan hanya berasal daripada iman.
Itu adalah struktur yang tersadarkan karena adanya rasio yang ada pada diri saudara. Nah, rasio inilah yang disebut akal, cara kerja akal. Jadi aneh saja ketika saudara pergi ke gereja masih menggunakan baju, masih menggunakan celana, tetapi Anda melupakan bahwa Anda menggunakan pakaian itu bukan karena iman, tapi karena akal. Anda ke gereja kenapa menggunakan baju, kenapa menggunakan celana? Karena akal yang Anda pakai, bukan iman. Kenapa enggak menggunakan iman saja? Di mana iman ketika dia duduk, maka apa yang menjadi poin penilaian norma, etika, estetika, atau aturan-aturan itu tidak kemudian dijadikan sebagai sandaran untuk menilai sebuah iman. Makanya Yesus mengatakan apa? Kasihi Tuhanmu bukan dengan iman, dengan akal. Kenapa? Karena dengan akal iman itu bertumbuh dengan positif. Ketika saudara membawa Ibrani 11 nomor 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu berbicara iman secara cakupan ilmu, betul. Tetapi iman itu bisa benar kalau iman itu berdasarkan akal. Bukan hanya semata iman itu nomor 2. Akal. Nah, coba saya berikan kesempatan, kita berikan kepada saudara untuk menjelaskan lagi. Saya yakin sekali kata demi kata Anda susun dengan pola akal, bukan pola iman. Silakan. Iya. Nah, itu dibuktikan oleh dokter-dokter teologi. Mereka itu berpegang pada filsafat yang mengabaikan iman. Jadi mereka berpegang pada akal semata-mata, satu yang empiris gitu ya, satu yang jelas, yang nyata, yang bisa diterima akal. Itu teologi liberal itu. Kalau Anda perhatikan, pemahaman teologi liberal itu akan jadi masalah itu. Dan itu ada sekarang ini. Ya, seperti Yonatan Purnomo nyalah-nyalahkan Alkitab, memang seperti itu. Jadi kalau orang menggunakan akal, pasti dia menolak Alkitab. Dengan Yesus Tuhan pun tidak bisa diterima dengan akal. Hanya oleh Roh Kudus orang bisa percaya Yesus Tuhan. Makanya non-Kristen tidak ada yang bisa percaya Yesus Tuhan, karena pakai akal. Hanya oleh iman. Ya, itu 1 Korintus 12 ayat 3. Hanya dengan iman, dengan Roh Kudus yang bisa menuntun orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Nanti kita punya dasar ada. Dan Alkitab pun mengatakan itu. Jadi pemahaman logika ini itu adalah teologi liberal. Ya. Sedangkan orang Kristen harus berpegang pada iman saja. Itu harus berpegang pada iman. Tanpa iman, karena akalnya sudah rusak oleh iblis. Akalnya sudah rusak di Taman Eden gitu. Makanya orang pintar sekali, akal-akalannya pintar sekali. Itu kita sudah buktikan di dunia ini. Manusia itu akal-akalan. Mereka menolak kebenaran karena berpegang pada akal. Akal itu adalah pementingan diri sendiri, mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan Tuhan. Dan umumnya mereka yang gunakan akal itu ya begitulah hubungannya dengan orang kurang bagus gitu. Nah, itu bukti-bukti bahwa iman itu dominan dalam kehidupan ini. Tanpa iman hidup ini kacau gitu. Itu yang menurut pengalaman saya selama saya hidup tuh yang saya lihat itu. Saya juga pelajari semua bagaimana orang berpegang pada akal, dan mereka itu akan terbatas. Makanya banyak orang menolak Alkitab itu karena Alkitab itu bicara tentang hal rohani yang harus dengan iman. Begitu masalahnya Juma ya. Oke, baik. Ini kita berbeda. Jadi Anda berpegang dari Islam, dan kita Kristen itu memang tidak nyambung memang. Begitu. Oke, baik. Begini, kita nggak berbicara mengenai agama dulu ini, Pak. Kita berbicara mengenai akal dan iman. Di mana hal yang tergantung dari dua pola ini adalah kebenaran yang berasal dari kata benar. Pandangan kami sebagai seorang Muslim, benar itu adalah manifestasi hasil daripada kerja rasional, akal. Sementara Anda berfokus kepada iman, di mana kebenaran itu terletak kepada iman. Ini adalah hal yang keliru. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Akal ini adalah makhluk materi yang pencipta kita, Islam ataupun Kristen, memahami tentang keberadaan Tuhan. Akal makhluk materi yang Tuhan sajikan untuk kemudian akal ini ditanamkan dalam materi fisik kita sebagai manusia. Jadi akal merupakan serpihan cahaya yang dengan akal ini kita manusia, Islam ataupun Kristen, mampu membedakan segala sesuatu, segenap sesuatu yang merupakan kualitas-kualitas sebuah objek. Itu fakta itu. Kristen punya akal, Pak Martin punya akal. Akal ini dipakai untuk memahami ini benar, ini salah. Bukan iman, Pak.
Bukan iman yang dipakai untuk menelaah benar salah sesuatu, bukan. Tapi akal. Contoh, ketika kita disajikan sebuah data, Al-Quran mengatakan Isa Rasul utusan Tuhan kepada Bani Israel. Masuk akal enggak? Masuk akal. Sekarang Yesus juga menyatakan dirinya sebagai Rasul untuk Bani Israel. Masuk akal enggak? Masuk akal. Nah, sekarang mana polanya kebenaran itu? Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka kemudian mengenal Yesus Kristus. Hidup kekal mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kebenarannya adalah orang bisa selamat mendapatkan hidup kekal karena mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu kebenaran. Iman muncul. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan, sebagai pengutus. Sekarang di mana pola akal kedudukannya pada saat iman kemudian bereaksi dengan mengatakan membantah dalil? Iman saudara mengatakan keselamatan itu adalah percaya Yesus itu Tuhan. Tapi dalilnya mengatakan keselamatan itu percaya Yesus, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Ayo, kita berunding antara akal dan iman. Kita dudukkan data ini. Kira-kira yang mendapatkan poin kebenarannya akal atau iman? Saya simpulkan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus. Mengenal Yesus. Mengenal. Benar-benar mengenal. Sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Ketika manusia mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan, maka kata Yesus, itulah hidup kekal itu. Itu akal. Sekarang Anda membawa iman. Iman saya, ya Yesus itu harus kita kenal sebagai Tuhan itu sendiri yang nusul ke bumi menjadi manusia. Itu iman. Nah sekarang, kira-kira kebenaran ini duduk di mana? Akal atau di iman? Pada poin ini, Yesus adalah utusan Tuhan untuk kita kenal agar kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Itu akal. Iman, kita harus mengenal Yesus sebagai Tuhan yang turun ke bumi mengambil rupa manusia supaya kita bisa hidup kekal. Itu iman. Sekarang coba ayo kita jujur. Ketika akal merupakan makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik tubuh kita sebagai manusia, akal merupakan serpihan cahaya yang dengan akal ini kita mampu membedakan segenap kualitas-kualitas objek. Yesus objek, begitu kita lihat, kita bisa membedakan dia ini binatang, dia ini malaikat, dia ini manusia, dia ini Tuhan. Anda mengatakan dia Tuhan. Akal mengatakan dia adalah manusia. Iman Anda mengatakan dia Tuhan. Lalu kemudian pola yang Yesus berikan, hidup kekal, mengenal dia sebagai Tuhan. No, mengenal dia sebagai utusan Tuhan, yaitu manusia. Coba, sadar enggak Anda di situ? Silakan. Yeah. Oke. Jadi kalau Anda bicara soal hidup kekal itu hanya bisa diberikan, dipastikan oleh Yesus. Ya, hidup kekal itu makanya dikatakan di Yohanes 17 itu hidup kekal engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar itu yang mana? Yang menciptakan alam ini. Ya. Dan Yesus sebagai yang diutus. Yesus yang diutus ini bukan manusia biasa. Ya, ini yang orang tidak percaya itu di situ. Yesus kan? ini firman yang jadi manusia. Sekarang marah dulu. Bukan Pak Martin. Bukan Pak Martin. Bukan. Saya belum selesai. Justru karena Anda tidak menggunakan akal, saudara. Saya ngomong, Anda sabar. Kan sudah dua. Anda dua kali, saya dua kali. Anda dua kali, saya sudah dua kali. Ini kita tiktokan. Anda mengatakan hal ini itu karena akal-akalan Pak Martin. Anda sudah akal-akalan. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dia sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Utusan di sini utusan itu ada seperti nabi-nabi, rasul juga utusan. Tetapi beda dengan Yesus. utusan nabi-nabi dan rasul. Hidup Beda. kekal Ini yang Anda tidak tahu karena Anda pakai akal. Hidup Kalau pakai kekal iman, kita itu, percaya Yesus itu hidup Tuhan. kekal itu menurut Yesus mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan?
Dia itu firman yang menjadi manusia, menjadi lari ke utusan. Firman mana-mana. yang menjadi utusan. Anda mencoba Loh, jangan lari memainkan kemana-mana, akal itu di sini. Dasar-dasar kita percaya Anda Yesus mencoba itu. memainkan Yang lain kan tidak ada- akal-akalan Anda. Yang lain kan Allahnya Tidak tidak ada menyelamatkan. Yesus mengatakan. Di mana Allah Yesus lain tidak mengatakan? menyelamatkan, supaya Saudara, Anda tahu. saudara. Anda jangan Pak Martin, paksakan saya. maafkan saya saudara. Maafkan. Iya. Ini dalil. Tolong tunjukkan kepada saya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka percaya aku adalah firman yang menjadi manusia. Mana dalilnya? Itu kan sudah dikatakan Yohanes 1 ayat 1 ayat 3, Yesus yang ayat saya 14, minta. sudah jelas kan Yesus itu. yang saya minta, Pak. Bukan pengarang Yohanes. Kenapa Anda Yesusnya. Kenapa Anda lebih percaya sapi betina, binatang ternak? Yesus jin? kenapa lari Ya, kenapa semut kepada itu kenapa Anda lebih percaya lari itu? ke sana? Sekarang Kenapa? Alkitab Karena dari Rasul ketidakberdayaan itu. Anda menghadapi kebenaran itu dengan iman Anda yang konyol itu. Makanya Anda lari kemana-mana. Ini kita berbicara mengenai akal dan iman. Saya mengambil data. Anda harusnya data bicara yang sangat Al-Quran, sederhana. saya bicara Alkitab. Ya saya membahas Cuma tentang nggak apa berani yang bicara diurai. Al-Qurannya. Anda menghujat Anda akal nggak berani sehat. bicara Al-Quranmu. Sudah panik kan? Bicara tentang Al-Quranmu, Udah saya panik. bicara tentang Alkitab saya. Udah panik. Kenapa? Karena memang Enggak. agama Anda itu adalah agama yang dibangun dari pola mematikan akal sehat. Jangankan akal sehat manusia, pengetahuan Tuhan pun ditawan oleh Paulus. Inilah Anda. Anda tusuk gigi pun Anda bisa sembah kalau hanya iman. Inilah yang dikatakan iman tanpa ilmu itu buta. Iman tanpa akal adalah gila. Jadi memang nggak pakai, nggak cocok. Yesus sendiri mengatakan kasihilah Tuhanmu bukan dengan iman, tapi dengan akal. Orang yang berakal sehat menjadikan pola akal sebagai filter menerima segala sesuatunya, akan bertumbuh imannya dengan kualitas kebenaran hak dan menghindarkan dirinya kepada kebatilan. Sementara Anda rangkulan dengan kebatilan, Anda rangkulan dengan kesesatan, Anda rangkulan dengan kebinasaan, tetapi Anda mengakalinya itu adalah sebuah kebenaran. Pret. Kebenaran itu adalah titisan dari pola berakal, bukan beriman. Jadi iman yang betul adalah iman yang lolos dari akal. Kalau ada iman itu kemudian tidak lolos dari akal, itu bukan iman, itu keyakinan, aliran kepercayaan, asal percaya doang. Jadi Pak Martin, Selamat malam. sekiranya hal ini kemudian bisa membuat Anda menjadi sadar dan waras. Ingat, Anda keluar rumah menggunakan celana, tidak menggunakan keadaan bugil, itu bukan karena iman, tapi karena Anda menggunakan Coba saya akal. ikuti kamu cuma. Kenapa Oke, saya ikuti kambing kamu keluar dulu. dari kandang tidak menggunakan sempak? Karena kambing Maksudnya tidak kamu menggunakan akal. Kambing hanya menggunakan insting kepercayaan. Oke? Kalau Pak Martin kemudian tidak juga menggunakan akal, saya minta mulai besok keluar rumah jangan menggunakan sempak, Pak. Keluar tanpa menggunakan pakaian. Ya, cukup menggunakan iman saja. Tidak usah pakai akal. Anda merasa malu, Anda merasa lapar, merasa ngantuk, itu karena insting akal. Oke, bukan karena iman. Aduh, kayaknya saya lapar deh. Menurut imanku saya lapar sekarang ini. Pret. Oke, Bang Juma. Akal itulah yang menjadi pembeda kita dengan binatang. Kalau ada manusia mematikan akal, berarti manusia itu mencoba menjadikan dirinya menjadi binatang. Titik. Oke, Bang Juma. Saya mau tanya, ketika Nabi Muhammad ke langit ketujuh itu masuk akal nggak? Masuk akal. Kenapa tidak? Nah, masuk akalnya di mana? Masuk akalnya karena yang memperjalankan dia itu adalah pencipta langit dan bumi yang maha berkehendak. Ketika kamu masuk dalam pencipta itu bukan akal lagi Juma. Oh, salah kamu. Salah. Kenapa bisa kau katakan tidak bisa masuk akal? Karena kamu kemudian ingat, dalam ajaran agama Islam segala aspek ketuhanan itu rasional. Tuhan maha kuasa, masuk akal nggak? Masuk akal. Tuhan maha berkuasa, masuk akal nggak? Masuk akal. Maha pencipta, maha berkehendak. Berkuasa nggak? Berkuasa. Maha berkehendak nggak? Maha berkehendak. Masuk akal nggak itu Tuhan melakukan itu? Masuk akal. Yang tidak masuk akal itu Tuhan dilahirkan manusia. Yang tidak masuk akal itu
Tuhan keluar merangkak dari kubur. Yang tidak masuk akal itu Tuhan sakit perut. Yang tidak masuk akal itu Tuhan kelaparan. Yang tidak masuk akal itu Tuhan ditetein, disunain, dimandiin, diceboin. Itu yang tidak masuk akal. Tapi kalau Tuhan memperjalankan hambanya dari bumi sampai ke langit, ya rasional dong, masuk akal dong. Piye to mas? Itu masuk akal. Ya, masuk akal. Yang tidak masuk akal itu Tuhan sakit perut. Kenapa masuk akal? Yang tidak masuk akal itu Tuhan mati dibunuh manusia. Tapi kalau Tuhan membunuh manusia, itu masuk akal. Itu masuk akal. Tuhan memperjalankan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masuk akal. Yang maha penguasa memperjalankan hambanya dari bumi ke langit, langit ke bumi. Masuk akal enggak? Ya masuk akal. Yang tidak masuk akal itu, yang tidak masuk akal itu Tuhan naik perahu. Itu malam perjalanan. Yang tidak masuk akal itu Tuhan naik perahu. Yang tidak masuk akal itu Tuhan makan ikan goreng. Yang tidak masuk akal itu Tuhan sakit gigi, kena panu. Yang tidak masuk akal itu Tuhan kena petir. Kalau Tuhan memperjalankan ciptaannya dari Makassar ke Jakarta, dari Jakarta ke Madinah, dari Madinah ke Papua, dari Papua ke Amerika, dari Amerika ke Malaysia, masuk akal. Yang memperjalankan adalah penciptanya. Apa yang tidak masuk akal di situ? Yang tidak masuk akal itu adalah Tuhan beol dan lupa cebok. Nah, itu tidak masuk akal. Begitu saudara Petra. Kok dari dulu gini aja terus dari kamu itu? Apa? Emang dasarnya agamamu sudah irasional, abang. Jangan sakit hati. Memang agamamu agama yang tidak masuk akal. Tuhan turun ke bumi, menjadi manusia, dibunuh manusia, berdoa kepada Tuhan yang lain. Itu tidak masuk akal memang. Beda dengan agama kita, masuk akal. Tuhan membuat hambanya terangkat dari langit, dari bumi ke langit, masuk akal. Tuhan mengutus hambanya dari langit turun ke bumi, masuk akal. Yang tidak masuk akal itu adalah Tuhan kena diare. Itu tidak masuk akal itu, bang. Tuhan itu dikejar-kejar sama tentara Romawi, itu tidak masuk akal. Sabar dulu. Kita bahas dulu tentang Muhammad Kelang ketujuh. Masalah generasi. Kutanya dulu samamu, saudara Petra. Apakah Tuhan, dengar. Apakah Tuhan berkuasa memperjalankan manusia dari bumi ke langit? Berkuasa enggak Tuhan itu? Oke, saya jawab ya. Ya. Menurut manusia, perjalanan manusia dari itu menurut manusia, tuyul. Yang saya tanya, tapi berkuasa. Yang namanya akal. Berkuasa enggak Tuhan? Berkuasa enggak Tuhan memperjalankan ciptaannya dari bumi ke langit? Berkuasa enggak Tuhan? Jangan lah. Berkuasa enggak Tuhan memperjalankan hambanya dari bumi ke langit? Oke, sebentar ya. Berkuasa enggak? Ya. Oke, berkuasa. Oke. Berkuasa ya sudah. Itu masuk akal. Karena Tuhan ini dalam akal kita maha kuasa. Menurut akalmu, saudara Petra, menurut akalmu Tuhan itu maha kuasa enggak? Menurut akalmu? Dengarkan dulu. Menurut akalmu Tuhan itu maha kuasa enggak? Dengarkan dulu. Memang kamu katakan berkuasa enggak? Kamu katakan kan? Menurut akalmu Tuhan itu maha kuasa enggak? Namanya, dengarkan dulu Juma. Menurut akalmu yang kecilnya seperti tai cicak itu, apakah Tuhan menurut akalmu maha kuasa? Dengarkan ya, gini Juma.
yang namanya sudah kamu libatkan dengan kuasa Tuhan, itu jangan campuri dengan akal manusia. Sekarang saya tanya akalmu. Yang namanya sudah Menurut akalmu, yang namanya menurut sudah akalmu, kuasa Tuhan. menurut akalmu, menurut akalmu nih, jangan Yang menurut namanya akalku. sudah kuasa Tuhan, Menurut itu tidak akalmu. bisa- Oh, enggak bisa diskusi dia, teman-teman. Lemparkan aja ke kandang ayam. Enggak apa yang dipertahankan. Menurut akalmu, Petra, apakah Tuhan itu maha berkuasa? Ya iya dong, Bang Suma. Menurut akalku Tuhan itu maha kuasa. Pasti diakui itu. Tidak mungkin si Petra ini mengatakan, menurut akalku Tuhan itu tidak maha kuasa. Berarti dia sudah gila. Menurut Tuhan, menurut akalmu, apakah Tuhan itu maha kuasa? Pasti Petra menjawab, ya Tuhan itu maha kuasa. Kalau dia maha kuasa, menurut akalmu, berkuasa tidak dia memperjalankan hambanya, ciptaannya, manusia yang diciptakannya dari bumi ke langit? Pasti kau jawab dengan jujur. Kalau kau jujur, tidak bohong, pasti kau mengatakan, Tuhan yang maha berkuasa tentu berkuasa memperjalankan hambanya, ciptaannya, manusianya dari bumi ke langit. Udah selesai. Jadi di Islam itu akal dulu baru iman. Makanya umat Islam itu tidak mau kemudian percaya Tuhan turun ke bumi keluar dari rahim manusia. Iya, mama, nenen, nenen. Islam itu tidak percaya yang begitu-begitu. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Tapi kalau di Islam ada manusia lemah, terangkat kemudian dari bumi ke langit, oleh karena pencipta langit dan bumi yang mengangkatnya. Jangankan manusia, kuman pun bisa diangkatnya dari bumi sampai ke langit. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi itu maha kuasa. Pahami itu. Islam itu luar biasa kebenarannya. Jadi kalau ada kemudian Tuhan atau kepercayaan mengatakan, Tuhan saya dibunuh dan saya sedang mencari mayatnya, entah siapa yang mengambil mayatnya Tuhan saya, itu lelucon. Itu bagi umat Islam itu lawak-lawak yang untuk masuk ke lutut aja nggak bisa, apalagi masuk di akal. Yakin itu. Neng, tolong buatkan abad ya sayang. Kalau Tuhannya Gurunda Tuhan diangkat naik ke bait suci, masuk akal nggak? Nggak tahu lah dia itu. Aduh, kasihan si Petra. Hasibuan belum sadar si Petra. Hasibuan Kristen toh. Hasibuan user. Suara saya kencang Saudara? kali ya Bunda. Tidak terlalu masih batas wajar. Oh, sorry. Saya lagi semangatnya ini biar anak gadis saya bangun untuk buat teh. Kode sebenarnya itu kalau bapaknya sudah ke restoran itu, abahku ini lagi haus pasti. Allah ya. Hasibuan, kok kenapa Hasibuan ini? User. Hasibuan Islam kah? Coba kita tengok kawan ya. Kayak Islam sih user. Aduh, Masya Allah ya. Benar. Masuk akal katanya kalau Tuhannya minum susu. Kata kawan kita, Tuhannya Tuhannya diperjalankan oleh iblis dari rumah ke padang gurun, masuk akal katanya. Tapi Tuhan memperjalankan hambanya tidak masuk akal. Tuhan diperjalankan iblis masuk akal. Cocok juga ini, cocok kok. Makanya Tuhannya dibawa naik ke bumbungan bait suci. Tuhan diperjalankan iblis masuk akal. Sing penting imani saja. Nah itulah murid Pak Martin. Hanya sering saya katakan guru, mereka itu akalnya sungsang. Oh iya. Maksudnya apa itu Bang? Capcay? Terbalik. Oh kebalik. Iya.
Ada tuh yang paling lantang itu membahas tentang kebenaran di agama kami hanya kebenaran. Dengar-dengar dia sedang menghamili seseorang katanya ya. Iya, disuap 30 juta. Wow. Wow, anak-anak Tuhan ini kan? Iya, disuap 30 juta untuk digugurin. Wow. Anak Tuhan lagi menghamili korban murtadin. Dan disuruh murtadinnya itu untuk menggugurkan kandungan dengan 30 juta. Wow. Inilah orang-orang kayak gini nih yang bikin berasap kuping, berbicara mengenai kebenaran, mewakili agama, tapi perbuatannya biadab. Gila. Gak usah ini ku bilang, gak usah kau tanamkan benihmu, cabut aja cepat-cepat, biar kau gak dipermalukan Tuhan. Aduh. Yang satu menghamili Gurunda, yang satu kumpul kebo dengan yang punya sendal warna pink. Waduh. Di Amerika. Benar-benar ini anak-anak dewa ini lucu-lucu memang kelakuannya. Oh, lagi mempraktekkan kitab Amsal. Amsal. Waduh. Parah. Di siang malam marah-marahi umat Islam, hujat Islam. Pernah debat sama aku, menang katanya dia menang. Dimenangkan sama Yuri. Yuri pun diangkat sendiri tanpa ada intervensi Islam. Menang sendiri, diatur sendiri, ujung-ujungnya kemenangannya hadiahnya menghamili orang. Aduh, parah loh. Bicara tentang firman lo katanya anak-anak Tuhan kok hamili murtadin. Aduh, masya Allah. Padahal ada istrinya kan ya? Dia punya istri kan? Punya istri, hamili wanita yang dimurtadkan. Ini wanita juga ini bodoh dan bahlul. Wanitanya juga punya suami, Gurunda katanya. Bagus. Punya suami itu ceweknya. Aduh, mama manras yang gue tay. Udah keadaannya sedikit, diandalkan yang sedikit ini, ternyata perbuatannya bajingan. Itu lagi mempraktekkan rudal kudus, Gurunda. Oh, rudal kudus. Rudal kudus. Bikin malu aja saudara kita Kristen. Aduh. Kasihan saudara-saudara Kristen kita yang masih baik, yang mau belajar. Aduh, bangga sama dia. Tiap malam dia hujat Islam, Nabi Muhammad dihujatnya, petantang-petenteng, menantang Bang Suma untuk diskusi di Filipina, di luar negeri. Aku bilang saya datang ke kampungmu, nangis. Sekarang perbuatannya lebih dari binatang. Binatang melakukan itu wajar. Ini manusia, anak Tuhan lagi katanya. Aduh. Mana tampil pakai baju koko lagi, pakai kopiah. Kalau dia berdebat, ternyata binatang. Mengecewakan sekali. Itulah makanya saya menyebutnya roh kematian. Tidak pernah saya menyebutnya roh kehidupan atau roti kehidupan, roti kematian yang aku sebutnya. Mulutnya modal mulut doang. Mulut cuman modal congor, tapi kepercayaannya tidak masuk ke hatinya, cuman aksesoris doang. Roti kebegoan. Itu mencemarkan dunia apologet itu namanya. Betul, Gurunda. Iya. Kita ini kan orang Kristen maupun orang Islam yang berdebat agama itu kan sejatinya orang-orang terbaik lah dari wakil agama itu. Ya jagalah kalau mau kali maksiat, ya sembunyi-sembunyi lah. Dan upayakan jangan sampai orang lain tahu, cukup kamu yang tahu dengan Tuhanmu. Aduh, kecewa saya sebagai seorang apologet, meskipun dia Kristen ya, tapi sejatinya menurut saya pembela agama itu adalah orang-orang yang menjaga marwah. Tapi kalau gitu kasihan saudara kita Kristen, wakilnya adalah binatang rupanya.
Itu chat-chatnya itu perempuan itu sampai ke saya juga loh. Aku dihamili bang, aku diginiin bang, digituin bang. Terus aku disuruh menggugurkan anak saya bang. Aduh. Ya kalau yang sandal pink itu kalau dia perempuan masih masuk kelas, tapi kalau dia laki-laki bahaya juga itu. Parah ya. Lanjut teman-teman. Dedi, Muslim. Dedi. Ya Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Gurunda. Jadi gini Gurunda. Iya. Saya pun jadi cemas jadinya Gurunda. Karena Allah sudah menciptakan surga dan neraka. Nah, neraka ini kan bahan bakarnya setan, jin, dan orang kafir. Nah, kalau Oten punah, gimana itu, Bang Zuma? Nggak ada bahan bakarnya dong? Jadi saya juga cemas nih, Gurunda. Kalau Gurunda Oten nggak ada lagi, gimana ini ceritanya? Artinya kalau Tuhan sudah menghendaki stoknya untuk neraka udah habis, bahan bakarnya udah cukup itu. Udah cukup bahan bakar. Itu ya? Iya. Oke, terima kasih Gurunda, sehat-sehat. Sama-sama. Semuanya. Sama satu orang Bunda, aja terima itu kasih. RK Rudal Kudus udah cukup itu bahan bakarnya. RK singkatannya Rudal Kudus sekarang guys. Oh, Rudal Kudus gitu ya. Jadi itu Gurunda, saya juga cemas nih karena neraka sudah diciptakan Allah. Nah, bahan bakarnya habis nanti Gurunda sikat semua. Gimana itu? Artinya kita sedikit meredupkan api neraka abangku. Gitu. Ya kan ya? Iya. Jadi gini Gurunda, apa ya? Manfaat dari apa? Luar biasa Gurunda. Sehat Gurunda. Pamit saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya Kang? Rudal Kudus. Oh, Rudal Kudus. Suaminya juga. Katanya ada suaminya. Waduh. Dia ada istrinya juga. RK ini katanya sih ada, tapi saya belum pernah lihat dan belum pernah dengar juga. Waduh. Mungkin Rudal suaminya tidak kudus ya, jadi dia cari yang kudus. Mana ada kalau dia masih kuluk disebut kudus, enggak lah. Ya itu akan Gurunda bilang sih RK kudus ki Rudalnya. Ya baby. Oh, infonya janda anak satu. Entahlah ya teman-teman. Intinya jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. Ayo teman-teman Kristen. Teman Kristen, ayo yuk. Ayo umat Rudal Kudus, silakan naik umat Rudal Kudus. Jangan malu-malu. Yati Sara ini multi ada apa saudari? Mbak Yati Sara, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salah pencet rupanya. Aku kira dia mau menanggapi Rudal Kudus. Bukan. Niko Sapu, Kristen Muslim. Niko. Oh, Niko.
Saudara Niko, Kristen. Ahmad, Assalamualaikum. Cepat-cepat saya kok ngomong ya disapa Ahmad. Kasih nak. Ahmad. Nggak pencet kayaknya dia. Ayo teman-teman Kristen semangat naik. Casanova. Casanova. Casanova, Kristen Muslim. Casanova. Aduh ya Allah, banyak salah pencet ya. Muhyar. Banyak salah. Kok udah tengah malam begini. Dia mau pencet istrinya malah pencet ini tombol. Pito, Kristen, saudara Pito. Oh, Pito. Inyor Pito. Salah pencet, banyak salah pencet kok tengah malam ya. Putra Pito, Kristen Muslim, saudara. Putra. Pada ngigo ini sampai salah pencet. Pito, Putra. Ada nih teman-temannya. Kadang kalau dia lihat dia bahas kisah perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj itu, menurut mereka nggak masuk akal. Tapi Tuhan dilahirkan, disusui masuk akal. Heran aku ya. Akalnya nggak bermain. Xiao. Banyak salah pencet Rostina. Minta. Mampus bang. Keluar dulu. Tuh kan salah pencet. Dia mau pencet suaminya, dia pencet tombol HP-nya. Al Faruq. Ya, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa yang disampaikan? Mau bagi warisan? Bang Handi umumkan dulu Pak Bang Maroto, Bang Handi Bang Tiang Santang. Masalah tetap buka semangat puasa nanti. Dan selalu sehat. Ya Bang, terima kasih ya mewakili. Ya, makasih banyak. Syukuran Bang, jazakallah khairan kasiran Bang. Sehat selalu ya Bang ya. Ya, buat teman-teman tolong dibantu tab-tab layar, posting ulang dan di-share-share ya. Jangan lupa loporenya digas ya guys. Loporenya digas biar komalnya kuat. Tadi hampir kena lungkat juga. Yang Kristen naik silakan. Bang Alpa Sukron ya Bang Alpa. Pupu papa. Ini Kristen ini. Assalamualaikum. Muslim ya, itu Waalaikumsalam warahmatullah. Bendera siapa itu Bang? Itu toilet di rumah saya Bu. Bagus kan? Hah? Itu toilet, di rumah toilet. saya. Nyaman itu Bu. Oke Bang. Enggak, kasih saran aja Bos. Silakan. Saran aja bagi Otan yang naik, kalau mampu baca original text Bible 1 lembar, nanti saya kasih hadiah Indomie 5 kardus.
Ya udah Indominya aja dulu kirimin ke saya bang. Gampang Enggak, yang masalah oten otennya. yang mampu baca huruf Gurunda. Iya, Masyarakat nanti ini kalau nanti. ada oten yang bisa saya kasih, kalau nggak ada yang bisa saya makan gitu loh Iyo, bang. ngapain kasih ke oteng? Tuh. Kasih ke Akang. Kan gitu Nggak usah kan. kasih ke oteng. Ini kan spesial khusus untuk umat terjemahan, Bang. Gitu. Sekarang bukan umat terjemahan bang, sekarang umat rudal kudus. Oke. Siap, lanjut saya di buah aja. Siap. Assalamualaikum, Makasih, Bang. salam buat Bang Juma. Semangat Bang Juma. Iya, makasih Bang, makasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ker, Rakalun, aduh semua muslim kayaknya ini. Oten, kau di mana Oten? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya bang, kenapa multi bang? Pengen disampaikan bang? Raka, Kristen, Muslim? Bang, kita turunkan ya. Bang Ken. Oh kertas, bang kertas. Ya bang. Assalamualaikum. Raka, ya Allahu ya Rabbi. Bentar izin. Teman-teman izin ya, teman-teman izin semuanya sebelum ada oten. Gurunda izin juga. Ini ada seorang mu'alafah yang kena musibah. Dapat kabar barusan, entah musibahnya apa. Sekarang beliau ada di Rumah Sakit 128 Kramat Jaya kayaknya ini ya. Kalau nggak salah ya 128. Kita spill dulu. Ini lagi di sekarat dia. Ini seorang mu'alafah ini. Siapa dia? Seorang mu'alaf, dia mu'alaf. Sekarang dia dari stasiun sekarang dilarikan ke rumah sakit 128 Kramat Raya ya, Kramat Raya. Akang tahu dia mu'alaf dari mana, Kang? Keluarganya? Ini ya ada berita dari satu yayasan juga. Minta Saudara? doanya ya buat teman-teman semuanya, minta doanya buat kesembuhannya seorang mu'alafah ini. Tapi kita mau pastiin, insya Allah kalau misalkan benar, insya Allah malam ini saya meluncur ke sana. Gurunda izin. Iya Kang, ya Kang. Hati-hati, jangan lupa tidur. Bang FN ada di bawah itu. Bang FN naik, Bang Wawan. Gurundanya udah ada di atas. Bang Wawan. Bang FN naik aja, udah saya jambak Bang FN ya. Yang ateis itu Gurunda. Oh, iya silakan. Beliau ada di bawah. Dendam beliau kan? Gara-gara Gurunda saya jadi terguncang, jadi pengen masuk Islam. Ini Bang Juma harus tanggung jawab katanya. Bang Epen, naik Bang Epen. Udah stay ya, udah santai ya Bang Epen. Tadi sibuk. Ayo naik. Bunda Emira tolong diiniin Bang Epennya. Mudah-mudahan dapat pencerahan malam ini. Silakan Bang Epen. Udah saya jambak atau multi aja. Sekali lagi silakan Bang Epen. Semoga ada hidayah malam ini buat Bang FN. Sudah aku jambak, iya. Barusan ada komen Bang FN-nya. Silakan Bang FN. Mudah-mudahan ada hidayah malam ini buat Bang FN. Pak Juhada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih Gurunda. Ini kan saya kan seorang ojol gitu kan. Udah berapa kali saya dapat misionaris gitu. Gimana menanggapinya secara biar orang tuh nggak terus-terusan untuk mengajak gitu. Mohon pencerahannya sedikit.
misionaris Iya. ngajak Karena murtad. mengajak mereka memberikan buku macam komik-komik gitu berupa gambar-gambar apa gitu, buku-buku bacaan, disuruh bawa ke rumah, terus itu berdiskusi dengan mereka gitu. Bagaimana Gurunda menanggapinya? Ya ditanya aja, saya kalau ikut abang, apakah Yesus juga adalah seorang Kristen? Kasih dalil dong di mana Yesus itu Kristen. Kalau Yesus Kristen ya bolehlah kita berpikir untuk ikut. Tapi kalau Yesus ternyata bukan Kristen, gimana? Ditanya aja gitu bang. Oh, gitu ya. Atau minta sekali Kayaknya jaminan ada- keselamatan kepada Kristen dari Yesus itu mana? Soalnya udah lebih dari 3 kali mereka mencoba untuk apa, tapi dengan orang yang berbeda gitu. Iya, Gurunda. tapi targetnya sama. Mereka satu Iya. tim itu satu tim. Pertama dulu mereka menjanjikan dana dari Vatikan. Terus itu yang kedua mereka menjanjikan istilahnya itu harta atau beberapa fasilitas lah untuk supaya kebetulan kan saya dulu aktivis tugas waktu masa kuliah dulu kan Gurunda. Jadi mereka tuh mencoba untuk bernego gitulah. Tapi yang kedua ini itu orang Indonesia langsung, itu orang Batak gitu. Jadi kebetulan saya kan orang Medan kan. Jadi saya coba mencoba untuk supaya gimana caranya untuk supaya mereka tuh berhenti untuk memberi apa namanya untuk mengajak-ngajak seperti itu gitu. Itu direkam bang, direkam di video. Habis itu Ya. laporkan di polisi. Itu kan sudah membuat kita merasa tidak nyaman kan. Mengajarkan agama kepada orang yang sudah beragama, nggak boleh. Ya kayak kemarin yang terakhir kan mereka mereka memberikan buku sama saya, terus itu saya tanya itu buku apa, ya kamu baca aja sendiri katanya kan. Saya tengok ya kan, memang awalnya itu cerita seperti itu komik-komik lah, tapi ceritanya kok mengarah ke apa namanya ke Bible gitu. Makanya saya aduh gitu. Di video aja bang, di video dipiralkan. Oh iya. Oke, cuman itu aja Gurunda. Iya. Memang ada salah agama itu banyak. Ada di terminal-terminal, di bus-bus, di pasar-pasar. Mereka teriak di situ. Kita yang teriak di rumah ibadah kita sendiri diprotes. Mereka teriak di pasar, teriak di bus-bus. Banyak itu. Apa karena nggak laku kali ya? Ya itulah makanya saya mencoba untuk apa namanya untuk mencari gimana caranya supaya mereka tuh ya janganlah memberikan apa namanya pengajaran terhadap ya kita memang lagi butuhnya duit kan mereka. Ya, itu itulah dimanfaatin tawarannya yang itu. pernah saya ininya. Kebetulan kemarin kan mereka memberikan fasilitas dari, saya tanya dari mana apa itu dana tuh, dari Vatikan katanya. Oh, terus itu ya Vatikan dari mana dananya? Nah itulah menjuru ke produk-produk kayak KFC dan sebagainya gitulah apanya kemarin. Bunda. Iya. Lain kali divideokan aja bang. Habis itu sampaikan begini, bagus kalau bapak mau, ibu mau, itu ada yang namanya Bang Suma, coba tawarkan itu, naik di komalnya bilang. Oke. Makasih Gurunda. Iya. Jangan ini nanti kalau datang ditegasin aja bang. Saya ini Islam, nggak boleh kau begitu. Kalau agamamu nggak laku, jangan kau jual murah agama kau itu. Jangan pakai gitu caranya. Ditegasin aja bang. Kan sudah lebih dari 2 kali kan. Kalau perlu siram air panas. Tapi videokan dulu sebagai bukti bahwa kita sudah terzolimi. Kita merasa terzolimi dengan kelakuan mereka seperti itu.
kita diajak untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, itu zolim. Jadi kalau sudah dinasihati masih juga datang, siram air panas. Yang penting ada bukti. Ada bukti bahwa mereka sudah datang berulang mengajak kita keluar dari agama kita dengan iming-iming duit gitu. Di video lalu ancam, kau tidak lari dari sini, tidak pergi, siram air panas. Kalau masih tinggal disiram. Supaya mereka belajar gitu loh. Harus saling menghargai kita ini. Orang punya agama kok kemudian diajak masuk agama aneh, agama lain. Itulah yang dilakukan si Lina Tidak Jaya kemarin sama aku juga. Makanya aku suruh orang usir pulang. Salibkan aja. Jangan juga sih. Nasihati dulu, peringati dulu. Jangan mengajarkan agama kepada orang yang sudah punya agama. Apalagi agamamu itu tidak rasional. Pak Bulang, kalau tidak aku siram air panas itu lama-lama. Nah, kita sampaikan gitu. Biar menjadi pelajaran. Karena mereka memang meresahkan. Kemana-mana kalau dia sudah lihat ini orang lagi butuh duit, orang lagi butuh kesehatan, ini orang lagi sakit gak ada duitnya, didatangin itu biasanya tuh. Lucu kan? Umat Islam mana ada kayak gitu. Lanjut teman-teman. Aduh, kenapa nih Oten ini anu kali kok Ten. Insyaallah ya. Saya kalau ada ke rumahku suruh pulang tidak mau ku ambilkan air panas ku siram. Putra, mudah-mudahan nih Oten kayak ini kah? Putra Kristen Muslim, Putra, saudara Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya. Apa yang disampaikan Bang? Sehat selalu ya Bang Juma. Amin. Semoga sehat selalu Bang Juma, selalu dalam lindungan Allah. Amin. Makasih ya Bang. Makasih Abang juga ya. Coba disikapi dulu itu Kang. Diumumkan itu yang lagi sakit itu, yang mu'alaf itu. Iya. Iya Bang. Katanya di Keramat Sentiong. Mana itu, dekat Dubai? Di Jakarta itu Gurunda. Oh Jakarta ya. Dubai. Mitra Putra, apa yang disampaikan Putra? Ya, ini di grup juga, ini grup Uniripa juga. Itu aja. Tahu kan ini bener Gurunda. Iya. Orang mualaf lihat. Ini Uniripa juga di grup memberitahu ini seorang mualaf dari ibu-ibu di Kritia Sintiong. Butuh apa namanya, tenaga. Keramat Sentiong nggak jauh dari Lembaga Bible Indonesia. Yati Sarah, salah pencet kah? Bang Han, di mana suara itu Bang? Tidur nih. Persiapan tok mau puasa besok. Besok hari apa? Selasa Gurunda. Puasa dah latihan.
Aduh. Masih begitu nih tuh Marwoto mau latihan puasa. Bukan Latihan, anak-anak toh. tahu. Latihan setengah hari Rabu setengah hari lagi. Kayak dulu ya anak-anak kita, ya Allah. Orang tua itu Marwoto ya. Bangun Ki, Bang Handi, Deng. Saya bilang guru ndak latihan Ki puasa, mama Ini gak akibat Setengah tidak ada hari, toh. orang. Aduh ya Allah. Akang mana? Akang informasinya gimana itu tadi? Mualaf ini. Iya, iya Gimana? Gurunda. Saya tadi udah nelpon ke Bang Haji Cerdas. Iya. Beliau lagi ke OTW ke lokasi. Saya juga ini mau OTW ke lokasi Gurunda, ke rumah sakit. Sambil di jalan ya. Iya, Nanti iya. kalau udah nyampe sana, saya pakai video Gurunda. Insya Allah. Oke, beliau itu kenapa? Rupanya sakit, teraniaya apa gimana? Informasinya belum jelas Gurunda informasinya. Sakitnya kenapa? Kalau dilihat dari mukanya itu kayak ada bekas ini ya, bekas apa? Cakaran atau bekas apa gitu. Coba di videonya di ini Bunda Coba Rahma. diputar lagi. Pengen lihat suaranya ada nggak ibu Bunda itu? Rahma. Suaranya ada meringis. Di mana? Oh, di grup. Di grup ya? Iya. Siap. Di grup. Coba. Buat moderator juga izin karena saya nyetir, dipantau ya moderator. Siap. Nah ini Bang Iwannya nih. Bang Iwannya udah. Mohon maaf Pak, ini Bentar. Bisa buka kamera dulu ya. Teman-teman. Mudah-mudahan aja bukan karena rudal kudus. Wih, Akang. Banyak yang trauma. Mana ada rudal kudus kalau Oten? Udah nggak kudus itu. mohon maaf Pak, ini kondisinya si ibu sedang urgent Pak ya. Minta segera untuk menghubungi yang bisa menangani si ibu. Mungkin dia Itu ini kondisinya dia masih di stasiun. Ini pada saat di stasiun, sekarang udah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Oh. Mungkin dia ini ya kecelakaan kali ya. Cek baru datang habis beli rokok. Saya sih bisa aja ke sana, tapi siapa yang dihubungi ya? Itu akan ke sana Bang Handi. Beliau ke sana sekarang. Akan OTW ke sana. Iya Kang. Ya. Komal diserahkan kepada moderator. Nanti dia live dari sana Bang Handi. Kita belum tahu ya beliau kenapa ya, biar Akang sampai di sana baru Akang yang mewartakan. Marwoto lagi nyetir. FNN. Ini Bang Iwan yang kemarin ateisit. Oh, silakan Bang. Yang apa? Fansnya Bang Zuma ini yang tertangkap Bang. Terguncang ya. Terguncang. Selamat malam, Silakan, Bang. abang host, abang-abang dan mbak-mbak semua. Iya Bang. Ya, semangat malam Bang, salam kenal. Salam kenal Bang Juma. Saya juga Bang. Bang Juma. Siap. Salam kenal Bang, saya Wawan Bang. Iya, salam kenal. Saya Bang Suma, Bang Wawan. Ada perintah Bang. Berapa
Berapa hari ini saya ada DM-an sama teman-teman abang, Bang. Ah, siapa itu? Mbak Elmira ini kan. Ya. Terus saya bilang sama dia, Iya. selama 6 bulan nih hati saya terbolak-balik gara-gara dengar abang. Dan kalaupun Gitu. abang memang benar, nanti saya akan menuntut abang di akhirat nanti, Bang. Karena kalau nggak ada kelanjutannya ini, Bang. Nah, guru ndak ada tuh pangwawannya. Iya ya, gimana? Kalaupun memang abang benar nanti di akhirat, saya akan menuntut abang karena abang udah membolak-bolakan hati saya tanpa lanjutan, Bang. Jadi saya malam ini kan minta tolong sama abang, kasih dulu pencerahan untuk menguatkan hati saya tentang keluarga saya, Bang. Iya, posisinya di mana abangku? Maksudnya dari aspek mananya ini? Saya masih abu-abu. Maksudnya gimana? Saya kira udah dikasih tahu sama teman-teman abang. Mana saya ada DM berapa orang teman abang. Iya, saya taunya abang terguncang gitu tentang apa yang saya sampaikan. Mungkin masuk akal atau gimana gitu. Nah, sekarang sahabat saya ini, saudara saya ini datang membawa keluarga. Maksudnya gimana itu? Saya cerita dari awal atau gimana nih, Bang? Nanti terlalu lama. Boleh. Disingkat-singkat aja. Boleh. Saya Bang, nama saya Wawan, usia saya 37. Saya ateis, Bang. Ya. Saya umur 3 bulan dititipkan di panti asuhan. Umur 8 bulan saya diadopsi sama keluarga ateis. Umur 20 tahun saya udah mengerti tentang dunia. Saya tanya sama papa mama saya, agama apa kita ini sebenarnya? Karena saya tidak pernah melihat ritual agama apapun di rumah saya. Tapi di KTP saya Islam. Saya tanya juga sama orang tua saya tuh, kenapa di KTP Islam? Karena kita hidup di negara mayoritas. Saya umur 27 tahun saya sunat karena saya belajar tentang kesehatan sedikit-sedikit. Jadi selama 6 bulan ini saya seperti orang gila gara-gara abang. Saya nggak peduli dengan perdebatan abang dengan agama lain. Ya, yang jelas saya tuh kalau bahasa sekarang terjuma-juma lah katanya. Sampai tidur pun saya pakai headset cuma dengar suara abang yang videonya itu aja. Iya. Jadi dan saya merasa kayak gitulah, kalaupun memang abang itu benar, saya akan tuntut abang di akhirat nanti, Bang, karena abang nggak ada mau lanjutan untuk saya, Bang. Saya ini ngomong sambil bergetar nih, Bang. Ya, jadi sebenarnya begini abangku. Pada dasarnya siapapun kita ada akal yang dititipkan oleh pencipta kita. Keberadaan kita di bumi ini kan tanpa konfirmasi dulu. Saya mau ke bumi, lahirkan saya dari seorang wanita bernama si Fulan dengan jenis kelamin pilihan saya laki ya. Awas, jangan sampai kau jadikan saya jadi perempuan. Aku punya laki, oke? Oke, itu nggak ada abangku. Seketika kita dari tidak ada menjadi ada. Berarti ada yang mengatur ritme kehidupan kita ini. Lalu kemudian setiap hari kita berpoles, mempergagah diri. Ketika rambut panjang kita ukir kemudian supaya ganteng. Kuku panjang kita potong, gigi kotor kita sikat. Semua yang ada pada diri kita ini kita percantik. Sebenarnya itu adalah sinyal kalau kita ini adalah ciptaan. Nah, kalau kita adalah ciptaan, berarti ada yang menciptakan kita. Apa buktinya kita ini adalah ciptaan? Ada satu hal yang tidak pernah terpisah di dalam diri kita. Mungkin saudara saya memiliki nasib yang kurang beruntung, berpisah dengan ibu yang melahirkan. Akan tetapi ada satu hal pada diri saudara yang tidak pernah terpisah sejak Anda dilahirkan sampai detik ini. Apa itu?
ruh dan juga jasad. Tapi ingat, ada masa di mana dua hakikat ini akan terpisah, dua hal ini akan terpisah. Pada saat apa itu? Pada saat ketika kesempatan kita untuk beribadah kepada yang telah menciptakan kita itu udah selesai, maka ruh dan juga jasad itu akan terpisah. Hari ini mungkin Anda saudara bisa menuntut Bang Zuma, gara-gara ente Bang Zuma saya jadi bingung, 6 bulan saya menderita untuk menjalani hidup saya ini. Saya bingung, apakah saya harus masuk Islam atau saya tetap hidup seperti seekor kera yang tidak punya keyakinan dalam menghadapi kehidupannya di atas muka bumi ini. Hanya modal dengkul, hanya modal kaki, tangan, kepala, perut, makan, 24 jam saya lewati, begitu-begitu aja. Sama seperti seekor kera. Tapi dengan adanya Bang Zuma, aku jadi bingung kau buat. Artinya apa? Konsep kehidupan kita dari tidak ada menjadi ada dituntut oleh pencipta. Bahwa aku menitipkan sebuah chip, serpihan keberadaanku sebagai hakikat yang mengadakan engkau dari tidak ada menjadi ada, yaitu akal. Untuk apa akalmu itu aku ciptakan? Supaya engkau sampai kepada diriku. Akal yang adalah merupakan penggerak daripada rasionalitas, estetika, budi pekerti, rasa, gerak yang ada pada dirimu, itu bisa sampai kepada saya yang telah menciptakan engkau. Itu pasti tuh. Kenapa Anda menjadi bingung? Karena ada sinyal di dalam tubuh Anda yang berupa akal, yang menangkap setiap pembicaraan saya, menyampaikan apa yang menjadi benar-benar hak, batil-batil. Anda dengarkan, maka akal Anda berfungsi. Kenapa bisa demikian? Ya karena itu sudah disetting. Kita ditunjuk oleh pencipta kita sebagai makhluk sempurna dengan akal. Supaya apa? Supaya kita bisa sampai kepada pencipta. Dengan akal kita inilah kita sampai kepada pencipta kita. Kalau di Islam itu Bung, itu sederhana untuk melumpuhkan data-data itu, keadaan itu. Al-Quran, kitab suci saya, dalam surah Fussilat ayat 53 itu cukup melumpuhkan kebingungan saudara. Apa kata pencipta saya dalam Al-Quran kitab suci saya? Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Tuhan yang mengadakan semuanya, termasuk mengadakan diri lo, memperlihatkan kepada dirimu tanda-tanda keberadaanku, tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru. Dan aku bahkan memperlihatkan keberadaanku pada diri lu sendiri. Lihat, kamu makan, masuk makanan itu ke dalam tubuhmu. Bukan kamu yang memilah. Nutrisi yang ada dalam tubuhmu bukan kamu yang menyalurkan, yang mengatur salurannya. Makanan ini sampai ke kepala, yang ini sampai ke lengan, yang ini sampai ke lutut, ini sampai ke paha dan seterusnya. Aku yang mengatur itu semua, bukan ente. Makanan yang masuk ke dalam tubuhmu, ada yang membuat kemudian rambutmu memanjang. Apakah engkau pikir wa fi anfusihim, gigimu tidak memanjang seperti tumbuhnya rambut? Rusukmu tidak memanjang seperti memanjangnya kuku? Siapa yang menahan itu semua? Engkau. Engkau rupanya. Mama angkatmu dengan uangnya, bapak angkatmu dengan hartanya, menahan gigimu nggak bertumbuh, menahan rusukmu supaya tidak bertumbuh seperti rambut. Aku yang menahan itu semua, dan aku minta akalmu itu sampai kepadaku. Maka Al-Quran sangat jelas mengatakan kepada kami umat Islam, haza bayanul linnas wa hudaw wa mau'idatul lil muttaqin. Al-Quran inilah sebagai suatu keterangan yang jelas kepada seluruh manusia, ateis kah dia, Kristen kah dia, Buddha kah dia, Hindu kah dia, Islam kah dia. Al-Quran ini sebagai petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada penciptanya, takut kepada kehidupan setelah hidup di atas muka bumi ini. Itu. Jadi Al-Quran itu obatnya. Maka saya katakan, kalau Anda bingung,
Sanurihim ayatina fil afaq. Siapa yang mengadakan alam semesta ini? Siapa yang mengatur ritme jantung Anda? Siapa yang mengatur darah Anda dalam tubuh Anda? Anda, bukan. Kata Tuhanku, aku yang mengatur itu semua. Tetapi kamu melupakan aku. Kamu sombong terhadapku. Seakan-akan apa yang kau temukan, apa yang kau raih, apa yang kau capai, apa yang kau sandang adalah milikmu. Padahal segenap kekuatan dan harta yang kau punya, kau tidak sanggup menukar dengan biji mata yang telah aku berikan kepadamu. Hartamu, kekayaanmu, pangkatmu, kebahagiaanmu, kesehatanmu, ruang lingkup kesempatan dalam hidupmu, kau kumpulkan menjadi satu, menumpuk sampai langit. Kata Allah, satu biji mata yang aku ciptakan untukmu wahai hambaku, tak sanggup kau tukar dengan itu. Tapi kau sombong. Ada orang yang menjadikan kebenaran itu sebagai tolak ukur. Ada yang menyampaikan kebenaran itu kepadamu. Matamu melihat, kupingmu mendengarkan, bahkan hatimu menelaah kebenaran itu. Akalmu kemudian mengkonsumsi apa yang disampaikan. Tapi kamu tetap aja sombong. Kamu sombong. Ingat, ada masa oksigenku aku larang lagi untuk masuk ke rongga dadamu. Ingat, ada masa seluruh makanan yang aku ciptakan aku larang lagi untuk masuk ke dalam mulutmu. Ada masa di mana bumi yang kau pijak, aku larang lagi dia mengizinkan engkau pijak di atas tanahku. Ada masa di mana ulat-ulat yang ada di dalam tanah teriak untuk ingin segera mencabik-cabik dagingmu. Jangan sombong. Engkau dari sperma yang tak ada nilai. Aku jadikan menjadi manusia yang sempurna, hidup dengan harta, dengan pangkat, kemegahan, kemewahan. Tapi kau lupa kamu dari siapa. Kamu lupa untuk apa kau ada, dan kau lupa mau kemana engkau pergi. Lihat orang-orang kaya di sekelilingmu. Hari ini kau lihat mereka busungkan dada. Besok kemana dia pergi? Mana hartanya yang dia bawa? Tak ada. Hari ini kau melihat orang yang berpangkat tinggi, punya jabatan, di mana-mana dia disegani, di mana-mana dia dihormati. Ketika saatnya datang, dia kembali selevel dengan cacing di bawah tanah. Kemana nalurimu? Kemana kemudian insting kemanusiaanmu? Bahwa sesungguhnya akulah yang mengatur segala sesuatu itu. Kenapa kau tak mencariku? Kenapa kau tidak menemuiku? Aku sudah memasang dua cahaya di dalam dirimu. Apa itu? Akal bukan produk dari ibu bapakmu. Akal bukan benda yang kau beli di toko dengan hartamu. Akal bukan sesuatu yang kau dapatkan dengan perjuanganmu. Akal itu seketika ada di dalam dirimu. Itu dari aku. Yang kedua, ruh. Kamu bisa bercermin, melihat hidungmu mancung, matamu indah, kupingmu bagus, bibirmu seksi, wajahmu tampan dan seterusnya. Boleh kau bangga. Sayangnya kau tidak tahu, itu bukan kamu. Itu bukan milikmu. Itu punyaku. Ada masa di mana aku mengambil matamu. Ada masa aku mengambil hidungmu. Ada masa gigimu aku ambil satu persatu. Ada masa itu. Tapi kamu tetap aja tidak mencari aku. Kau lihat siang berganti malam. Kau lihat dulu tanganmu lemah. Dulu kau masih menangis menggunakan popok. Sekarang kau gagah menggunakan sepatu mahal, pakaian yang necis. Tapi kamu lupa. Kamu tidak melihat kulitmu. Setiap hari semakin bertambah usiamu. Semakin keriput kemudian kulitmu. Kamu gak lihat garis-garis di samping matamu. Sudah nampak ketuaan pada dirimu. Rambutmu sudah berubah warna. Gigimu satu persatu sudah izin meninggalkan kamu. Kau lupa bahwa itu adalah tanda-tanda panggilan kematianmu. Kamu masih tetap sombong, masih merasa angkuh, masih merasa paling hebat. Padahal orang kiri kananmu sudah berlomba-lomba sujud beribadah kepada Tuhannya. Engkau masih tetap saja mencari Tuhanmu.
Sadar. Sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim. Kau takut kehilangan harta. Kau takut kehilangan kepunyaan. Kamu takut ditinggalkan keluarga. Tapi tak ada satupun di antara mereka, baik hartamu, anakmu, orang tuamu, kekasihmu, istrimu, yang akan menemani engkau di saat kau tak punya lagi pilihan. Di saat kamu masuk ke liang lahat, kamu tak bisa lagi punya pilihan. Kayaknya besok aku mau masuk Islam deh. Besok kayaknya aku mau masuk Kristen deh. Kayaknya tunggu-tunggu dulu deh. Aku kudu belajar dulu deh. Tunggu momen yang baik deh, baru masuk Islam. Di saat ajalmu sudah ada di tenggorokan, itu tak berlaku. Mau Islam kah kamu, mau Kristen kah kamu, mau ateis kah kamu, jika masa sudah sampai di mana aku sudah memanggil rohmu itu untuk kembali kepada aku, tak ada lagi jurus yang bisa kau pakai. Saatnya kau di alam kubur, kau hanya berurusan dengan kehidupan selanjutnya. Dan hidupmu selanjutnya ditentukan oleh hidupmu kualitasnya hidup sebelumnya. Jika hidup sebelumnya kamu hanya sibuk aja, tapi kau tidak mengenal dirimu, maka kaulah manusia yang paling menyesal di alam kubur. Itu pasti. Besok hari Selasa, ada nggak ateis yang bisa menahan supaya hari Selasa terpending? Jangan buru-buru dong hari Selasanya. Perpanjang dong malam ini sampai 24 jam lagi. Kalau mau habis perpanjang lagi 5 jam. Mau habis tambah lagi bonus 2 jam. Biar hari Selasa itu kita undur-undur aja. Tidak ada kekuatan. Hartamu boleh menumpuk, ilmumu boleh tinggi, ateis boleh kau banggakan. Tetapi hari Selasa besok, siapapun kamu, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, Selasaku akan datang. Apa maksudnya? Ateis pun kamu, Islam pun kamu, Islam pun kamu, Kristen pun kamu, kalau sudah tiba masanya ajalmu, tak ada cerita tunggu dulu, aku mau belajar dulu, itu tak ada, nggak berlaku bagimu. Kenapa? Akal yang ada pada diri orang yang berislam dengan akal orang yang ateis itu sama. Kuping yang ada pada diri lo dengan kuping yang ada pada orang Islam itu sama. Rasa sama, kesempatan sama, detiknya sama, menitnya sama, jamnya sama, harinya sama, kesempatannya sama, akalnya sama. Dan aku tidak membeda-bedakan kalian. Jadi kamu harus menyadari bahwa bukan karena kamu tidak beragama, kamu selamat, kamu tidak dikena hukuman. Enggak. Siapapun kamu yang punya akal, lu harus sampai kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku Tuhan yang maha berkuasa. Tak ada yang bisa mengatur aku. Aku menciptakan kamu. EGP aku ciptakan kau dengan laki-laki. EGP aku ciptakan kau tanpa ayah, tanpa ibu. Itu bukan urusanmu. Aku yang punya kehendak, bukan ente. Aku yang Tuhan, bukan ente. Aku. Tak ada urusan dengan itu. Aku Tuhan, aku yang maha berkuasa, aku yang maha berkehendak. Kalau aku mau kau kembali, kau kembali. Kau masuk neraka, masuk neraka. Siapa rupanya kau yang bisa mengatur aku? Nggak ada cerita. Aku bingung, aku dilahirkan dalam keadaan ateis, keluarga. Nggak ada cerita, aku nggak mau terima itu. Kenapa? Telah sampai kepadamu Islam, telah sampai kepadamu kebenaran. Utusanku sudah sampai kepadamu. Kuping yang aku ciptakan, aku gunakan untukmu. Aku sudah perdengarkan kalimat-kalimatku. Tapi apa yang reaksimu? Kau menolak, kau sombong, kamu nggak mau tunduk. Ya sudah, rasakan. Ketika kamu di alam kubur, tak ada pilihan. Tuhan, izinkan aku kembali untuk sujud kepadamu. Nonsen, itu tak akan pernah terjadi. Maka bagi orang berakal, kata Quran, cukuplah Al-Quran ini sebagai pelajaran. Haza bayanul linnas wa hudaw wa mau'idatul lil muttaqin. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
Nggak ada cerita. Saya kan ateis. Loh, kalau ateis emang kenapa? Sama cerita ketika dulu saya belum mondok. Saya masih kelas 6 SD. Dimarahin selalu karena nggak ngaji. Selalu dipukul karena tidak sholat. Lalu ibu saya selalu memberikan contoh. Tengok tuh sepupu, dengar masjid, langsung ke masjid. Tiba masa sholat, langsung sholat. Seumuran samamu. Apa jawaban saya pada saat itu ke ibu? Ibu, dia wajar karena dia anak pesantren. Aku kan bukan. Dia kan ibtidaiyahnya di pesantren. Aku kan kagak. Apa kata ibu waktu itu? Emang cuman orang pesantren yang bakal mati? Emang hanya orang pesantren yang akan dihakimi? Hah? Yang tidak pesantren itu nggak mati. Yang tidak pesantren itu tidak wajib rupanya ibadah menyembah Tuhan. Oh, hanya anak pesantren rupanya yang wajib. Kamu pesantren atau tidak pesantren sama-sama dituntut untuk kau ibadah. Kamu pesantren ataupun tidak pesantren sama-sama tergiring kepada ketiadaan, yaitu kematian. Jadi isi hidupmu dengan berkualitas. Sejak itulah apa yang saya katakan kepada ibu-ibu. Kalau begitu tamat SD aku mondok juga ya. Alhamdulillah. Itu saudaraku. Jadi apa yang Anda ragukan terhadap kebenaran Islam? Apa? Anda ateis, saya Islam. Hari Selasa besok kita lalui sama-sama. Detik saya ketukannya sama. Detik Anda juga ketukannya sama. Menit yang saya lalui sama dengan menit yang Anda lalui. Jam yang saya lalui sama dengan jam yang Anda lalui. Beda kita adalah aku melalui detik ke detik menjadi menit. Menit terurai menjadi jam. Jam kemudian terbingkai menjadi hari. Hari menjadi minggu, bulan, tahun. Kulalui dengan kualitas ibadah. Anda menghabiskan waktu cuman berpikir, apa ini? Kok jadi bingung saya? Waktu berlalu capok, habis waktu itu, habis berputar. Orang sedang berlomba-lomba beribadah, Anda hanya sibuk untuk berpikir. Tapi nggak apa-apa, itu proses. Kenapa? Itu tadi ada dua hal yang dititipkan oleh pencipta langit dan bumi kepada kita. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah ruh. Ketika dua hakikat ini kita kenali, maka insya Allah kita akan kembali sujud kepada yang telah menciptakan kita. Saya kira begitu saudaraku. Mohon maaf kalau panjang lebar. Saya lagi segar-segarnya karena habis minum teh buatan anak gadis saya. Silakan. Bang Juma. Saya Bang. Ini saya kan udah saya tanya ini sama teman-teman abang, tapi saya belum puas kalau belum abang yang jawab bang. Iya. Semoga jawaban dari abang kan bisa menguatkan hati saya bang. Yang pertama silakan. Kan, saya kan manusia bang. Iya. Saya udah jelaskan tadi. Sampai detik ini di usia saya 37 tahun saya nggak tahu ibu kandung saya sama bapak kandung saya dan agama mereka apapun nggak tahu saya bang. Karena kan zaman dulu kan belum ada zaman kayak sekarang media sosial bang kan. Kita nggak bisa cepat mengenal orang tua kita. Saya coba datang ke tahun itu pun nggak terdata lagi bang. Dan saya pun harus bagaimana perasaan saya, bentikah saya sama orang tua kandung saya, ataukah saya rindu sama orang tua kandung saya. Yang jelas saya sekarang ini dibesarkan sama keluarga ateis. Jadi selama 30 tahun itu kan tidak mudah kita membuang perasaan kita sama orang tua kandung adopsi kita bang. Kemarin saya coba mengobrol sama orang tua kandung saya, adopsi saya bang. Saya mau masuk agama saya bilang. Terus dia bilang kalau kamu masuk agama apapun, kau keluar dari rumah ini jangan pernah kau pijak lagi rumah ini dan kau tidak akan kuanggap anak. Sedangkan di dunia ini bang, saya cuma ada keluarga, cuma mereka bang. Dari kecil bang, saya dibesarkan sama mereka kan nggak mungkin mudah saya membuang kasih sayang mereka bang. Sedangkan saya tidak tahu kan ibu kandung sama bapak kandung saya. Tolong bantu saya bang, kasih saya saran ataupun nasihat supaya saya bisa menguatkan itu bang. Itu yang pertama bang. Yang kedua ini bang, saya bertanya nih bang, kalau memang
agak panjang, maaf sedikit Bang ya. Ini agak sensitif nih saya tanya nih Bang. Iya. Saya nanya gini Bang, seandainya agama Abang yang paling benar, nanti di akhirat nanti saya bisa menuntut Abang atau menuntut Yang Maha Kuasa, kenapa kalau memang itu benar, kenapa saya lahir di rahim seorang yang tidak ada beragama Bang? Kalau memang Islam benar, kenapa semua manusia di dunia ini lahir di rahim agama yang berbeda-beda? Terus otomatis Bang, yang Abang bilang tadi, semua bayi lahir ke dunia ini ke dalam keadaan muslim. Kita contohkan misalnya saya lahir di, yang saya tahu saya diadopsi sama keluarga ateis tanpa agama. Otomatis saya dibesarkan dengan cara ritual tanpa agama Bang. Seperti beda-beda teman-teman muslim yang lain, mungkin dari kecil dia dari kandungan sudah dibaca-bacakan salawat mungkin Bang. Dari begitu dia lahir ke dunia sudah diperkenalkan dengan cara-cara mengaji, belajar sholat mungkin Bang. Tapi kan kami tidak Bang. Itu kan makanya saya tanya sama Bang, agama ini keturunan apa kepercayaan Bang? Itu aja Bang. Yang ketiga Bang, kalau memang jawaban Abang ini tertentu di hati saya, dalam 3 hari ini saya akan bergabung sama Abang. Iya. Jadi gini, ketika kita berbicara mempertanyakan keadaan ini, kenapa Allah kemudian tidak menciptakan saya menjadi seorang Bang, bayi? izin Bang, saya potong sebentar Bang. Itu kan ada yang nanya di bawah tuh, di KTP saya apa? Saya udah bilang tadi, yang baru gabung mungkin belum mendengar. Saya di KTP saya Islam. Karena saya hidup di negara mayoritas. Jadi orang juga bertanya lagi kan Bang di bawah kan Bang. Iya betul. Iya, jadi kita ini dicipta oleh Allah itu dibalik pengetahuan Allah dan kita nggak tahu apa-apa. Makanya Allah tidak ditanya tentang apa yang kemudian dilakukan oleh Allah. Kitalah yang ditanya tentang apa yang menjadi perbuatan kita. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, tetapi kitalah yang akan ditanya apa yang kamu kerjakan. Terkait dengan hal yang saudara sampaikan, setiap manusia itu memiliki ujian dan cobaan masing-masing oleh penciptanya. Dan ujian itu adalah jalan menuju kepada keselamatan. Ketika kemudian ciptaan atau hamba ini menjalani ujian itu dengan pola takwa. Apa itu? Takut kepada Tuhannya. Contoh misalnya, ada di antara kita yang lahir dalam keadaan suka kepada sesama sejenis. Keadaan ini boleh jadi itu adalah bukti cinta Allah kepada kita. Maksudnya gimana? Orang yang mampu sembuh dari pola yang sudah Tuhan gariskan pada dirinya itu, berjuang dia untuk sembuh dan mati dalam keadaan dia berjuang dari penyakit itu, maka dia mati dalam keadaan jihad. Surga. Tanpa perang dia mati dalam keadaan itu. Jihad itu dia mati syahid. Berarti Allah memberikan jalan masing-masing kita untuk sampai kepada kebenaran itu dengan pola akal. Maka Al-Quran mengatakan, wa qulil haqqu min rabbikum. Segala kebenaran itu sudah kutumpahkan di atas muka bumi ini. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang mau kufur, silakan kufur. Keadaan yang saudara alami adalah, saya lahir dibesarkan sama orang ateis. Betul. Betul. Tetapi bukankah kemudian Allah memberikan kesempatan kepada Anda untuk mengenal Islam?
Di mana hari ini ketika Anda memeluk Islam, kullil ladina kafaru in yantahu yukfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kufur, yang tidak menyembahku, jika mereka berhenti dari kekufurannya masuk Islam kemudian, maka aku akan ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Betapa indahnya. Selama ini Anda tidak menyembah kepada yang telah memberikan kenikmatan, kebahagiaan, kesempurnaan kepada saudara. Di usia 37 tahun, Anda tidak pernah sujud menyembah pencipta Anda. Enak kali. Makan apapun yang Anda mau, melakukan apapun yang Anda suka. Dapat hidayah. Begitu dapat hidayah, seluruh dosa-dosa yang pernah Anda lakukan dihapuskan oleh Allah. Ayo, kira-kira beruntung siapa? Anda atau saya? Coba. Begitu juga mereka yang kufur, mereka yang lahir dalam keadaan non-muslim, sama-sama diberi kesempatan oleh Allah. Apa itu? Akal. Akal. Diminta untuk berakal manusia itu. Maka ketika orang berakal menyembah sapi, ketika dia menggunakan akalnya, maka dia akan meninggalkan penyembahan terhadap sapi. Kenapa? Sapi tidak mungkin maha kuasa, sapi tidak mungkin maha pencipta, sapi tidak mungkin Tuhan. Begitu juga pohon, begitu juga batu yang dilahirkan oleh batu, kalau ada batu yang melahirkan batu. Itu real. Hari ini kata Quran, katakan kepada orang-orang kafir itu, ketika dia berhenti dari kekafirannya, maka aku Allah pencipta langit dan bumi akan menghapuskan segala dosa-dosanya. Ayo, masih ada yang bisa menandingi itu rupanya? Tidak ada yang bisa menandingi itu. Anda mau protes, saya kenapa nggak dilahirkan dari rahim saudaraku? Bisa jadi nih, ketika Anda lahir dalam keadaan Anda beragama yang benar, Islam, boleh jadi kemudian ketika Anda dewasa Anda murtad karena pengaruh lingkungan, karena pengaruh keadaan, karena pengaruh pergaulan. Boleh jadi. Justru karena dengan keadaan seperti ini, boleh jadi itu adalah wujud cinta dan kasih sayang pencipta kepada saudara. Sangat boleh jadi ketika Anda lahir, dibesarkan oleh ibu kandung saudara, sangat boleh jadi ada kesempatan di mana saudara pada usia tertentu, dalam keadaan tertentu, Anda menghunuskan pedang dan kemudian menebas ibu kandung saudara. Dan Allah menghindarkan itu terjadi, maka Anda tidak dipertemukan dengan beliau yang mulia, ibu Anda. Sangat boleh jadi. Makanya Al-Quran menuntun umat Islam itu, la yus'al amma yaf'al. Gak perlu kau tanya, kenapa Allah, kenapa Tuhan. Gak perlu, kata Allah. Aku yang tahu. Aku yang maha tahu. Maka apa yang aku lakukan itu sudah yang terbaik untukmu. La yus'al amma yaf'al wahum yus'alun. Aku yang tahu. Sangat boleh jadi ketika aku tidak memisahkan engkau masa di mana engkau dan ibumu dibunuh oleh orang sekampung karena kalian berdua melakukan perbuatan tercela, maka demi untuk menghindarkan itu, aku putuskan mata rantai agar engkau berdua bisa berjumpa di jannah, di surga kelak. Andai saja Tuhan kemudian membuka tabir rahasia itu, maka Anda akan berpikir, ya Rabb, begitu mulianya engkau sehingga engkau tidak mempertemukan aku dengan ibuku. Ternyata pada usiaku sekian aku membunuh ibuku, atau ibuku membunuhku, sehingga ibuku masuk menjadi penghuni neraka jahanam. Karena engkau cinta kepada ibuku, engkau sayang kepada yang engkau ciptakan. Engkau pisahkan dari sejak bayi supaya beliau bisa tentram menjadi manusia yang baik, lalu kemudian bertaubat kepadamu dan masuk ke dalam jannahmu dan menyatu dengan aku di jannah kelak. Itu ada hikmah di balik itu semua. Maka Al-Quran mengatakan, la yus'al amma yaf'al wahum yus'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan,
tetapi kalian yang aku ciptakanlah yang akan aku tanya, apa yang kamu kerjakan setelah aku ciptakan dalam bentuk fi aksani taqwim, dalam bentuk sempurna. Saya kira begitu saudara. Di dalam Al-Quranul Karim surah Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kami umat Islam perintah untuk kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada seluruh manusia. Wa wassaynal insan biwalidah hamalatsu ummuhu wahna ala wahnin, dan seterusnya. Perintah Allah untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, Anda punya orang tua pasti. Bagaimana cara saya berbuat baik? Aku tidak mengenal mereka. Jadikan diri Anda menjadi orang yang soleh. Dimanapun ibu, bagaimanapun keadaannya, doakan yang baik-baik. Bagaimana dengan ibu angkat saya? Kalau saya pindah agama, gampang. Anda sayang sama dia, sayang. Kalau Anda sayang kepada ibu angkat Anda, seibarat Anda sudah tahu Islam itu benar. Pertanyaannya, maukah Anda kedua orang tua Anda itu tidak masuk ke dalam surga? Kalau mau, silakan Anda ikuti maunya. Sama-sama mati dalam kekufuran. Seibarat Anda sudah tahu kendaraan yang dipakai orang tua sekarang ini adalah kendaraan menuju jurang, dan Anda ada di atasnya, adalah sudah benar, Anda loncat dari kendaraan itu, lalu mengambil kendaraan lain, lalu ikut kepada orang tua, panggil mereka, wahai ayah ibu, naik ke kendaraan ini, karena kendaraan yang Anda tumpangi sekarang itu adalah kendaraan menuju jurang neraka jahanam. Kalau sayang, jangan malah sudah tahu ini bakal ke neraka, kendaraan yang aku lalui dengan orang tuaku ini akan jatuh ke jurang, Anda malah ikut-ikutan di atasnya. Ya udahlah bu, kalau begitu biar aja kita pasrah sampai kita mati di ateis ini. Berarti Anda zalim. Wa man azlamu mimman iftara 'alal kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah yang zalim itu? Yang zalim itu adalah mereka yang sudah sampai Islam kepadanya, tapi mereka tidak mau memeluk agama Islam. Intinya ayat itu di situ. Jadi saudara, kalau Anda yakin Islam ini sudah benar, siapapun orang tua angkat Anda, apapun jabatannya, seperti apapun kekuasaannya, tetap harus Anda keluar dari sana, mengambil kendaraan baru, lalu menyambut dia. Tapi bang semua dia nggak mau. Yang penting Anda sudah berusaha untuk menyelamatkan dia. Kalau Anda tetap aja di sana, itu sama halnya Anda hidup di dalam kegelapan. Saya mengatakan analoginya, orang tua Anda dalam keadaan gelap, tidak tahu yang benar itu yang mana. Yang mereka tahu dunia, harta, makan, hidup, tidur, seterusnya. Itu aja. Nah, sekarang Anda tahu itu adalah sebuah kegelapan. Sebagai anak yang berbakti untuk balas budi kepada kedua orang tuanya, silakan Anda mencari obor agar supaya hidup mereka terang. Jangan ikut-ikutan gelap di situ. Ya sudahlah, orang tua saya nggak mau, ya sudah aku di sini aja. Ingat saudara, kalau Anda takut dengan harta, tengok ayam. Lihat ayam itu. Ayam sekali beranak, itu jarang dia beranak cuma satu. Jarang. Sekali menetas puluhan. Tapi dia mampu menghidupi anak-anaknya hanya dengan mencakar-cakar tanah. Ayam tidak pernah takut miskin. Ayam tidak pernah takut matahari. Ayam tidak pernah takut dengan hujan. Ayam tidak pernah takut dengan lapar. Dan dia hanya modal cakar doang. Tidak ada kaki, tidak ada tangan. Semua menjadi tangan dan kaki. Tapi bisa hidup bertahan sesuai dengan kodratnya sebagai ayam. Kita manusia dikasih kecerdasan, dikasih tangan, dikasih kekuatan, dikasih kesempatan, dikasih pola kemudian dalam hidup. Takut menuju kepada kebenaran hanya karena takut kehilangan harta. Berarti kita lebih rendah daripada seekor ayam. Oleh karena itu, ya saya sebagai abang di sini, Anda masih muda, mengatakan bahwasanya kalau Anda ingin selamat dan ingin menyelamatkan keluarga, solusinya cuma satu. Apa itu? Dinul Islam. Tunduk kepada pencipta langit dan bumi.
Itu saja dari saya, silakan. Bang, makasih bang. Jadi saya ini kayak mana nih bang sekarang nih? Kalau sudah yakin, ya syahadat. Tunduk kepada pencipta langit dan bumi. Anda tidak akan menjadi buruk. Anda tidak menjadi jelek. Derajat Anda tidak berkurang. Harta Anda tidak akan berkurang. Dengan menyembah kepada pencipta yang maha kaya. Yakin dan percaya. Saya malah berpikir gini bang, kalaupun memang saya masuk muslim bang, pertama kali saya berdoa saya minta nyawa saya dicabut aja bang, karena mungkin bagi saya udah terlambat saya mungkin bang ya, umur usia 30 tahun itu. Saudaraku, ada seorang ahli ibadah berdoa dan menganggap dia sudah pantas mati karena menurutnya pahalanya sudah cukup untuk sampai ke surga. Lantas kemudian orang ini mengatakan, ya kalau bisa aku mati aja sekarang, karena aku sudah punya pahala yang banyak. Sehingga dapat teguran kemudian. Apakah kemudian amalanmu yang kau lakukan itu, yang sudah menumpuk ke langit itu, solatmu, puasamu, yang menurutmu sudah sampai ke langit ke-7 tersusun naik ke atas, sudah mampu kau tukarkan dengan sehelai bulu yang aku pasang di pelupuk matamu? Ahli ibadah ini bingung. Jawab, mampukah semua amalan-amalanmu itu yang kau katakan sudah mampu membuat engkau masuk surga, bisa kemudian kau tukar dengan sehelai bulu yang aku pasang di bola matamu itu, di pelupuk matamu? Seketika kemudian ahli ibadah ini tersungkur. Kalau sehelai bulu aja belum bisa kau jawab, kau bayar dengan amalan ibadahmu, apalagi matamu, apalagi hidungmu, apalagi lambungmu, jantungmu, dan semua yang ada pada dirimu. Jadi jangan pernah kau anggap bahwa amalanmu itulah yang memasukkan engkau ke dalam surgaku. Bukan. Yang memasukkan engkau ke dalam surgaku itu adalah ridhoku. Aku yang ridho. Aku yang mau. Aku yang mau. Begitu juga sebaliknya. Jangan kau menganggap bahwa dosa-dosamu itu tidak akan terhapuskan oleh karena kau sudah bermandikan dosa sampai ke langit. Kamu berarti tidak yakin kepadaku. Sebesar apapun dosamu, setinggi apapun dosa yang pernah kau lakukan, yakin dan percayalah, aku pengampunanku jauh dari segala dosa yang pernah kau lakukan. Kemaha tinggian daripada maha pengampunanku itu jauh lebih tinggi dari segala dosa yang pernah engkau lakukan. Kau tuh siapa? Bagiku kau bukan siapa-siapa. Sedangkan makhlukku di atas muka bumi ini setiap hari melakukan dosa. Maha pengampunanku tak berkurang sedikit pun. Jadi jangan berputus asa. Ketika kita melakukan dosa, Allah sangat cinta kepada hambanya yang kembali kepadanya. Allah lebih cinta kepada orang yang melakukan dosa lalu bertaubat dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi sudah menganggap ibadahnya mampu memasukkannya ke dalam surga. Saya ulang, Allah lebih cinta kepada pendosa yang bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh dibandingkan ahli ibadah yang menganggap amalan ibadahnya sudah mampu membuatnya masuk ke dalam surga. Allah lebih cinta kepada pendosa yang bertaubat kepada Tuhan, kepada Allah, dibandingkan orang yang punya ilmu, orang yang punya amalan-amalan dan ahli ibadah, tetapi menganggap orang lain ibadahnya lebih tidak baik dibandingkan ibadah dirinya. Jadi tak ada alasan. Mungkin aku lebih baik menjangan. Itu nggak boleh. Tak boleh kita berputus asa kepada Allah.
Artinya kalau kita berputus asa, kita memandang remeh ke maha pengampunan Allah itu. Yang penting sekarang ini adalah asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yakin dosa-dosa yang pernah kita lakukan dihapuskan oleh Allah dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Mari isi kesucian kita itu dengan amalan-amalan baik. Ingat, orang mu'allaf itu seibarat dia adalah kertas putih, bersih, tanpa cacat, tanpa noda. Isi kemudian kertas putih itu dengan ukiran-ukiran yang indah. Kalau ada coretan yang tidak bagus, hapuskan dengan bertaubat. Isi kehidupan kita yang bersih ini dengan amalan, sehingga kualitas kehidupan kita itu bermakna. Jangan berputus asa. Jangan. Banyak orang yang sudah tua baru menemukan hidayah. Ada orang yang sedikit lagi meninggal dunia baru mendapatkan hidayah. Ada banyak. Ada dulu, ini wallahi, tetangga saya seorang China. Dulu saya tinggal di BPS Blok I1 nomor 4 di Sudiang ini. Tetangga saya ada seorang Chinese. Orang-orang BPS ini pasti dengar ini, yang mendengarkan ini pasti tahu. Ada seorang Chinese itu yang setiap kali saya ngaji, dia selalu datang, ibu itu. Kalau saya ngaji misalnya pada saat maghrib, setelah sholat maghrib menunggu isya, saya kemudian mengaji, dia datang selalu, dia ngintip, dia ngaji. Ada satu hari di mana dia bertanya, itu nak bagus sekali ya suaranya ya. Saya katakan bukan suara saya yang bagus ibu, tapi letak huruf dan tanda baca kitab suci saya itu letakannya, ketukannya itu tepat. Maka ritme orang yang membaca Quran, yang tahu kemudian ilmu tilawah, itu memang bagus kedengarannya. Sering dia datang. Wallahi ini saya bersumpah. Beberapa hari kemudian sebelum dia meninggal, dia datang bertanya. Waktu itu usia saya baru 23 tahun. Nah, ini kan anak-anakku sudah pergi kerja. Bisakah kau ajari saya mengaji? Saya suka dengar bacaanmu. Saya katakan, ibu, bisa. Tapi baiknya kalau sebelum mengaji, wudhu dulu. Apa itu wudhu? Tak ajarin, kupraktekkan. Seperti ini ibu. Oh, ya kata dia gitu. Terus dia belajar ngaji. Sama aku dia ngaji. Begitu dia sudah hafal surah pendek ini, anaknya besok hari datang ke rumah komplain sama bibi saya, tante saya. Ditanya, itu ponakanmu kenapa ngajarin mamaku mengaji? Dia mau Islamkan kah mamaku? Kata dia gitu. Akhirnya sempat terjadi keributan kecil. Wallahi ini saya sumpah ini, ibu yang tadi ini tidak pernah mau dikalah sama saya kalau saya ngaji. Tetap juga dia mau ngaji. Coba dengarkan saya. Bagus Mika ini, kata dia. Oh udah bagus itu Ci, aku bilang. Udah bagus itu bacaannya. Sampai pada akhirnya dia dipindahkan oleh anaknya ke kota. Karena kami tinggal Sudiang waktu itu di tahun 2001, 2002 ya. Sudiang itu masih dianggap jauh dari kota Makassar, nggak kayak sekarang. Dia diungsikan oleh anaknya kembali ke kota. Alasannya takut dia meluk Islam. Apa yang terjadi sahabat? Menurut cerita dari bibi saya, tante saya, dan juga anaknya sendiri, ketika beliau menjelang meninggal, beliau minta disyahadatkan. Dia mencari saya. Mana Nur Alim itu? Nur Alim, anak BPS yang suka azan di masjid. Saya ingin ketemu, tapi anaknya nggak mau pertemukan dengan saya. Tapi setelah ibunya meninggal, si anak ini datang ke rumah, menangis. Dia cerita tentang ibunya, menangis dia. Sampai dia peluk saya aja kaget. Kenapa? Kenapa Cik? Kenapa? Mamaku meninggal Mide, kata dia. Terus kita sebut terus nama tak.
bahkan itu mamaku toh bersahadat gitu waktu mau meninggal, kata dia gitu. Masa aja? Iya, ibu saya itu bersahadat dibimbing oleh dokter yang ada di rumah sakit. Artinya apa? Beliau memeluk Islam menjelang kematian beliau. Ya, kita serahkan kepada Allah, kiranya Allah memberikan penggarisan yang adil terhadap beliau. Amin. Seperti itu saudara. Jadi Anda masih kuat, masih muda, 37 tahun itu, waduh, masih bisa ngunyah kemiri dengan kulit. Masih muda ente. Nabi Muhammad menerima wahyu di atas usia Anda. Oleh karena itu jangan berputus asa. Pencipta langit dan bumi ketika Anda bersyahadat, seluruh dosa-dosa Anda gugur dan saatnya Anda mengisi dengan amalan-amalan soleh. Saya kira begitu dari saya. Mohon maaf kalau saya berpanjang lebar. Apa yang saya ceritakan itu adalah fakta real, nyata. Itu di kehidupan saya. Di tahun 2001-2002 ada seorang ibu yang belajar mengaji padahal dia belum Islam. Kemudian menjelang kematiannya, kata anaknya, ibunya sempat bersyahadat. Demikian, silakan. Makasih Bang Jumala, ini kan saya pun tadi waktu abang bilang tadi bilang kenapa nggak menikah, saya tadi gara-gara itu juga bang, saya nggak mau menyakiti hati yang wanita yang saya nikahin ataupun orang tuanya kan, karena saya pun agama pun nggak ada. Jadi bang, ini kan saya lagi di Banjarmasin nih bang, besok saya mungkin ke Pelabuhan Belawan, saya jumpa sama orang tua kandung adopsi dulu bang di daerah Binjai. Saya udah koordinasi sama Mbak Elmira. Kalaupun memang bisa jumpa sama Bang Juma di Masjid Kubah 99 Makassar, saya ke sana, Bang. Baik, Masya Allah. Saya tunggu, saudaraku. Saya mau di Masjid Kubah 99, Bang, karena di situ saya sempat kerja juga di situ kan, Bang. Di Masjid Kubah 99. Dari rumah saya itu 15 sampai 20 menit. Buat abang-abang semua yang di bawah ataupun yang di atas, kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf bang. Saya di sini saya mencari kebenaran bang kan. Iya betul. Sama-sama abang, kami juga minta maaf ketika ada kata-kata yang salah atau keliru. Yang pada intinya tujuan kita itu baik. Silakan. Berarti saya harus mengambil keputusan, harus kehilangan siapapun di dunia ini bang, karena saya pun ibu kandung nggak kenal lagi, nggak kenal sama sekali, orang tua kandung nggak kenal sama sekali, orang tua angkat pun kalaupun memang saya nggak, besok saya mungkin dalam 2 hari ini saya minta izin sama mereka nggak diterima lagi, berarti saya harus pasrah, harus kehilangan mereka bang, biar saya sendiri aja di dunia ini kan bang. Gitu kan, iya. Umat Islam itu seibarat satu tubuh abang, Adinda. Jangan khawatir, ada umat Islam. Umat Islam itu persatuannya sangat kuat. Karena dalam pola keislaman, umat Islam itu seibarat tubuh. Satu yang sakit, semuanya akan merasakan sakit. Itu di Islam itu begitu. Makanya persaudaraannya sangat kuat. Ya bang, apapun itu keputusannya ya udah bang. Saya udah siap bang, walaupun saya memang nggak ada siapapun di dunia ini bang. Ya, kita ada Allah, ada pencipta langit dan bumi yang menyertai kita. Jangan khawatir itu. Yang sedikit tadi bang, yang bagaimana saya menyikapi ibu kandung saya, nggak tahu kemana, siapa dan di mana bang. Apakah ya itu tadi, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Bang, doakan aja. Izin dulu bang, saya mau nanya sebentar nih bang. Kemarin kan saya ngomal bang, karena ada ngomal sama Ustadz juga kemarin, dibilang kita tidak tahu ibu kandungmu itu agama apa dan kamu tuh anak di luar nikah apa tidak waktu dititipkan di panti asuhan. Yang saya baca di media sosial tuh kalau anak di luar nikah itu susah katanya bang, ataupun susah diterima ya katanya bang ya. Aku bilang Allah itu maha pengampun, maha pengasih. Kalaupun misalnya ada kejadian anak itu terjadi lahir, anak itu tidak punya dosa. Yang hilaf orang tuanya, anaknya nggak tahu apa-apa. Maka tugas sebagai seorang anak ya mendoakan orang tuanya. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, sang anak nggak tahu.
Dan anak ini tahu dirinya punya Tuhan. Dan Tuhan itu tempatnya bersandar, tempatnya mengadu. Maka mengadulah kepada Tuhan. Apapun agama orang tuanya. Mau dia ateis, mau dia Nasrani, mau dia Kristen, mau dia Katolik. Anak tak mengetahui, Allah yang tahu. Ya Rabb, jika orang tuaku ternyata adalah seorang yang non-muslim, berikan hidayah kepadanya ya Allah. Jika orang tua saya ada sinyal untuk mengetahui dan mencari saya, pertemukan aku ya Allah. Jika engkau tidak mempertemukan aku di bumi ini, kumohon kepadamu ya Allah, dengan kasih-Mu pertemukan aku dengan kedua orang tuaku di jannah. Amin, amin ya. Udah selesai. Allah itu maha baik. Makanya Allah itu maha penyayang, maha pengasih. Ada hikmah di balik semua apa yang Allah torehkan di atas muka bumi ini. Kita nggak boleh mengatakan, oh kamu jangan berdoa, mana tahu orang tuamu adalah non-muslim. Ada Ustadz, dari mana itu? Pasti perlu belajar ilmu hikmah Ustadznya kalau ada yang mengatakan seperti itu. Saya kira gitu Bang. Dinda. Cuma Siap. Bang, ini kalau udah kayak gini pengen tanya terus Bang, tapi ini satu lagi Bang, janji terakhir Bang. Iya, nggak apa-apa. Udah apa namanya, udah terkadung ngomong sama Abang, jadi kan langsung aja saya tanya Iya. Bang. Iya. Jadi Bang, saya nih nanya terakhir, saya turun Bang, izin turun saya Bang, janji nggak nanya lagi Bang. Ya nggak apa-apa. Saudara adik saya ini mau bertanya sampai kapanpun silakan. Apa perbedaannya ateis sama menduakan Tuhan atau syirik, dan apa kedua ini bisa diampunkan Bang dosanya Bang? Iya. Jadi gini. Kalau ateis itu kan tidak percaya adanya Tuhan, berarti dia tidak menyembah Tuhan karena kekurangan ilmu. Tapi kalau dia syirik, orang ini bertuhan, tetapi dia tidak mengakui bahwa Tuhan itu maha kuasa, tapi dia yakin Tuhan itu ada, sehingga dia membutuhkan Tuhan-Tuhan yang lain yang tidak diampuni dosanya. Kemudian dua-duanya setelah Islam datang berbeda. Sebelum Islam datang, ya pastilah kemudian Tuhan mendudukkan orang itu hidup di zaman patrah, zaman di mana manusia tidak ada utusan yang datang kepadanya. Setelah Nabi Muhammad datang, tak ada lagi itu, semua kena ganjaran. Ateis itu latar belakangnya karena mungkin mereka malas ibadah. Kesini dia hanya memandang agama-agama, dia memandang oknum-oknum pemeluk agama. Mereka tidak belajar tentang kitab suci, sehingga dia ateis. Tapi sampai kepada dirinya kebenaran, Tuhan itu pasti ada. Mati dalam keadaan seperti ini, dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah. Mati dalam keadaan syirik seperti itu adanya. Nah, bagaimana dengan mati dalam keadaan tidak bertuhan? Ya sama aja. Karena Tuhan menciptakan manusia, tujuannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, kecuali untuk beribadah kepadaku. Lain hal ketika ateis ini tidak pernah sampai kepadanya kebenaran Islam. Tapi kalau yang syirik itu udah pasti sampai Islam kepadanya. Apakah Islamnya itu dari nabi-nabi sebelumnya atau dari Nabi Muhammad? Yang jelas sudah sampai kepadanya kebenaran Islam. Islam itu apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera diajarkan oleh nabi-nabi, bukan hanya Nabi Muhammad. Ketika udah sampai kepadanya ajaran damai sejahtera, tapi mereka masih menyembah manusia, itu syirik. Neraka kekal dalamnya. Nah, kalau orang ateis, itu bukan syirik jatuhnya. Karena memang dia tidak percaya kepada Tuhan. Jadi masih ada kesempatan untuk selamat. Tapi kalau mati dalam keadaan syirik, kekal di neraka. Saya kira begitu, Bung. Kalau ateis ini masih ada dasarnya. Mungkin dia tidak pernah mendengarkan tentang kebenaran Islam. Mungkin dia tidak pernah mendengarkan kebenaran Allah, sehingga dia tidak bertuhan hingga ia mati. Ya, kita kembalikan kepada Allah. Tapi yang syirik,
udah pasti kekal di neraka, itu udah pasti itu. Kafir maksudnya kafir sini yang sudah datang kepadanya Islam tetapi dia menolaknya, malah dia menyembah kepada selain daripada Allah, tetapi dia tahu bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah bukan manusia, tetapi tetap saja dia menyembah manusia. Itu namanya syirik, kufur, kekal di neraka. Saya kira begitu sahabat. Silakan. Izin Gurunda, izin potong sebentar Bang EPN juga izin. Ini saya baru nyampe ke rumah sakit Gurunda. Siap. Keluarga sudah datang, keluarganya. Keluarganya udah datang. Enggak ada keluarga. Ya, iya. Iya. Kenapa nggak beliau? ada keluarga. Iya. Kenapa Ibu? Lambung. Hah? Lambung. Lambung di stasiun tadi jatuh. Bukan jatuh, dia pingsan. Oh, pingsan. Ibu mualaf kan? Iya. Oke. Keluarganya? Gimana mualafnya, Bu? Tangerang sama satu. Bang Juma, Oh, di API itu. Siap. Oke. terharu saya bang lihat bang forum debat ini tiba-tiba udah nyampe ke tempat kakak itu. Begitu kuat kekompakan muslim berarti bang ya. Ya itulah Insya Islam Allah kita akan Bang. selalu menjaga. Itulah Islam. Gurunda keluarganya ternyata nggak ada ya, nggak ada keluarga ini. Dia sendirian di Tangerang. Kenapa bisa mu'alaf? Kan ada keluarganya yang membawanya ke Kristen berarti, atau ke Hindu atau ke Buddha. Kenapa bisa mualaf? Nggak kerja. Belum kerja. Oh, belum kerja. Belum bisa ngomong ya? Oh, belum bisa. Mungkin pelan-pelan Gurunda ini karena belum ini dia belum bisa. Iya, ngomong. coba ditanya kapan dia mu'alaf? Oke, biar Bang Ngaji Cerdas yang jelasin di luar ya Gurunda. Oke, nih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda, sehat antum? Alhamdulillah sehat Bang Juma. Alhamdulillah. Izin melaporkan ya. Siap. Izin melaporkan, kronologinya sudah saya buat dan insya Allah akan saya kirim. Jadi pukul 22.50 saya dapat telepon dari KAI, petugas KAI mengabarkan bahwa ada seorang mualafah yang tidak sadarkan diri dan sesak napas. Setelah itu saya berkoordinasi dengan tim yang lain, lembaga-lembaga mualaf termasuk kita koordinasi dengan beberapa pihak, kemudian ada respon dari API, kemudian dari MCI juga, dari sekjennya. Alhamdulillah sudah tiba Bang Satria dengan Bang Rozi ya. Alhamdulillah sudah ada penanganan medis. Cuma yang jadi perhatian di sini adalah beliau sendiri soalnya karena sudah cerai dengan suaminya yang lama karena pindah agama ya. Begitu. Jadi BPJS mati, nomor rekening tidak ada. Jadi ya kita semuanya bergerak. Saya sendiri dari Cibinong, teman-teman Gurunda. Siap. Ke sini 1 jam perjalanan, kemudian alhamdulillah semuanya gerak cepat karena beliau tidak ada siapa-siapa ini. Pekerjaan juga tidak ada. Kemudian kosan sewa per hari di Sentiong dengan mualaf lain. Ada sepasang mualaf, pekerjaannya mengamen begitu ya. Beliau tetanggaan sama mualaf tersebut. Jadi posisinya tidak ada siapa-siapa. BPJS administrasi BPJS mati, kemudian tidak punya pekerjaan. Saya juga agak bingung ini seperti apa. Itu Bang Juma sedikit laporannya ya. Cuman yang rapi nanti saya kirim nanti di grup-grup. Begitu. Oke, baik sahabatku, masya Allah, sehat terus. Nah ini ya, teman-teman sekalian infonya luar begini, biasa. Bang Juma, Ya, gimana lanjut. Insya Allah dari teman-teman aktivis mualaf juga support. Tapi masalahnya kan tidak ada penampungan untuk biaya dan sebagainya. Jadi saya santumkan nomor GoPay tadi ya. Nanti saya kirim. Nanti biar API yang kelola. Nanti biar API yang kelola. Ya Gurunda ya. Boleh. Sementara itu dulu ya, Gurunda, karena Siap. itu yang bisa dilaporkan karena di dalam tidak bisa ada media, begitu. Terima kasih supportnya teman-teman API, Bang Juma dan Bang Satria, Bang Rozi yang sudah. Saya jangan panggil Bang Satria, kalau di sini kan Bang Sat. Akang aja. Ya. Saya dari Ngaji Cerdas, jarang aktif di TikTok tapi aktifnya di YouTube. Terima kasih. Allahu Akbar. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, kalau ingin mengetahui lebih jauh tentang sahabat kita tadi, sahabat Ngaji Cerdas, silakan dipantau di YouTube beliau
YouTube Ngaji Cerdas. Beliau ini juga adalah penggiat dakwah, penggiat pemerhati dunia apologet. Nah, terkait dengan saudara kita tadi, nah siapa yang bisa membantu? Tentu kita umat Islam ini. Di API itu ada divisi yang membidangi tentang mu'alaf, dan kita juga ada penggalangan dana untuk mu'alaf. Mu'alaf yang seperti inilah yang wajib bagi kita untuk kita bantu. Nah, mumpung kita lagi bersambung dengan tim yang ada di sana, bahkan tim kita akan sudah ada di sana, maka teman-teman kami mohon kesediaannya kemudian untuk menyalurkan bantuan melalui rekening BNI nomor 75 kali 51770 atas nama Apologet Islam Indonesia. Silakan kumpulkan dananya sekarang, karena teman kita ini, sahabat mu'alaf ini sangat butuh bantuan. Tak ada BPJS, tak ada KTP-nya dan seterusnya, tak ada tempat tinggal selain rumah kosan yang dibayar per hari. Dan kalau ada di antara kita Bapak Ibu sekalian yang bisa mempekerjakan ibu tadi, mohon kiranya kesediaannya diinformasikan ke kami, informasikan ke tim kita. Mana tahu ibu butuh tenaga kerja, bisa. Beliau tengok tadi masih muda ibu ini, mohon supaya dibantu berikan pekerjaan. Ya, kalau di tempat saya mau jadi tukang batu kan tidak mungkin perempuan kan ya, mau jadi kuli bangunan tidak mungkin. Jadi silakan sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada untuk menyalurkan bantuannya untuk ibu tadi, ya, di mana kondisinya kita melihat langsung. Dan kalau ada yang punya peluang untuk mempekerjakan sahabat kita ini, silakan, entah itu di rumah makan, entah itu di mana aja, yang penting pekerjaannya halal dan bisa menghasilkan agar mu'alaf ini bisa mandiri. Demikian dari saya, silakan dilanjutkan sama sahabat yang lain. Bang Juma, siap. Saya makin terharu, saya bang, makin kuat nampaknya. Pemandangan tadi ini macam apa bang? Kok bisa dilihat sama saya bang? Macam kuasa, ya, macam sesuatu yang diatur oleh Allah kan gitu. Saya harus melihat kekompakan umat muslim seperti ini bang kan. Badan kan? Izin Pak Wawan, Gurunda, informasi aja. Siap. Jadi mereka ini semuanya mu'alaf bertiga, kos tapi beda kamar, kosannya satu jadi 3 kosan. Mereka ini kerjanya serabutan. Yang ibu ini pembantu rumah tangga tapi sekarang lagi nganggur. Kalau yang bapaknya dia pengamen di jalanan, yang satu lagi sama dia pembantu rumah tangga. Jadi dia menggantungkan hidup dari ngebantu-bantu gitu, Gurunda. Tiga-tiganya mu'alaf. Masya Allah. Itu mereka ada hubungan keluarga? Nggak ada. Satu sama lain nggak saling kenal. Oh, Masya Allah. Ya. Inilah fungsinya yayasan-yayasan yang menangani mu'alaf ini untuk bekerja. Tapi alhamdulillah sudah ada beberapa pemerhati ya dari yayasan-yayasan mu'alaf yang mengambil sikap menyikapi hal ini. Ya, kembali kita meminta kepada sahabat yang lain, bukti transferannya itu bisa ke Bang Handi atau ke Kang Satria. Jangan, Gurunda, ke itu kan ada CS-nya di API sekarang. Ada yang mengelolanya juga. Betul. Iya, boleh. Tapi kita nggak hafal nomornya. Kepada Bang Handi juga boleh, nggak apa-apa. Nanti Bang Handi, ada bendahara kita di sini, ada Bunda Rahma. Nanti dia kalkulasi semuanya berapa, lalu kemudian kita salurkan. Dan pada saat penyaluran itu juga harus buka kamera supaya disaksikan oleh netizen yang ada. Silakan. Ya, oke teman-teman, silakan ke ini ya, dikirim ke rekening BNI atas nama Apologet Islam Indonesia ya, 7-nya 5 kali 51770. Tapi ini bukan hanya congor ya teman-teman, bukan hanya koar-koar, bukan hanya mengkritik atau bukan hanya, tapi langsung kerja di lapangan. Langsung kerja di lapangan kalau kita ya teman-teman ya. Makanya API ini bukan hanya kayak orang-orang yang cuma koar-koar, bukan.
tanpa disuruh juga. Kalau ada yang seperti ini kita langsung bantu, apalagi kepada seorang mualaf. Jadi Bang Wawan ini jangan takut kehilangan keluarga. Bang Wawan ada keluarga baru, yaitu APII bersama Gurunda Juma, Pak Wawan. Iya, betul. Iya bang, saya sudah terharu lihat pemandangan seperti ini bang, macam sudah direncanakan bang. Padahal nggak tahu tiba-tiba aja udah bisa lihat kayak gini, saya udah terharu kali bang. Bang Juma. Siap. Yang tadi saya belum ngekali bang yang masalah tadi, berarti yang ateis itu masih bisa diampunin, kalau yang syirik berarti tidak bisa diampuni bang ya. Cuman saya kalau mereka meninggal dunia dalam keadaan itu, yang syirik tadi nggak diampunin berarti bang. Cuman saya ada baca cerita di TikTok itu bang, yang masalah Firaun meninggal dunia di dasar laut tuh bang, yang sungai merah bang ya. Ketika dia mau kan dia syirik tuh bang Firaun bang ya, menduakan mengaku Tuhan dia bang. Iya. Jadi kalau memang dia tidak bisa diampunin, kenapa pas dia mau mati kerongkongannya itu disumbat sama malaikat bang? Apa misalnya kalau sampai terucap dia minta ampun, berarti dimampunin berarti dosa itu bang, makanya disumbat sama malaikat bang di kerongkongan itu bang. Iya, sebenarnya dia itu sudah ini tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Nanti setelah dia tahu bahwa ternyata dia salah dan kematian itu sudah nyata di depan mata, ya telat dia. Telat kemudian, karena Firaun ini sudah melampaui batas. Maka ketika kemudian beliau bertobat, ingin mengatakan tiada Tuhan selain Allah, beliau itu telat. Dia sudah telat sekali. Enggak, maksud saya gini bang, berarti kenapa sampai malaikat itu menyumpal kerongkongannya? Apa karena dia mau minta ampun supaya diampunin? Berarti kan ada indikasi syirik tadi bisa diampunin juga berarti bang. Kalau misalnya Firaun aja sampai disumpal malaikat karena malaikat tuh nggak mau sampai dia tuh bertobat bang. Jadi sebenarnya kaidah Islam itu bertobat itu sebelum nyawa di kerongkongan. Nah ini nyawanya sudah di kerongkongan, sudah mau lepas kan. Tadinya dia menganggap dirinya Tuhan. Baru kemudian dia mau bertobat setelah itu ajal sudah ada di kerongkongan, tobat sudah tertutup. Baru kemudian dia ingin bertobat, itu ditolak. Begitu abangku. Mungkin Ustaz Alif, Dinda Alif bisa menambahkan, Ustaz Miftah bisa menambahkan. Kemarin kita sudah berkomunikasi panjang lebar dan cukup lama Bang Gurunda. Iya. Keyakinan dari Gurunda saja. Kemarin kita sudah berkomunikasi panjang lebar. Suaranya menghilang, Ahi. Oh, cek. Ini Gurunda, kemarin kami sudah ngobrol panjang lebar dengan beliau dan beliau hanya keyakinan dari Gurunda saja, dan ini seperti yang tadi Gurunda terangkan juga seperti itu. Suaranya kayak robot ya. Oh masa suaranya bentar. Bang Juma, saya izin turun bang. Yang penting malam ini pelajaran berharga bagi saya bang. Iya. Masya Allah. Pelajaran bagi saya karena memang apa yang terjadi malam ini di rumah bang ini memang di luar prediksi saya bang. Saya nanti bang, saya DM nomor WhatsApp saya bang sama Kak Elmira bang, biar bisa komunikasi sama abang. Siap. Kasih waktu saya jumpa sama orang tua angkat dulu bang ya. Iya. Karena pun saya kan dibesarkan sama mereka bang, nggak mungkin saya pun tidak minta izin sama dia, bantu doanya lah bang untuk kuat hati saya bang. Teman-teman semua yang di bawah pun bantu doa juga. Apapun yang keputusan orang tua saya tetap maju bang. Saya kalau ada salah kata bang, saya mohon maaf. Makasih abang-abang semua, kakak-kakak semua. Saya izin pamit.
Baik, baik, Iya, Masya Allah. Ya, jadi terkait dengan pertanyaan terakhir tadi ya, masalah Fir'aun. Kenapa Fir'aun ini tobatnya tidak diterima oleh Allah? Karena di dalam kaidah Islam taubat itu tidak diterima oleh Allah kemudian ketika nyawa sudah ada di kerongkongan. Itu Allah tidak menerima lagi taubat seseorang. Al-Quran menjelaskan di dalam surat Ghafir kalau nggak salah di ayat 85. Nah, Allah di sana menjelaskan bahwasanya ketika ada orang bertaubat dan tobatnya itu dikarenakan karena sudah melihat azab ketika dia ajal menjelang padanya, maka itu udah nggak diterima. Nah, inilah makanya sebelum kita meninggal, sebelum kemudian hal-hal yang merujuk kepada tidak diterimanya tobat kita ini, maka segeralah kita ya bertobat senantiasa kepada Allah. Jangan sampai kita telat untuk bertobat. Kita harus senantiasa memanjatkan pertobatan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat suci Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, falam yaku yanfa'uhum aimanuhum lamma ra'au balsana sunnatallah lati kad khalat fi ibadi wa hasira hunalik kafirun. Iman mereka ketika mereka telah melihat azab itu tidak berguna bagi mereka. Itu kata Allah. Itulah ketetapan Allah yang berlaku terhadap hamba-hambanya. Dan ketika itu rugilah orang-orang kafir, kata Allah. Wa khasira hunalikal kafirun. Iman mereka ketika mereka telah melihat azab itu tidak berguna. Nah, Fir'aun pada saat itu sudah melihat azab, baru bertaubat. Maka tidak berguna taubat itu. Sekira begitu ya, teman-teman sekalian. Tadi saya minta Ustadz Alif tapi nggak monitor beliau. Ustadz Miftah ternyata beliau juga udah menyampaikan. Nah, cuman tadi suaranya akhi agak-agak kayak robot gitu. Tapi udah bener Guru dah. Masih sih. Oh masih. Kayak apa ya? Kayak ada yang koslet gitu. Iya, kesimpulannya kemarin alhamdulillah udah panjang lebar tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada yang sama juga gitu dari keterangan Gurunda. Ya mudah-mudahan beliau mendapatkan hidayah secepatnya itu setelah langsung mendapat keterangan dari Gurunda. Amin insyaallah. Oke teman-teman sekalian, host silakan dilanjut. Bunda Rahma monitor. Ya, Gurunda. Iya, silakan dilanjut dulu Bun sebentar. Iya. Ishak. Ishak JR. Mungkin yang di bawah ada yang bertanya tentang surat apa tadi, surat Al-Ghafir atau surat Al-Mu'min ya. Itu ayat yang terakhir atau ayat yang ke-85 tadi yang dibacaan Mbak ini Guru Dazuma ya, Bang Andel. Iya, tadi yang terakhir dibacakan Gurunda. Yaitu adalah surat Al-Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat yang terakhir ya. Yaitu ayat yang ke-85. Iya. Alam yaku yang fa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi wa khasira hunalikal kafirun. User
user 697 Kristen. Masya Allah ya, pemaparan Gurunda. User, jadi bertobatlah sebelum nyawa di kerongkongan. User, aduh mama Pak Hari Juntak, Assalamualaikum, selamat pagi. Udah Pak Hari. Mama. Ya, Mbak Emira, terima kasih banyak, syukron atas dukungannya dengan gift-giftnya ya. Makasih Mbak Emira, berkah selalu. Jadi yang kita pikirkan itu ya, yang seharusnya mereka pikirkan ini loh. Bagaimana kalau dia menghadap Tuhan ya? Karena semua yang bernyawa kan mengalami maut ya kan Ustadz. Nah, di hadapan Tuhan itu nggak ada yang akan membantu kita. Misalnya pastor, pendetamu, atau keluarga dekatmu. Nggak ada. Masing-masing mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan di hari penghakiman. Jadi itu yang harus teman-teman Kristen pikirkan ya. Iya Bunda, benar teman-teman ya, artinya sambil menunggu. Suaranya Ustadz kok malam ini kenapa begitu Ustadz? Kurang bagus. Kurang bagus. Ya, Assalamualaikum Bang Rozi. Apa yang disampaikan? Nih sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin laporan untuk kondisi pasien itu sekarang nunggu observasi, nunggu infusnya nunggu infusnya habis. Nanti setelah observasi itu nanti ketahuan ini mau rawat inap atau rawat jalan gitu dari petugas malamnya. Gitu sih ya, kondisi terakhir beliau. Alhamdulillah beliau udah sadar. Udah siuman. Alhamdulillah. Ya kita prihatin lah kondisinya seperti apa. Makanya HP itu langsung bergerak cepat memantau beliau dan membantu beliau gitu. Gitu aja sih informasi untuk terakhir. Nanti ntar dikabarin lagi kalau dapat informasi selanjutnya. Masya Allah. Alhamdulillah ya kalau mereka sudah ini dalam keadaan baik. Oke, terima kasih Bang Rozi. Silakan Ustadz. Ustadz, itu mic-nya udah ini dibetulin. Cek. Malam ini kurang. Coba. Cek. Gimana? Gus Miftah. Aman. Iya. Iya, Bang. Gus Miftah minta dipimpin doa biar teman-teman yang 2K ini dan teman-teman yang di YouTube juga ikut mendoakan kepada mualafah ini. Masya Allah kompak mereka juga di sini. Tiga-tiganya datang semua yang mualafnya. Karena apa? Beliau nggak punya sanak saudara di sini. Beliau sebatang kara. Masya Allah. Kalau diceritain mah sedih. Kenapa dia sampai sebatang kara gitu? Jadi nggak perlu diceritain, biar kita yang handle. Gitu Gus. Iya. Ya teman-teman semuanya ya. Kalau boleh tahu namanya siapa? Kalau boleh tahu namanya. Oke, teman-teman ya. Yang kurang lebih 1.900 yang insya Allah ini adalah mayoritas Islam, kebanyakan Islam. Kita doakan beliau yang mengalami musibah tersebut ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah yang dialaminya, penyakit yang dideritanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memulihkan seperti sedia kala ya. Kita semua
mendoakan semuanya ya. Kita aminkan buat beliau itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa habibina wa tukhrina wa maulana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Azimu, ya Halimu, ya Alim. Nas'alukal ismata fil harakati was sakanati wal kalimati wal iradati wal khatarat minasyukuki wal dhununi wal awhamis satiratil qulub an mutala'atil ghuyub wa qad ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Allahumma yassir lana umurana, khususan Yolanda, Agnes Yolanda ma'arrahati liqulubina wa abdanina wassalamah wal afiyah fi dinna wa dunyana wa kun lana sahiban fi sabrina hadha wa hadrana wa khalifatan fi ahlina wa malina. Allahumma ansurna, khususan Yolanda, Agnes Yolanda, fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumil zalimin wa hab lana rihan thayyibatan kama hiya fi ilmik wanshurha alaina min khazaini rahmatik wahmilna bi hamdal karamati ma'as salamah wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma bisatawati jabaruti qahrika wa bisur'ati iqsati nasrika wa bi ghairitika lintihaqi hurumatika wa bi himayatika liman ihtama bi ayatika nas'aluka Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Sami'u ya Qarib, ya Mujibu ya Sari', ya Muntaqimu ya Qahhar, ya Syadidal Batsi ya Jabbar, ya Azimal Qahri. Nas'aluka Allahumma bi asrari ashabi hadhihi da'watil mustajabat an tataqabbala minna ma da'ama bihi da'awna an wa an ta'tiyana ma as'alnak anjiz lana wa'adaka alladhi wa'atahu li'ibadika as-salihin bin nasri wal dhafar wal fathil mubin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihhah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adzabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khususan untuk Ibunda Agnes Yolanda, bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengaminkan. Mudah-mudahan beliau cepat pulih ya. Dan ini adalah salah satu kebersamaan di dalam Islam, bahwasanya apa? Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu, bahwasanya semua orang-orang yang beriman adalah saudara dimanapun berada, kapanpun itu, siapapun mereka adalah saudara kita, dan kita berkewajiban untuk saling mendoakan. Karena tatkala kita mendoakan beliau-beliau, itu adalah amalan kebaikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan membalas kepada kita sendiri ya. Ketika kita mendoakan baik kepada saudara kita, maka kebaikan itu pun akan kembali kepada kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik kepada saudara muslim kita, maka ketika orang tersebut melakukan kebaikan, maka kita pun akan mendapatkan ganjaran dari kebaikan kita, kebaikan saudara kita itu. Mudah-mudahan semua yang ada di Komal ini selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita mendoakan beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengikat dalam tali persaudaraan dan tali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Bunda, lanjutkan Bunda. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi sebenarnya yang sakit ini bukan orang sembarangan itu. Dia pernah sekolah Injil juga dia. Dia apa namanya, kata Bang Ngaji Cerdas, setelah sekolah Injil, dia memperdalam Injil, memperdalam Bible, malah syahadat dia. Ya, sebenarnya gitu judulnya. Iya. Judulnya seperti itu, Gus Miftah. Jadi teman-teman, semakin mereka memperdalam Bible, ya, semakin mereka memperdalam Injil, pasti akan dekat ke mualaf. Dan dia rela menceraikan suaminya, terus anaknya dibawa sama suaminya. Anaknya dibawa suaminya? Iya, dia punya anak dua. Dibawa sama suaminya. Dan itu dia lagi mau perjuangkan hak asuh anaknya. Karena sekarang ikut agama bapaknya. Umurnya berapa tahun? Nah, kurang tahu. Kalau ini kemungkinan 80-an lah. 39, 40, 41 lah. Ya. Terus karena dia nikah resmi, jadi cerainya susah gitu loh. Maksudnya dia Katolik apa Protestan? Itu saya lupa lagi dah. Cerainya susah. Iya. Ini cerainya lagi memperjuangkan cerai gitu loh. Jadi kalau dia mau nikah lagi agak susah nih kan? Iya, karena belum ada surat cerai dari negara. Karena beberapa kali suaminya juga ngejar ini. Gitu. Untuk dipertahankan lagi. Cuman nggak mau. Walaupun dia hidup seperti ini. Walaupun hidup seperti itu. Padahal ini kalau lihat kehidupannya ya. Beberapa kali nih ya, mau saya bocorin ya. Beberapa kali itu ngubungin Ngaji Cerdas. Dia beberapa kali makan mie. Makan mie. Kemudian ya udah, kita kan ada seberapa kita kirim gitu. Nah, beberapa kali terakhir kontakan sama saya itu cari lowongan pekerjaan. Makanya KA itu ngubungin saya, mungkin kan terakhir ya. Terakhir itu minta cariin pekerjaan saya. Saya bilang ya udah, nanti saya carikan. Gitu. Jadi mungkin KAI itu udah petugas KAI random telepon kontakan terakhir. Kenapa jadi lari ke KAI? Karena di Sentiong. Tadi saya tanya kenapa ada di stasiun gitu ya, pingsannya di situ. Saya tanya, dia habis jenguk anaknya.
ketemu sama anaknya, pulang dari anaknya, yaitu pingsan. Ini anaknya sekolah atau apa? Nggak tahu sama bapaknya tuh gimana. Oh iya. Jadi tadi itu ketemu anaknya. Ya, begitu pulang, ketemu, kemungkinan anaknya di daerah Tangerang atau mana gitu ya. Nah, pulang karena dekat ini stasiun gitu ya. Nah, itu dapat telepon dari petugas PTKI. begitu ketemu dia pingsan gitu ya. Kondisinya ketika telepon saya, orang kayak itu saya nggak angkat. Saya bilang ini malam-malam ngapain telepon gitu ya. Nah, kirimlah foto dengan keterangan itu. Ternyata yang ngirim pesan itu petugas PTKI. Nah, setelah itu video call sama saya. Pak, saya kondisi kan lagi kurang sehat juga. Nah, kemudian ya kita menghubungi teman-teman dari API, dari mungkin karena emang pola makannya tidak terjaga karena memang kondisi ekonomi ya. Karena beberapa kali juga ya karena kan ada beberapa mualaf ketika masuk Islam gitu ya, kondisi ekonominya yang diuji. Termasuk Mbak Agnes ini makan mie gitu. Ya mudah-mudahan aja nanti kedepannya ada jalan keluar, ada yang sahabat kita, teman-teman muslim, ada yang mengajak dia bekerja ya. Ya, saya harapannya sih begini ya Bang ya. Beliau terakhir tuh kerja jaga di food court makanan. Jaga food court. Iya, cuma kan dia sakit beberapa kali, akhirnya dirumahkan oleh ownernya. Oh iya. Ada aja cobaannya untuk para mualaf ya. Dan Masalahnya- bentuknya itu beda-beda loh cobaan. Masalah ini sewa harian loh, Bos. Kosnya ini harian. Harian 20.000. Sehari 20.000 kosnya. Aduh kebayang tuh kalau 20.000 sehari Masya bentuknya kayak gimana ya. Ya, Kebayang. gimana daerah Sentiong ya? Iya, iya. Bisa tidur. WC barengan, kamar mandi. Wah. Ya dulu beliau aktif di gereja loh. Aktivis gereja. Aktif di gereja. Oh. Dulunya ya. Menteri sekolah Injil. Kalau dia aktivis gereja terus dia bisa sekolah Injil, dia bukan orang sembarangan dong. Artinya gitu ya. Wallahu alam ya. Karena kan untuk itu biayanya kan gede banget loh. Intinya beliau rela meninggalkan agama sebelumnya, kemudian dengan kondisi seperti itu, nah imannya kan diuji ya. Ya siapa lagi kalau kita bukan kita yang nolong. Oh iyalah, Siapa lagi kita yang wajib, kita Kalau wajib nggak- walaupun ada orang-orang yang ingin menghalangi perjuangan kita tetap. Tapi teman-teman dari MCI dari Ngaji Cerdas yang nggak kesini siapa coba? Abang bisa lihat sendiri. Iya, betul. Siapa? Kalau Api ini mendengar kabar apa ada seperti ini pasti langsung OTW kayak Bang Putu Dewa dulu. Oh, jam yang 2 kecelakaan. malam. Sana Yang langsung. kecelakaan jam 2 juga malam saya sempat sama kesana, Bang cuman Hadi terjun. Kondisi nggak memungkinkan. Saya langsung terjun Jadi ke sana. setelah dikirim foto itu sama petugas KAI, saya tuh panik Bang. Istri kaget pas saya bangun mau ke Jakarta dulu. Oh ada apa? Kaget juga. Ada mualaf ini harus direscue gitu ya. Ngebut saya Bang. Bawa tim tuh 2 orang backup. Ya tadi juga saya dengarnya begitu lihat video yang di-share sama Kores langsung shock, langsung Iya, dan spontan aja saya langsung berangkat aja udah. Kan? Kalau itu lewat gimana Bang? Iya iya betul. Kalau kita dihisap loh, aktif membela mualaf katanya kan ya. Ya bener ya. Tapi ada mualaf yang terlantar begitu kita diem aja bagaimana Bang? Angela di DM aja Angela. Jadi gini Bang, kalau mau lihat kisahnya Yolanda Fitri ini sudah pernah tayang 2023 di channel YouTube Ngaji Cerdas. Di channel YouTube Ngaji Cerdas ya. Ada. Pokoknya Tayangnya. pokok aja ya. Ya, waktu kesaksian dia sebagai mualaf. Kesaksian beliau itu syutingnya saya di Masjid Besar Al Azom. Al Azom di mana? Di Tangerang. Di Tangerang. Jadi Iya, itu iya. di pusat pemerintahan Kota Tangerang ada masjid besar. Nah, saya di terasa sama beliau. Masya Allah. Al Azom. Beliau itu ketika saya wawancara Bang, pakainya sudah syar'i loh. Sudah syar'i. Sudah gamis. Masya Allah. Artinya kan benar-benar mau masuk Islam Bang. Iya iya. Bukan yang ada alasan lain. Beliau keturunan berdarah NTT Bang. NTT. NTT. Dari timur berarti ya. Suaminya juga sama. Suaminya dari timur juga. Tapi kalau oten-oten yang belum syahadat bukan dari NTT. Dari mana? NT Bahlul. Nggak sebenarnya gini Bang. Saya itu waktu
apa namanya mengiringi debatnya Kodoni di Surabaya ya, di Jogja, ketemu kan sama ulamanya lah. Ini sebenarnya debat ini kalau yang jemaat-jemaatnya pengen masuk Islam bang, tapi kalau pendetanya kalau dia masuk Islam satu hilang semua bang fasilitas. Oh iyalah. Ini aja dia kehilangan Mbak Yolanda ini udah barang mewah ini disebutnya kan? Barang mewah jemaat biasa bang. Tapi dia kuat ya di Islam ya walaupun apa namanya? Kalau orang mau menggadaikan perutnya terus pengen dengan nafsunya balik lagi bang mungkin ya. Iya. Dilihat kondisi seperti ini mana ada yang kuat sih? Tapi alhamdulillah ini kuat banget ya. Kalau misalkan lemah banget dia mau minta sama mantan suaminya tolong gitu kan? Enggak. Iya langsung diambil kan sama pendeta ini. Kalau misalkan minta tolong ke gereja, gercep juga dia. Oh gercep lah pasti. Rebutan. Makanya kita teman-teman Muslim harus kompak seperti ini ya, jangan sampai ada yang mencoba menghalangi perjuangan. Ini kan paskanya bang ya. Kalau sekarang kan kayak gini ada Bang Satria, ada teman-teman yang lain. Jangan manggil Bang Satria, kalau disingkat Bangsat. Iya. Tria. Bangsat Tria. Aduh nggak enak. Kan saya pakai koma tuh Bang Satria gitu ya. Nah kalau bisa kalau teman-teman API ya, teman-teman online ada pekerjaan yang ringan gitu ya buat ibu-ibu yang bisa nungguin apa gitu bang. Nah silakan tuh ya kontak Kang Satria lah. Enak Kang ya. Nah enak dipanggil Akang daripada Sunda. Abang. Sunda. Sunda asli aing orang Garut. Orang Garut. Indramayu ini. Tukang gelut aing baheula. Kulit domba itu. Jangan terlalu berat kalau kerja membuat penyakit GERD ya. Iya GERD ya. Dan tadi infonya infeksi. Nah itu loh. Makanya jangan kaget nanti kalau sakit-sakitan. Ya sebenarnya ini peluang amal jariah nih buat teman-teman ya. Ya kita ngambilnya itu aja. Kita buat malam-malam tengah malam kesini. Betul betul. Terus kedua siapa lagi yang mau peduli dengan orang macam seperti itu? Kalau bukan kita kan, kalau bukan teman-teman API, teman-teman aktivis mualaf, siapa lagi? Kalau saya itu bang, Kang Satria, itu kan udah ratusan mewawancari beberapa mualaf ya. Ya kondisinya hampir rata-rata seperti itu, tapi nggak semua. Akang di Indramayu? Asli Indramayu. Oh anjing lebaran dong ini. Oh, Pantura mampir ya? Indramayu nih ding kan? Indramayu nih ding Indramayunya ding di. Indramayunya ning Bango 2. Bango 2. Kan yang patrol itu. Tapi wis lawas ning Jakarta. Oh, lawas. Ya kalau yang mau mampir di channel YouTube Ngaji Cerdas, mampir ya silakan. Nah, silakan. Di belakang layar channel YouTube Ngaji Cerdas ini orangnya. Oh iya, Kang Asep nih. Yang belum subscribe silakan. Ya buat teman-teman silakan di subscribe ya Ngaji Cerdas juga ya. Di samping ini dia khusus untuk kesaksian para mualaf, bukan khusus debat seperti ini. Kalau ingin nonton debat seperti ini silakan tonton di Zulkifli M. Abbas Official, Al Alif Channel, Handi Celebes Official, di Panglima Apologet Islam, Akang Santang Official. Silakan ya ke channel-channel yang tadi disebutkan, dan ada beberapa channel yang lain juga yang lupa saya namanya, kalau disebutkan satu persatu sampai Yesus turun kedua kali nggak bakal selesai. Kayak siapa yang dari Indramayu, debat terus ada juga kan? Indramayu ini Gus Miftah Indramayu. Oh iya, dia orang patrol dia. Alhamdulillah sudah 1 jutaan lebih subscriber. Wih mantap, saya mah baru 8.000. Kalau dikumpulin di Senin penuh nih orang. Ayo teman-teman di subscribe channel Akang dong, Akang Santang Official. 8.000. Oke, silakan dilanjut Gus Miftah dan semuanya. Oten-otennya dinaikin lagi otennya. Woi Gus Miftah, malah di mute. Ini sambil nyari ini nyari lagi sambil nyari oten. Sambil nyari. Silakan buat teman-teman oten, silakan yang mau bertanya atau diskusi silakan.
Ini ada Gurunda maupun yang lainnya, silakan. Otennya punah. Bunda Rahma monitor Bunda. Oh iya, api belum ada ya, rencananya insya Allah Bang Alzem. Saya kan ada di Pasar Keramat ya. Saya ada di Pasar Keramat. Rencananya kita akan ini ya, buat teman-teman yang di Cirebon, insya Allah di Cirebon kita ini ya, kita akan mengumpulkan untuk bisa membentuk api ya, ini ya, DPW ya, DPW Cirebon ya. Mungkin yang wilayah Cirebon nanti insya Allah mulai apakah bulan depan atau ya pokoknya bulan ke depan kita akan ini ya, akan coba berkoordinasi dengan beberapa teman yang mudah-mudahan kita bisa ini ya, bisa membuka DPW bagian Cirebon ya. Memang belum ada Cirebon, kita masih masuk daerah api Jabar ya. Kebetulan saya ini diem di Cirebon di bagian ini ya, Pasar Keramat Duku Puntang, Kecamatan Sumber. Iya, Sumber Duku Puntang. Kok Pasar Keramat Kutang? Emang ada nama Kutang? Kok jorok namanya? Puntang. Puntang, Duku Puntang. Ali. Oh, Puntang. Kirain Kutang. Ya, saya dengar Kutang di sini. Malu bajak mobil di sini. Iya. Kaget saya minum juga hampir murah, Sebenarnya tadi apa namanya ini di grup Mesya tadi Uniripa sudah mengabarkan bahwasanya membutuhkan orang gitu, membutuhkan tenaga gitu. Tadi. Ayo teman-teman Oten, silakan naik ke atas kalau ada yang mau diskusi teman-teman ya. Ini terbuka untuk umum ya, teman-teman Oten, silakan naik ke atas. Yuk, kita diskusi lagi, kita santai lagi. Saya sambil santai ini, soalnya di dalam nggak boleh syuting. Iya. Maksudnya ini buat teman-teman yang di Cirebon barangkali berminat gitu loh, berminat untuk apa namanya kita untuk menguatkan dalam misi penegakan kalimat Allah, mencegah kemurtadan, tergabung dalam yayasan API gitu kan. Ya mungkin yang kalau misalkan ke API Jabar kan jauh ya. Ya mudah-mudahan kalau misalkan di Cirebon kita bisa bersatu gitu ya. Mudah-mudahan Guru Dajuma dan teman-teman guru-guru yang ada di API bisa mengizinkan menjadi DPW gitu di Cirebon tersebut. Woi Ten, naik Ten. Aduh, dari tadi lo nggak ada hotel lo Tan. Di semua komal juga saya perhatiin nggak ada loh. Kenapa ya? Hotelnya udah pada ini. Nah ini nih ada yang mau mualaf satu nih. Nah ya ini Bang Tristan, Masya Allah. Tristan, mana kabarnya Bang Tristan? Selamat pagi.
Halo Bang Tristan. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, shalom Bang Tristan. Halo Bang Tristan. Bukannya assalamualaikum Bang. Karena kan Anda kan masih ini ya, masih kafir, jadi ya jawabnya wa'alaika atau wa'alaikum. Iya. Iya. Waalaikum Bang. Semoga Abang tersentuh hidayah ya Bang ya. Kalau saya punya salah, saya punya dosa, maafkan saya ya Bang ya. Masalah Bang. Orang belum pernah diskusi bagaimana punya salah. Ya siapa tahu saya punya salah ke Abang kan ya Bang ya. Nomor rekening saya masih hafal kan Bang? Iya. Gimana Bang Tristan, kemarin saya juga sedikit menyimak Abang ini kan ya diskusi sama Bang Zuma gitu kan. Gimana, ada yang mau dipertanyakan lagi? Bang Zuma monitor kan? Guru monitor guru enggak? Mungkin lagi jauh dari perangkat Gurundanya. Sambil ngurus ini juga Bang Miftah sama Gus Miftah aja dulu. Ya silakan. Atau Ustadz Alif monitor, guruku Ustadz Alif. Oke silakan Bang Tristan, kita ngobrol-ngobrol lagi, lanjutkan yang kemarin atau ada pertanyaan silakan Bang Tristan, tanyakan silakan sepuasnya. Apa yang saya ada mohon izin Pak Ustadz. Silakan. Kalau diperkenankan saya untuk bertanya. Sangat boleh. Dan sebelumnya kalau misalnya ada saya salah bernarasi sebelum saya bertanya, nanti langsung diluruskan dan ditegur gitu. Ya, kalau salah didenda perpuluhannya ya, 30% ya. Ya salah Bang. Pokoknya selama Abang menuhankan manusia, Abang salah Bang. Iya, tetap salah. Tetap salah Bang. Apapun ceritanya tetap salah Bang. Itu kan pertanyaan Abang Bang. Iya. Pertanyaan kedua sekarang. Salah satunya itu mungkin nanti. Tapi belum saya bertanya Bang. Pokoknya yang salah itu Oten Bang, yang salah itu yang benar Islam. Silakan Abang Gus, silakan Abang. Gak apa-apa, silakan. Jangan sungkan-sungkan. Oke. Jadi pertama yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, dalam iman Islam itu apakah Tuhan atau Allah itu berwujud? Karena saya barusan saja sekitar 1 jam yang lalu baca terkait dengan ada hadis-hadis ya yang berkata bahwa Allah itu punya dua tangan kanan. Kemudian hadis yang satu lagi dia punya betis. Kemudian di hadis, kalau saya nggak salah ya, saya bisa tampilkan. Iya. Nah, itu maksudnya bagaimana? Apakah tadi dikatakan kan Allah itu tidak berwujud. Nah, itu maksudnya bagaimana? Mohon izin. Oke. Ini Abangku. Bukannya tidak berwujud. Jadi wujud itu bahasa Arab Abangku. Wujud itu bahasa Arab Abangku. Artinya ada. Wujud itu. Jadi perlu dipahami Abangku. Wujud adalah bahasa Arab, artinya ada. Nah, wujudnya Tuhan, adanya Tuhan itu berbeda dengan makhluknya. Maka dijelaskan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11 bahwasanya apa? Yang namanya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluknya, tidak seperti, tidak ada perumpamaan. Kalau misalkan sama dengan makhluknya, kalau misalkan seperti dengan makhluknya, maka itu bukan Tuhan. Itu jadi ada, nyata. Sesuatu yang ada belum tentu harus terlihat. Sesuatu yang ada
tidak mesti tampak. Sesuatu yang ada tidak harus selalu dijangkau oleh panca indera, karena panca indera ini adalah ciptaan dari Tuhan. Saya contohkan, analogikan seperti ini. Apakah sesuatu yang ada itu harus terlihat? Maka berapa banyak yang akan terbantahkan dalam hal itu. Contoh, Bang Tristan mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat. Apakah Bang Tristan memiliki akal? Bang Tristan, monitor. Ya, ya. Apakah Anda memiliki akal? Memiliki. Pasti. Apakah Anda bisa menunjukkan akal itu kepada kami semua? Itu kan abstrak ya. Nah, itu. Ya artinya apa? Kita itu seringkali memandang ketuhanan, entitas Tuhan tersebut itu dalam dimensi kemanusiaan, dalam dimensi makhluk. Yang tadi saya katakan, sesuatu yang ada belum tentu harus terlihat. Sesuatu yang ada belum tentu harus terdengar, sesuatu yang ada belum tentu harus terasa. Contoh tadi, kita memiliki akal, namun akal itu tidak bisa kita tampilkan. Kemudian, sesuatu yang ada belum tentu bisa dirasakan, belum tentu bisa dilihat, belum tentu bisa didengar. Contoh, misalkan hari. Saya tanya nih Bang Tristan, apakah hari Selasa, apakah hari Rabu, apakah hari Kamis tersebut bisa kita lihat? Bang Tristan, TikTokan Bang Tristan. Oh ya, Apakah hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu bisa dilihat? Tidak bisa. Apakah bisa didengar? Tidak bisa juga. Apakah bisa dirasa? Dirasa tidak bisa. Tapi apakah ada hari tersebut? Ada. Nah, itulah. Kita tahu ada sesuatu yang ada juga karena diilmui. Maka yang namanya Tuhan adalah sesuatu yang wujud, yang ada. Nah, makhluk adalah sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian diadakan. Sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian diadakan, pasti ada yang mengadakan. Nah, tentu yang mengadakan inilah yang maha kuasa, yaitu yang bergelar Tuhan. Maka di dalam akidah Islam tersebut, kita bagaimana untuk mengetahui keberadaan Tuhan tersebut adalah bukan hanya dengan perasa, bukan hanya dengan pendengaran dan penglihatan, tapi juga diilmui. Karena kita dimiliki yang namanya akal, kita dimiliki yang namanya pikiran, kita dimiliki yang namanya nurani untuk mencerna, untuk menelaah, untuk mengamati tanda-tanda kebesarannya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan keberadaannya adalah dengan tanda-tanda kebesaran yang ada di segenap penjuru, termasuk juga yang ada pada diri kita. Saya tanya nih Bang Tristan, dari ujung rambut Bang Tristan sampai ujung kaki Bang Tristan, manakah yang menjadi milik Bang Tristan? Saya jawab atau gimana? Silakan jawab. Dari ujung rambut kepala Bang Tristan sampai ujung kaki Bang Tristan, mana yang merasa itu menjadi miliknya Bang Tristan? Sepenuhnya. Kapan Anda menciptakan itu? Kalau memang itu sepenuhnya punya Bang Tristan, kapan Anda membuat itu? Ya kalau berbicara itu kan udah masuk ke ranah
Ustaz. Lu bilang aku doain kamu tiap hari, tapi doanya semoga dia mutabalik. Bro, itu bukan doa, itu fitnah berlabuh suci. Lu bikin konten Islam itu kejam, tapi lu sendiri belum baca Quran, cuma nonton video orang maha di YouTube. Dunia bantah pakai dalil, lu malah blok kebenaran gak sesuai narasi lu. Ada yang kirim link testimoni mantan muslim, pas gue cek dia murtad garang garing gaten tapi jatah wifi. Bukan karena iman, tapi karena drama rumah tangga. Bukan karena iman, tapi karena rumah tangga. Tapi karena rumah tangga. Tapi karena rumah tangga. Tujuh makan ladang misi, jangan sebar hoax pakai emoji hati. Hati gue satu, Allah Esa, dan gue tinggalkan dia. Lu kira gue toxic? Gue cuma toksik buat bertada. Kalau lu mau debat, kalau akal jangan bawa link misionaris. Ada akun baru muslimah yang ketemu Yesus, pas telusuri foto profilnya, stok gambar dari Pinterest, bionya dulu pakai hijab serang bebas, padahal dulu gak pernah salah, jadi bebas dari apa? Lu bilang kamar cinta jadi pindah aja, tapi cinta lu kayak wifi gratis, harga lu doang hingga ada jaminan akhirat. Gue di sini bukan buat ribut, tapi jaga akidah yang nikah boleh dijual murah. Kalau lu serius gilok, gue siap, tapi jangan lupa kasih murah. Gue santai, tapi kalau akidah diserang, baca ibad tinggal batimah katanya dakwah itu harus jalan, bro. Tapi Makanya kalian duluan datang di abad pertama. Dunia kalian lebih dulu ada daripada Islam. Kasihan dan oten halu. Ketika ditanya dan minta dibuktikan kalau kalian duluan ada. Kalian semua oten gak ada yang bisa buktikan. Kalian bilang Islam abad ke-7, ternyata kalian halu. Sama kayak kalian memiliki Tuhan yang halu. Buktikan kepada Islam dan apakah ada aturan kami meniru Bible kalian yang Bible buku berubah-ubah. Bukti kepada kami kalau aturan kami meniru Bible, bukan Bible lagi tulisan. Bukan kitab suci dari Tuhan. Oten halu, oten angan-angan, oten menyembah domain.
Oten perasaan Oten. Sejak kapan Yesus membawa Kristen? Sejak kapan Yesus membawa Bible? Bible membahasa Yunani. Yesus gak bisa bahasa Yunani, gak nyambungkan. Oten halu, Oten angan-angan. Kasihan delutan dan kasihan delutan. Oten Allah, napinya kalian duluan datang di abad pertama. Dunia kalian lebih dulu ada daripada Islam. Kasihan delutan, Oten halu. Ketika ditanya dan minta dibuktikan kalau kalian duluan ada, kalian semua Oten gak ada yang bisa buktikan. Kalian bilang Islam abad ke-7, ternyata kalian halu. Sama kayak kalian memiliki Tuhan yang halu. Buktikan kepada Islam kan, apa ada aturan kami meniru-niru Bible kalian yang buku berubah-ubah. Bukti kepada kami kalau aturan kami meniru-niru Bible. Sambil Bible mau ditulis, menunjukkan kitab suci dari Tuhan Oten halu.